Main potong saksi. jangan dipotong, jangan dipotong. Di antara orang Kristen. Somad, Jajang, Udin. Gimana ya? Nanya bagus kau mulutmu nggak bagus. Kan gua nyebutin main potong mulu, lu mah kacau. Berarti janganlah nanya orang Kristen. Nggak ada bang, nggak ada di dalam Gak Al-Quran penting, itu. gak penting. Di dalam Apa pentingnya? Murid Yesus ditulis di Quran apa pentingnya? Gak ada Salam dulu sama penting-pentingnya. ya nggak ada di dalam Al-Quran nama-nama murid Iya, murid Nabi Isa itu nggak ditulis. Udah itu dijawab Sukijat, Tukimin, dalemin, ademin, terus Jajang, Somad, Udin. Jadi kalau Yesus itu di kalian apa? Isa kan? Ya beda lah. Kok kalian beda-beda kan? Kok ngaku-ngaku Nabi Yesus kalian buat situ? Emang kita sama? Ya memang di dalam Bible itu tertulis Yesus itu adalah utusan bang. Kau bilang Bibel, sementara di Bibel ada murid Tuhan Yesus 12. Kenapa Dia emang di ya? Al-Quran kalian kok nggak ada murid Tuhan Yesus 12? Ya kan nggak harus sama bang, kan memang beda. Yang satu wahyu Tuhan, yang satu cuman kitab karangan, ya beda lah. Gimana sih? Ya, berarti Al-Quran kalian kan di abad ke-6 itu membuktikan. Kok abad ke-6? Gimana ini abad ke-6? Masa abad ke-6 nggak ada murid Tuhan Yesus? Emang abad ke-6 itu tahun berapa? Orang Tahun udah berapa abad modern, ke-6? orang di abad ke-7 udah modern, ngapain dicatat? Wah, orang kok Ya. muda bilang. Udahlah, jangan ket-ketkan lagi nama Yesus. Nggak gini loh bro. Kita diskusi baik-baik aja biar dapat edukasi gitu kan. Kalau memang pertanyaanmu adalah tolong tunjukkan di dalam Masa Al-Quran nama masa sahabat Nabi gantian Muhammad dulu dong. Gantian Masa dulu sahabat dong. Nabi Muhammad Anda mau diskusi nggak? tertulis. Anda mau diskusi nggak? Nggak ada sahabat Nabi Muhammad tertulis dalam Quran, nggak ada. Umar. Mana ada? Umar. Ada nggak yang lain? Umar Nggak bisa diskusi justru. Ya, jadi Justru, untuk kita orang-orang bentar, Kristen bentar, itu aja bentar. tutup Quran poinnya. itu sahabat-sahabat Nabi nggak ada tertulis satu persatu, nggak ada. Cuma mereka itu nanti Jamak jadi satu. Suaranya kecil, Radhiyallahu anhum wa radu an. Dalika khosya Dali kaliman khosya rabbah. Ah itu udah dijamak semua, kalau satu persatu nggak ada dalam Quran. Jadi kita di orang Kristen nggak Umar usah itu, masuk. Tuhan nih Yesus nggak dengerin ada nih, sama saya orang. jelasin. Udah Umar ganti lah itu, orang kayak gini. Iya ngapain sih, Kang? Ngapain sih, Ngapain Kang? orang kayak gini dilayanin nah? Nah, itu. Coba cari yang bermutu gitu loh. Umar Halo, itu Andre. sekarang Murid murtad Papa. lagi, ganti lagi namanya jadi Palen. Halo Andre, halo murid. Murid Papa. Murid. Halo murid. Halo Andre. Ini Andre Tung bukan ya? Andre Oh, bu- Tunggal. Andre Nggak Tunggal bakal berani. Oh nggak mungkin ya berani ya. Ya, halo Bang. Halo, dari Islam atau Kristen bang? Alhamdulillah Islam. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Eh, ada Bang. Silakan. Siapa yang manggil Anda Taulani? Aduh. Kitab kita kan Hah? Apa Bang? Enggak, lanjut aja bang, silakan. Kitab kita sama kitabnya Kristen kan udah jelas. Beneran Jelas apa? kitab kita. Kitab Al-Quran sama Bible-nya Kristen kan Oh nggak udah bisa jelas. dibandingkan itu bang, nggak bisa dibandingkan. Ya, Yang emang- satu firman Tuhan, wahyu Tuhan, yang satu karangan manusia, yang nggak bisa. Ya, ya, udah jelas kan, beneran Al-Quran kan? Kenapa kalau Kristen naik terus dia ngeyel, kenapa kita ikut-ikutan ngeyel juga ya? Oh nggak tentu bang, nggak tentu juga.
Padahal kita udah punya kebenaran itu. Kenapa harus ngeyel juga ya? Enggak, bukan ngeyel bang. Justru mereka memaksakan kebenaran itu ada di pikiran mereka, tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan yang ada di kitab mereka. Makanya kita ngeyel. Kenapa? Karena nggak sesuai, yang mereka sampaikan nggak sesuai dengan ada yang di kitab mereka sendiri. Itu aja ya bang. Makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Oke, lanjut. 78. Halo. Halo bang, izin bertanya. Islam atau Kristen? Gue Islam bang. Islam Oke, dia logatnya makasih kelihatan. bang. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Yang Kristen dulu yang naik teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik ya. Ini 3 slot ini untuk Kristen semua. Izin ya, biar cepet. Jadi menurut dia tadi kalau udah tahu Islam itu benar udah yakinin aja, nikmati sendiri. Oh Islam nggak begitu bang. Kita diperintahkan dakwah. Maka ketika dakwah terjadilah adu argumen. Begitu juga Rasulullah dulu adu argumen itu dengan Nasrani Najran, dengan orang Yahudi, dengan orang Quraisy, debat Rasulullah. Gitu. Itu saya tahu Pak De, itu sebenarnya nyindir ke Pak De itu. Gini teman-teman muslim. Ya gini sebentar. Kalau kita naikkan muslim, kita nggak diskusi-diskusi dengan oten gitu loh. Jadi yang muslim itu saya harap pengertiannya dulu. Bukan bermaksud apa-apa, enggak. Cuman bermaksud ingin apa namanya ya? Kasihlah kesempatan kepada teman-teman Kristen dulu untuk naik, kita diskusi gitu loh. Tapi kalau yang naik muslim loh, kita nggak mungkin diskusi Islam versus Islam kan gitu kan. Itu ya. Mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Mohon pengertiannya gitu ya. Makasih ya. Ada satu nih. Ya, siap-siap. Nah ini ada waktu senja di situ. Waktu senja. Bukan ya. Salam. 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 Ya, salam. Salam. Salam ya, salam. Salam. Dan saya salam. Ya Islam Kristen bang. Salam. Sebentar Pak De. Pak De bentar dulu. Salam. Ya, Alhamdulillah Kristen. Salam. Gak denger atau gimana bang Nardi? Tunggu dulu Pak De. Pak De Sugi diam dulu. Pak De Sugi diam dulu. Salam. Salam. Ya. Salam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Aduh, ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi kita? Apa Ya, nih saya mau temanya? Apa nih diskusi. temanya nih? Aki Kian Bang Kang. Temanya apa Kang? Temanya kasihan nasib Yesus. Lucu kali Pak ini. Kasihan nasib Yesus. Itu tuh Iya. gimana? Yang kasihan nasib Allah karena sampai sekarang belum Emosi. Yesus sudah di surga. Jangan emosi Nasib dong. Allah yang kasihan. Karena saya ikuti sampai sekarang tidak tahu apa ada atau tidak ada. Oke baik. Itu kalau Gantian Yesus ngomongnya kan sudah boleh? di surga. Gantian ngomongnya boleh? Boleh gantian ngomongnya? Ya. Baik. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus di situ siapa? Yesus. Yesus. Terus dibaca, coba terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Yesus digantung nggak di tiang kayu salib? Digantung di kayu salib. Berarti terkutuk. Ya, memang terkutuk dia. Oh, berarti Tuhanmu terkutuk. Nah, kan Kasihan, Nubuatan kan? Yesaya 53. Nasib Yesus. Nah, makanya Dibilang. jawabannya ayat 14 biasa. Berarti kasihan. Memang kan dinubuatkan itu terkutuk. Tapi kan dia sekarang sudah di surga, tidak sama dengan Kata siapa di sorga? Coba Allah kan kalau sekarang- ada teman-teman Allah Kristen yang Nggak, bisa Anda buktikan membuktikan harga kepada Allah, saya, gantian Allah ngomongnya. itu ada. Atau Ngomongnya ada gantian, ngomongnya abad gantian, ke-7. ngomongnya gantian, Nggak, ngomongnya. bukti- Ngomongnya gantian. Kita diskusi aja, kita diskusi baik-baik. Kenapa saya dapat kayak gini gitu loh? Kenapa? Enggak, kita diskusi 2 menit. Bentar, Ya kita bentar. nggak usah 2 menit. Dah kita gantian ngomongnya, ya kan? Gantian. Tadi Anda mengatakan ia terkutuk, ya kan? Loh, orang yang digantung di tiang kayu salib itu Yesus. Ternyata Yesus terkutuk, Anda akui. Berarti Tuhanmu terkutuk gitu.
Logis Ya. nggak? Ayat Logis nggak 14 Tuhan bukan. terkutuk? Memang tidak logis, makanya Yesaya 53 Oh, nggak dikatakan. logis. Nah, enggak kalau kalian makanya enggak satu Korintus Coba saya tanya sekarang. Sabar, saya tanya Cerita sekarang. penyaliban. Yang layak dikutuk itu iblis atau Tuhan? Saya tanya. Coba. Kenapa Yesus? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya. Yang layak dikutuk itu apakah Tuhan atau iblis? Silakan. Ya, Ayo. dikutuk. Ya, Enggak, yang kan layak konsepnya dikutuk. ini konsep. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab Enggak. pertanyaan saya. Jangan samakan Jawab dogmamu, dogmamu tentang ketuhanan Yesus. Loh, iya, Enggak ketemu. pertanyaan saya. Kalau di Gini, Bang. Abraham 4 yang terkutuk itu yang menciptakan itu Bang, iblis. dengerin adalah pertanyaan Allah. saya. Dengerin pertanyaan silakan, saya. mana? Di dalam agamamu, dalam keyakinanmu, itu yang terkutuk itu iblis atau Tuhan? Saya tanya. Yang mana yang layak dikutuk? Iblis atau Tuhan? Konsepnya mana dulu konsepnya? Iya, saya Yesus tanya. terkutuk untuk penebusan. Alamak. Enggak, kita bedakan dulu yang mana kau mau. Yesus terkutuk, makanya ayat 14-nya supaya kami dapat diselamatkan. Iya, saya tanya Buatkan. kepada Kalau Abang, Yesus simple tidak terkutuk, pertanyaan. tidak mati, tidak tergenapi Yesaya 53. Pertanyaan saya simple. Pertanyaan saya simple. Ya jawaban saya. Pertanyaan saya simpel. Yang layak dikutuk apakah A. Tuhan, B. Iblis, C. Kedua-duanya? Yang mana yang layak dikutuk? C. Yesus Dua-duanya. terkutuk supaya kami mendapat keselamatan. Bentar. Iblis memang Nanti. terkutuk dibuang daripada Si Agatha. Masa Agatha ini? Ini Agatha? Ini Agatha. Hei, ngomong lu. Halo. Halo. Oh, ini Agatha. Oh, ini yang naik di komal saya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kang, Yang mana? Nggak bisa pada saat jawab. saya tanya, buktikan Yesus disalib, muter sampai Monas, muter terus itu sampai Monas, nggak bisa jawab dia. Tadi katanya Yesus terkutuk. Oh, ini Agatha toh, iya. Ya salah, pantes saja. Iya. Tadi katanya Ini Yesus orang gua blok juga nih. bener nggak Iya, Yesus terkutuk? Berarti digantung di salib dong kalau gitu. Oh, Bener ya? apa sih ini orang? Ada apa? Ya. Ya. Yesus menurut keimanan Kristen, Yesus itu terkutuk, betul kan? Betul. Ah, Lalu? berarti Tuhanmu itu terkutuk kan? Iya betul. Lalu? Pertanyaan saya, yang wajib dikutuk itu iblis atau Tuhan? Iblis. Loh, bukan Tuhan. Bukan. Tadi katanya Tuhanmu terkutuk. Berarti dia digantung di salib dong. Iya, berarti Tuhanmu terkutuk kan? Iya. Apa bedanya dengan iblis? Kalau iblis dikutuk nggak? Kalau iblis berdosa, kalau Yesus nggak berdosa. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya iblis dikutuk nggak? Saya nggak tanya dosa. Dikutuk. Dikutuk. Iblis dikutuk. Kalau Tuhan dikutuk nggak? Kalau Tuhan terkutuk karena dia Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya kalau Tuhan terkutuk nggak? Enggak. Loh, Tapi terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Iya toh, berarti tergantung di tiang salib toh. Ah, itu Tuhan bukan itu? Iya. Berarti terkutuk nggak itu? terkutuk Menurut keimananmu dan terkutuk nggak itu? digantung. Iya. Nah, terkutuk. Kalau iblis terkutuk nggak? Kalau iblis terkutuk Artinya nggak? digantung toh. Iblis Berarti terkutuk nggak iblis? digantung. Kalau iblis? Iya. Kalau iblis terkutuk. Apa bedanya iblis dengan Tuhanmu? Iya. Satu menanggung kutuk, satu terkutuk. Nah, sama-sama terkutuk kan? Iya, satu. Oh, sama menanggung berarti kutuk. Kang. Sama Nggak berarti sama. Kang. Nggak Alamak. sama. Aduh, botol kali bani Nggak orang. sama. Satu menanggung kutuk, satu lagi terkutuk.
Alah. Intinya Yesus penting toh. Ini kenapa sih botol-botol gini? Kenapa sih nggak ada yang cerdas gitu loh? Giliran Bukan. saya ngomong, giliran Nggak saya mau, sampai anunya Ardiansa, giliran karena saya umat ngomong Tumi. nggak ada Kristen yang Ter dengan cerdas di. gitu loh. Nah, bedakan Kenapa yang gitu loh? cerdas umat Tumi. Ter dengan di. Terkutuk dengan dikutuk itu beda. Nah, Ardiansa, terkutuk. makanya dalam diskusi Sekarang saya jangan tanya, jadi umat iblis. Tumi. Sekarang Jangan saya ada tanya. dua-dua. Sekarang saya Dikutuk tanya. ya. Sekarang saya tanya, Ya, iblis dikutuk ya. iblis terkutuk nggak? Dikutuk. Iblis. Dikutuk. Dikutuk Loh. dia. Ah, Dikutuk. kalau dikutuk terkutuk nggak? Enggak, terkutuk tahu Gak ada nggak bahasanya ter dengan botol dikutuk. ini loh. Yang namanya dikutuk dia Artinya terkutuk. dia tidak pantas Gimana nih dikutuk, orang? tapi dia terkutuk. Kalau Astagfirullahaladzim. dikutuk memang dia Ya Allah, pantas ya untuk Allah. mendapatkan dikutuk. Halo, salam. Ya Allah, ya Ardiansa. Itu makanya diskusi jangan Oh, pakai emosi mati. semua. 3 orang Kristen emosi. 3 orang Kalau Kristen ada emosi yang semua. ada ya. diskusi Dulu. umat Tumi Gimana? Waduh, pakai tiga-tiganya bedakan ngomong bahasa. semua. Tiga-tiganya ngomong semua. Paduan suara. Nah, mana ter mana di Paduan. dikutuk terkutuk artinya jangan ngambil termakan. Lelah ya, yang namanya orang terkutuk, yang namanya orang dikutuk itu terkutuk Bentar, nggak? Pak Adi, bentar. Iya, Ini silakan, saya mute silakan. dulu tiga-tiganya. Nih ya, dengerin teman-teman Kristen. Ini bukan gereja buat paduan suara. Ini room debat. Lu pikir ini gereja buat paduan suara? Ribut semuanya. Satu. Lanjut Pak Adi. Ya, saya cuman kepingin tanya gini loh, teman-teman Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia atau gimana ya? Yang namanya orang dikutuk gitu kan, itu pasti terkutuk karena dikutuk, maka terkutuk. Nah, kalau iblis itu terkutuk nggak? Katanya enggak. Gimana lah iblis gak terkutuk, Siapa dikutuk? bilang Gimana iblis lah nggak ini? terkutuk? Siapa bilang Itu iblis nggak temenmu. terkutuk? Temenmu. Iblis terkutuk. Temenmu, Kalau yang ngomong si Yesus Salum itu loh. Si menanggung Salum, kau ngomong sama si Salum. kutuk. Kau ngomong sama Salum, silakan. Silakan. Silakan kau ngomong sama Salum. Iblis gak terkutuk Ya. katanya. Iblis dikutuk, tahu enggak kenapa dia dikutuk? Ah, tapi Karena nggak dari terkutuk, surga. tapi nggak terkutuk kan? Nah, di Tapi nggak surga terkutuk dia kan? dibuang ke neraka, Terkutuk. diciptakan neraka. Ah, tuh, Jadi tuh, lihat ya. dikutuk. Dua bertengkar. Yesus terkutuk, bukan dikutuk, tapi dia terkutuk karena kami, karena umat percaya. Ya kalau iblis Itu terkutuk bedanya. nggak, Salum? Salum, kalau iblis, pertanyaan saya, Dikutuk itu dia menanggung Iya, dengerin, semua yang dia kesalahan Iya, dia. dengerin dulu, Salum. Gantian ngomongnya. Kalau iblis terkutuk nggak? Kalau iblis terkutuk nggak? Dikutuk. Iblis dikutuk. Berarti nggak terkutuk ya? Dia dikutuk. Enggak, saya nggak tanya Bedakan itu. di Saya dengan nggak tanya ter, itu. kata depannya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya terkutuk atau tidak. Dikutuk. Saya nggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya. Tidak, ya tidak lah. Tidak. Oh tidak, Hafsah. Itu kata si Salum, iblis gak terkutuk tuh. Gimana tuh Hafsah? Dua-duanya terkutuk dan dikutuk. Dua-duanya. Gimana lah ini Kang? Kang. Yesus Ya salam. Kenapa saya harus diskusi sama orang kayak gini tuh loh? Ini Ardiansa. kenapa sih? Ya Allah, Jawab dulu. astagfirullahaladzim. Berarti Yesus disalib toh. Itu menurut kitabmu, iya, menurut kitabmu. Kitabmu Agatha lu ngomongnya gak usah digitu-gituin. Mana ada di kitab saya Yesus? Geli gue dengarnya lu ngomong kalau digitu-gituin. bahasa Lu. Inggris Yusuf Mana lu? Saya nggak saya di dalam kitab saya, di dalam kitab saya Al-Qur'an nggak ada nama Yesus, nggak ada, Bro. Nggak ada. Itu loh. di Al-Quran ketujuh. versi Yusuf Waduh, Ali emosi ada dua-duanya. namanya Yesus. Emosi dua-duanya. Udah lu di bawah aja, di bawah. Geli gua denger lu biasa ngamsal jadi suaranya. Iya, di Amsal begini. Oh itu Agatha beneran tuh. Agatha tuh. Iya. Nyamar-nyamar gitu ya. Kenapa nggak berani pakai nama akun Agatha? Kenapa coba? Bukan Agatha, tidak ada suaranya. Agatha itu Bukan, saya berteman dengan Agatha, tidak pakai, dia pakai. tahu gua itu akun palsu, tahu gua. Ya begitu suaranya dia. Dia jarang masuk Komal, dia tamu. Kalau menurut Salom, Yesus tersalib nggak? Disalib nggak? Iya, 1 Korintus 1 ayat 18. Ada buktinya? Ya buktinya kitab sejarah dengan arkeolog. Tunjukkan kepada saya bukti Yesus disalib. Coba silakan. Ya, ini kita pakai tahun berapa? Bebas, pokoknya Kenapa saya kita butuh pakai bukti. sekarang? Saya butuh bukti Enggak. valid. Ya, bukti valid.
Ya, Ya, tahun silakan. berapa kita pakai? Enggak, tahun Terserah, berapa kita bebas, pakai? bebas, bebas. Ya Masehi kan, ini kan 2025 Masehi. Bebas. Ya, Masehi artinya apa, Ardiansa? Bebas sudah. Di mana Yo, buktikan selamat, Yesus? Buktikan Yesus Ya, enggak disalib. usah saya Di mana? pakai dalil. Kalau saya pakai Loh, Alkitab enggak. pada semua dalamnya. Buktikan kepada saya bahwa Yesus disalib. Bisa nggak buktikan? Ya, kita buktikan dalam kalender aja. Apa? Apa? Dalam kalender aja kita buktikan. Dalam klaim apa? Kalender. Kalender apa? Penanggalan kalender sekarang kan seluruh dunia pakai Masehi, kalender Masehi. Nggak usah kita pakai Alkitab, Astagfirullahaladzim. nggak usah Ya pakai Allah. Alkitab, karena dalam Alkitab dikatakan Ardiansa. Jangan 1 Korintus 1 kemana-mana, ayat jangan 18. kemana-mana. Nah, Sekarang berita begini, kebodohan, buktikan kepada penyaliban. saya bahwasanya Yesus itu disalib. Kita diskusi pakai data. Kalau Ya, anda nggak 1 pakai Korintus data, 1 anda ayat diam. 18. Anda Ya, diam 1 kalau nggak pakai Korintus 1 data. ayat 18. Gimana, Sudah. gimana? 1 Korintus 1 ayat 18. Silakan baca. Berita penyalipan adalah kebodohan bagi Ardiansa dan teman-teman yang Loh, akan binasa. mana ada Ardiansa di Kami situ? tapi bagi kami yang akan diselamatkan berita Di mana penyalipan dalil- adalah keselamatan. Mana ada Kuasa Ardiansa Elohim. di situ, bro? Di mana ada Ardiansa Ya di kan situ? yang akan bina kan kalian tidak percaya Yesus disalib. Oke, Makanya sekarang digantikan gini, namanya sekarang Ardiansa. gini, Berita santai-santai. penyalipan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sabar, bagi sabar dulu. Ardiansa yang akan binasa ya. Sabar. Pertanyaan saya simpel, bro. Buktikan Yesus disalib itu saya minta bukti. Apa buktinya? Saya minta 2000 bukti. tahun yang lalu. Ya, saya terjadi minta bukti. penyalipan. Ya, saya sudah minta ada bukti. buktinya, kan? Nah, Apa sudah ada buktinya? Menurut arkeolog, sejarah dan kitab Injil. Oke, arkeolog semua ya, Yesus disalib. arkeolog ya. Di Ya. mana arkeolog? Silakan. Ya Mana pergi ke datanya? Israel, lihat di sana berita penyalipan. Loh, datanya mana? Ya ke Israel sana, ke sebelah kuliah. Waduh, Ya, ini buka nggak ada Google. Buka data Google, ini, data situ. nyongor doang Nah, kalau ada ini. Google. Nah, kalian Ini baru congor 2000 tahun doang, ini nggak ada kemudian. data ini. Dah abad ke-7 datang. Datamu mana? Nah, Yesus disalib diselidiki. gitu loh, bro. Ya buka Google saja di situ berita Loh, kok saya penyalipan. yang repot? Alamak, kau diem kan kalau kau gitu. lihat. Kita ke miracle. Silakan miracle. Bisa nggak membuktikan Yesus disalib? Udah, congor doang malas saya. Bisa nggak miracle? Buktikan Yesus disalib. Yohanes, bisa nggak? Yohanes, buktikan Yesus disalib. Dah, silakan. Kalau cuma nyongor doang siapa yang nggak bisa? Nyongor doang. Akang mau tutup, Kang? Enggak, lanjut. Oh, kirain mau tidur. Ntar Enggak, kasih tahu udah ya. Pernah. Udah pernah. Iya. Ini miracle, halo miracle. Ya halo. Ya, buktikan Yesus disalib. Kasihan tuh nasib Yesus kalau disalib tuh. Ini mau diskusi atau gimana? Diskusi. Yuk kita pakai data. Saya pakai data ya. Oke, saya ambil data. Ayo. Kita diskusi. Nanti pakai waktu enggak? Langsung biasa aja, tapi yang penting saling menghargai aja. Iya betul, bagus itu. Nah, ya, Tapi oke. lebih- Saya pakai lebih data. bagus lagi, lebih bagus lagi kalau pakai waktu, soalnya Nggak usah. saya dengar Kita tadi diskusi ada santai. memotong gitu. Nggak, gini. Kita diskusi santai. Asal nggak lari-lari dari konteksnya, ya. Iya yang Saya kan sudah pakai ikuti, data. Saya Saya sudah pakai data. saya dengar tadi satu belum selesai ngomong udah dipotong-potong. Ya udah, sekarang Anda buktikan ke saya Yesus disalib. Udah, nggak usah lama-lama. Buktikan Yesus Jadi disalib. kita pakai waktu ya. Berapa menit? Nggak usah saya pakai bicara? waktu, nggak usah pakai waktu, langsung aja. Ya bagusnya pakai waktu sih biar nggak dipotong-potong. Anda mau diskusi apa mau turun? Saya tanya. Kalau takut diskusi turunkan aja enggak apa-apa. Enggak, kalau Anda takut diskusi dengan saya, Anda turun aja nggak apa-apa. Ya, oke kalau takut enggak apa-apa saya turun. Ya, gitu, bagus. Gitu, silakan. Oke. Silakan. Nggak usah diskusi sama saya kalau takut ya. Kalau maunya pakai waktu bukan di sini tempatnya. Ini bukan kau yang ngatur Komal. Bukan kau yang iya, maaf. yang punya Oke, Komal betul bukan juga, kau betul di juga sini. sih. Betul Ya. juga sih, betul juga. Ah, betul. Jadi kau bisa nggak buktikan Yesus disalib? A bisa, B tidak. Begini dulu ya. Saya kasih Anda ngomong. Nggak usah khawatir. Saya kasih Anda ngomong. Oke. Bagus. Ada dua kebaikan membaca Alkitab. Pertama,
ikut melestarikan Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Anda bisa nggak membuktikan Yesus disalib? A. Bisa. Dan B. kedua, Tidak bisa. membuat Saya nama Yesus mute Anda. Kalau Anda nggak jawab pertanyaan saya, mute Anda. Saya orangnya itu tes teman-teman. Saya nggak butuh curhatanmu. Saya butuh ketika ditanya A jawab A, ditanya B jawab B, ditanya C jawab C gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Nggak nyambung kau itu. Saya tanya tuh, Anda bisa nggak membuktikan Yesus disalib? A. Bisa. B. Tidak bisa. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita diskusi baik-baik. Santai aja. Kok malah ada yang ngajakin saya ke Israel, gimana lah ini? Pola pikirnya ini. Gimana Kang? Kang ikut nggak ke Israel? Kang Gian ikut nggak ke Israel tuh? Diajak tuh. Ayo, tapi diongkosin. Malah diajak ke Israel. Gimana? Silakan Miracle. Bisa atau tidak membuktikan Yesus disalib? A. Bisa, B. Tidak. Syukron Bang Sanzi. sangat bisa karena di Alkitab Oke, itu bisa. Baik. sangat bisa. Baik, tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab buktikan Yesus disalib di Bible Anda. Silakan. Kita pelan-pelan, satu-satu, jangan diborong-borong semuanya ya. Oh iya betul. Satu-satu. Ya. Di mana saya harus buka? Di mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Nah, silakan. Ya, nanti saya jelaskan. Loh, tunjukkan dulu ayatnya, baru dijelaskan. Ada Alkitab di situ? Ada. Oke, baik, makasih. Nah, Jadi, saya bantu Anda. Kurang enak gimana saya coba? Saya berterima kasih karena Anda sudah melakukan kebaikan membaca Alkitab. 2 kebaikan Ya, tadi. silakan. Udah, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Atau Markus berapa? Atau Lukas berapa? Atau Matius berapa? Silakan. Kasihan tuh Yesus disalib tuh. Kita sangat bangga dengan penyalipan Yesus. Iya, ayatnya berapa? Oh iya. Bentar ya, saya ambil Alkitab. Ya salam. Astagfirullah. Kirain hafal ayatnya. Aduh. Tapi sebelumnya saya terima kasih ya sudah membaca Alkitab. Oh iya, Saya ambil sama-sama. Alkitab dulu ya. Sama-sama, Bang. Ya ambil Sama-sama. Alkitab dulu. 1 jam Iya, kemudian saya balik silakan. lagi. Mak, nanti saya balik lagi. Ya Allah. Halo Yohanes. Ini orang mau ngelipot apa gimana sih Yohanes Pulin ini? Kita hitung sampai 3. Kalau Yohanes gak balik ke sini kita tendang. 1, 2, 3. Yohanes balik ke sini. Oke. Mau ribet nih orang. Agak lain. Detrina Bunga. Iya betul, agak lain dia Detrina. Gak bisa buktikan Yesus disalib. Benar. Oh, mau menurutkan ya, Bible, baca Yohanes, Matius 26 ayat 2. Matius Yohanes, pelan-pelan ya. satu-satu. Matius 26. Oke. Nomor berapa? Nomor 2. Matius 26 nomor 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini Ya, ini perkataannya. untuk Matius 20 ayat 19. satu-satu dong. Ayatnya kalau Satu ya. Satu-satu bisa nggak satu-satu? Boleh nggak satu-satu bro? Ya, Bisa satu aja ya. Oke, baik. Oke. Kita buka dulu. Matius 26 nomor 2. Oke. Ada nggak buktinya dia disalib? Ada nggak? Yang saya tanya bukti bro. Saya tanya bukti Yesus disalib. Oh, bukti Yesus disalib Yohanes 19 ayat Yohanes 19. Ah, gitu dong. Yohanes 19. Ayat Nomor berapa? 16. Nomor 16. Sebentar, saya buka ya. Kau baca Bible di situ ya, baca ya. Ini. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ini belum disalib. Gimana sih? Masa Pilatus mau bohong? Loh, Yesus ini disalib, belum. Matius Ini 21. udah disalib belum? Untuk disalibkan ini udah disalib atau Ya. belum? Ya mau disalibkan kan? Loh, mau disalibkan itu sudah atau belum? Oh, Matius 21 kalau mau lihat Yesus disalib. Ah, gitu dong, Yohanes. lompat-lompat kayak kata. Enak kan jadinya kan? Matius berapa? Matius berapa? Woi,
Hei, Matius berapa? Matius 25. Katanya Matius 21. Oke, Matius 25. Saya kaget juga dengar Matius 21 tadi. Matius 25, oke. Nomor berapa? Nggak ada di sini, bro. Ngarang aja kau. Yesus disalibkan kan? Mana ada Matius 25? Nggak ada. Yang ada Matius 27. Ah, ngarang aja kau. Ya, Matius 26. Nggak ada 26, 27. Oh ya, baca ayat 7. Ayat berapa? Ayat berapa? Matius 27 ayat berapa? Cari aja di situ. Kok saya yang repot? Kau kalau nggak mau diskusi kau diam. Ardiansa sama aku aja. Apa? Buktinya Yesus disalib. Di Dia mana Yesus disalib? Di buktinya mana buktinya Yesus disalib? Buktinya udah di mulutmu. Kau mengakui Di mana? dia Di mana terkutuk. Yesus Coba di ayat mana Yesus disalib buktinya? Coba kasih tahu saya. Buktinya, datanya ada di mulutmu sendiri. Kau mengakui dia terkutuk. Kamu nggak paham loh. Mau tapi pengertian saya. Turun dulu. Kacau ini Hafsah ini. Aduh lah ini. Gimana sih? Agatha. Bisa nggak buktikan Yesus disalib? Agatha takut ini menjawab ini. Enggak. Standar ganda kau yang Di mana tertulis? Saya tanya. Ya. Di mana Ya, tertulis? Matius 27 ayat 33. Matius berapa? 27 ayat 33. Oke, saya baca. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mana ada tertulis disalib di situ? Ya bisa dibilang. Wah, nggak ngerti dia. Tak bantu. Matius 27:35. Coba baca. Tak bantu nih. Coba baca. Salon. Coba baca Matius 27:35. Ya, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membawa ungu. Oke, itu siapa itu yang sesudah menyalibkan dia itu siapa dia itu? Lobe tapi keluarnya, lobe tadi saya. Siapa dia itu siapa? Saya tanya. Ya Yesus lah. Oke, itu yang nulis Matius ya, betul ya? Ya. Matius tahu dari mana kalau yang disalib itu adalah betul-betul Yesus dan bukan orang lain? Ya, dia saksinya. Oh, Matius berarti Matius menyaksikan langsung. Ya. Ah, di mana tertulis Matius menyaksikan langsung? Di mana? Ya, murid-murid Yesus kan ada pada saat itu semua. Yohanes, Petrus, apa menyaksikan. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana tertulis Matius menyaksikan langsung? Itu pertanyaan saya. Ya, dia murid-muridnya. Iya, saya tahu murid-muridnya meskipun saya dia menyaksikan Yesus disalib. di mana tertulis pertanyaan saya di mana tertulis saya tanya tertulis bahwasanya Matius menyaksikan Yesus disalib. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Di mana tertulis Matius menyaksikan langsung Yesus disalib? Di mana? Ya, inilah yang dia tulis. Di mana disaksikan? Ini yang dia tulis. Di mana Matius? Ya, Di mana Matius hadir dalam penyaliban Yesus? Di mana? Dia saksikan, makanya dia tulis. Ya, di mana dia menyaksikan? Di mana ayatnya? Di mana? Kalau dia saksikan mau ditulis Ayatnya lagi di mana bahwasanya Matius di situ? Di mana ayatnya? Makanya diskusi jangan jadi umat tumia. Dia Botol kali ini orang nggak ngerti. Enggak. Kau yang Ini sedang bohongin Bang Ardi itu. Padahal di dalam Markus 14 ayat 50 semua murid kabur. Gak ada yang jadi saksi. Saya tahu Pak De, tapi gini Pak De, mereka akan ngeles gini nanti. Bukan kabur. Mereka akan ngeles gini Pak De. Oh, itu kan pas waktu penangkapan. Supaya nggak ngeles ke situ Pak De. Saya tanya kepada mereka, di mana tertulis secara eksplisit tanpa ditafsir bahwasanya Matius hadir dalam penyaliban Yesus? Di mana tertulis secara eksplisit? Ada.
Ini Di mana? Anda tulis kan? Ini Anda tulis. bahkan Anda tulis anu seperti sini. bahkan setelah yang katanya Yesus bangkit itu para murid masih sembunyi itu. Dia tulis lagi enggak? Pintu-pintu masih terkunci itu. Diskusi sama Motumi susah gini. Oke, gini. Berarti sabar, santai dulu. Saya bertanya simpel. Di mana tertulis aku menyaksikan Yesus disalib, di mana? Susah kalau diskusi. Nggak bisa jawab. Enggak, ini kan Di dia mana tulis tertulis? Matius. Di mana Ya, dia aku tulis, dia saksikan, aku makanya dia Matius? tulis. Ya, di mana tertulis Nah. aku Matius menyaksikan langsung Yesus disalib, di mana? Makanya dia saksikan, makanya dia tulis Ardiansa. Loh, enggak. Bisa Nah, jadi dia- orang menulis. Tidak logikanya. Dengerin Orang-orang dulu. melihat, Dengerin dulu. menyaksikan, makanya dia Ya, tuliskan. dengerin dulu. Dengerin dulu, bro. Dengerin dulu. Orang menulis itu bisa jadi satu, dia menyaksikan langsung. Dua, dia dikasih So tahu tahu. orang lain. Dengerin dulu. Dua, dia dikasih tahu orang lain. Tiga, dia ngarang. Yang mana ini kira-kira? Yang pertama dia menyaksikan. Yang karena pertama, dia- oke. Ya, Kalau memang menunggukan karena dia Yesus. menyaksikan langsung, apa buktinya? Ya ini dia tuliskan. Bisa jadi dia dikasih tahu orang lain. Ayo. Ini mana? Tadi kan kau bilang. Ayo, dia bisa tulis. jadi dia dikasih tahu orang lain kan? Bisa Bukan jadi yang kan? paksa dia tahu dia. Nggak, tunggu. Sabar. Bisa jadi nggak? Bisa jadi kan? Gini bro, kalau aku mau Nah. nulis sesuatu, dengerin. Kalau aku mau nulis sesuatu, bisa jadi kan? Sumber penulisanku ini berkat dikasih tahu oleh orang lain. Bisa jadi kan? Betul nggak? Betul nggak? Tapi kan penyalipan Betul atau Yesus tidak? biasa. Jawab dulu. Lah, penyalipan Yesus Jawab banyak yang dulu saksikan. pertanyaan saya. Jawab. Nanti abad 20, pertanyaan saya katanya dijawab Yesus dulu. sudah Santai disalibkan sama abad 17 sama dengan Allahnya. Santai dulu. Memang Santai Alkitab dulu. sudah katakan kebodohan. Santai, penyalipan sabar, Yesus adalah kebodohan bagi hadian saya sabar, kebinasan. santai, Itu santai. saja Alkitab, tidak Santai, dipaksa. santai dulu, bro. Santai Nah, dulu, bro. Bro. Memang tidak dipaksa. Bro. Dengerin dulu, Mau dengerin dulu. disalib tidak karena Allahmu Anisa 157 sudah menyangkut penyalipan. Cuh. Mantap, kena ludah kudus kan, langsung hilang kena ludah kudus. Nyerocos terus sih. Saya nggak mau jadi bodoh gitu loh, gara-gara kalian. Saya ini disekolahkan oleh orang tua saya biar menghindari bodoh. Ketemu kalian ngajak bodoh saya, nggak mau saya. Takut saya bodoh, gitu loh. Saya takut jadi botol. Makanya betul kata mereka, kau takut ya Ardiansa? Iya betul, saya takut jadi botol saya. Betul tuh. Mau ditanya kok di mana tertulis? Tanya di mana tertulis terus disalib kok. Gimana sih ini orang? Enak kan? Waalaikumsalam. Muslim atau Islam bang? Alhamdulillah. Dengan Oke. nama Allah Subhanahu wa taala, saya Islam sejati. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang sebelum turun? Silakan. Saya sampaikan kepada kaum Kristen, saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Mari bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Makasih bang. Oke, si Hafsah mampu nggak membuktikan? Kalau nggak mampu, saya turunkan ya Hafsah. Silakan. Mampu nggak buktikan Yesus disalib? Mampu dong. Oke. Di mana tertulis? Ayatnya tertulis. Suara lu geli Agatha, anjir, Di ah, lu. kantung yang di kantung samping. Oke. Yang mengatakan digantung di tiang kayu salib itu siapa? Yang ngomong gitu siapa? Ardiansa. Loh, enggak, yang tertulis di kitabmu itu loh, itu tertulis di mana itu? Di Galatia ya, betul? Kamu percaya Yesus dikutuk? Itu di Galatia kan? Iya, kamu percaya kan? Ini Ya diskusi udah. bukan soal percaya dan tidak percaya, bro. Saya tanya tertulis. Itu Kamu yang kan nulis tadi- siapa? Yang nulis Yesus terkutuk siapa yang nulis itu? Ya, aku tanya dulu, kamu percaya itu enggak? Ayat itu kamu percaya? Mampus kau. Enak, kena ludah kudus. Untung akunya kuat. Enak kan? Ayo, siapa yang mau lagi? Siapa yang mau saya ludahin lagi? Ayo. Ya, katanya tadi Yesus disalib, Yesus terkutuk. Gimana tuh? Aku Itu nggak siapa paham yang aku. mengatakan itu?
Nggak ada. Mengatakan Yesus terkutuk ya kaulah. Tuh, lah di Galatia tuh siapa yang ngomong? Mana ada di situ? Galatia. Nggak ada. Yesus terkutuk nggak ada. Galatia 3:13 baca. Nggak Baca ada. dulu. Dibaca Kau dulu. congor aja. Dibaca dulu. Kau Baca. congor aja kau. Kau mau baca nggak? Kau mau baca nggak? Nggak ada bibelku. Udah kau turun. Congor lu nggak ada. Ya, ada turun. Nggak ada Bibel kok mau diskusi sama saya. Harus ada Bibel gitu loh. Harus ada Bibel dulu baru diskusi sama saya. Kenapa nggak pakai dahak rohani? Iya juga ya. Lupa nih. Aku lupa ya. Iya juga ya. Lupa aku. GS. Oke, up. Silakan minta permintaan naik GS. Dahak rohani itu gimana? Dalam hati. Oh, enggak dong. Udah saya balikin lagi tuh, pakai dahak rohani dulu. Tuh, saya naikin lagi. Cepet. Woi, cepet. Biar ku baca nih Galatia 3:13 nih. Nggak ada Yesus di situ. Ya, silakan. Nah, ini mau dibaca. Silakan baca. Silakan baca. Silakan baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus itu siapa? Siapa Kristus? Ku baca dulu. Kau congor Iya, Kristus. aja. Kristus itu siapa? Kau suruh aku baca, congor. Ya, silakan. Kau di depan gue udah keludai kau ini. Ayo. Mau ngeludahin saya katanya. Saya ludahin balik kan. Kena kan? Kena ludah kan. Halo Jess. Halo, pagi. Ayo. Dia diludahi itu senang. Hore, saya diludahi kayak Tuhan saya katanya. Ada dua pilihan Bang JS. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, ketika Anda berdiskusi dengan saya dengan baik, maka saya akan menghormati Anda selayaknya tamu. Tapi yang kedua, ketika Anda nggak bisa berdiskusi dengan baik, Anda saya ludahin. Anda pilih yang mana? Oh, mereka senang diludahin. Hore, saya juga diludahi dong kayak Tuhan saya. Oke. Tapi kalau saya sudah jawab, itulah jawaban saya ya. Yang mana yang Anda pilih? Satu, berdiskusi dengan baik dengan saya, Anda saya anggap sebagai tamu, atau Anda mau saya ludahin? Anda mau yang mana? Saya berdiskusi dengan baik. Tapi kalau saya Bagus, sudah tepuk jawab, tangan, itulah mantap. jawaban Saya hargai Anda sebagai tamu ya, Bang. Oke ya. Oke ya, Bang. Saya mau jawab tadi mengenai penyaliban itu. Ya, baik. Sekarang buktikan Yesus disalib dengan data yang valid. Silakan. Oke, buka di Matius 27, 32, 35. Markus 15, 24, 25. Bacakan, Bang. Jangan merepotkan orang lain. Jangan merepotkan orang lain. Bacakan. Bapak buka sudah di situ. Ada kok di situ. Oke, nggak apa-apa, saya bantu ya. Matius 27. Ya, sabar. Matius 27 di mana tertulis Yesus disalib? Matius 27 di ayat berapa? Pasnya. Saya tanya ayat pasnya. 32, 35. 32, 35 itu bukan pas, Bang. Kalau pas itu 32, pas itu 33, itu pas itu. Pasnya di mana? Iya di 32, 35. Baca aja di situ antara itu. Ya udah. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mana Yesus disalib? Gak ada. Itu kan salib Yesus. Yang kedua. Emang udah disalib? Bukan Udah di Markus disalib 15. Markus. Oke, buka di Markus 15. Lo kok lompat? Tunggu dulu, Matius 27 dulu. Tidak kan banyak, Pak. Itu kan sudah Iya, di jawab, Matius kan? di Matius dulu, Pak. Di Matius dulu. Kita bahas Matius dulu, nanti baru kalau selesai Matius kita lompat ke Markus. Ya, itu kan selesai Markus gitu loh. Gimana? Itu kan rangkaiannya perjalanannya, Pak. Iya, di mana Itu kan tertulis rangkaian Yesus disalib? Di mana? Hah? Belum ada di situ. Itu kan sudah sementara berjalan, Pak. Ini nggak pernah baca nih orang. Bisa salib, kan? Ya udah saya ikutin Markus berapa? Ya udah saya ikutin Markus berapa? Nih. 15, 24, 25. Markus. Oke, saya ikutin nih. Kurang baik gimana coba? Markus 15 24, 25. Oke.
Sabar ya, saya buka ini. Alamak. Markus 24 sampai 25. 24-25. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ini hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini betul? Iya kan dia Yesus tuh. Oke, boleh saya tanggepin? Boleh? Silakan. Ini data yang valid, kita sepakat dulu. Silakan, Valid. boleh. Ini data yang valid, kita sepakat dulu. Iya silakan, masih ada lagi. Iya, santai dulu. Kita sepakat ini data yang valid nggak? Sepakat dulu kita. Iya. Valid. Iya, valid. Oke, Itu baik, menentukan baik. besar. Saya tanggepin. Markus menuliskan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia di ayat 24-nya. Pertanyaan saya, Markus tahu dari siapa bahwasanya yang disalib itu adalah Yesus? Tahu dari siapa Markus? Ya oke, saya jelaskan. Pada saat penyaliban itu kan ada beberapa murid yang menyaksikan, termasuk Kata siapa Bunda itu? Maria. Itu Maria kata siapa? Magdalena. Anda tahu dari mana? Iya di ayat kan ada di Yohanes. Di Yohanes, saya buka dulu Yohanes berapa? Saya buka dulu Yohanes berapa? Ada banyak. Ya, saya buka dulu Yohanes berapa? Saya buka dulu. Yohanes berapa? Yohanes 19, 17, 18. Yohanes 19 17 18 nggak ada di situ, Bang. Yohanes 19, 25. Ah, itu yang benar. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ini. Ya. Pertanyaan saya, Yohanes tahu dari siapa? Kalau di situ ada Maria Magdalena, ada Maria istri Klopas, ada saudara ibunya dan berdiri ibunya. Yohanes tahu dari siapa? Iya, pada saat mereka penyaliban kan mereka pada sembunyi, Pak, di satu tempat. Lah ya mereka sembunyi kan, bertemu, saling Pertanyaan cerita. saya, kalau mereka sembunyi, Yohanes tahu dari siapa bahwasanya di dekat salib Yesus itu ada orang-orang itu? Yohanes tahu dari siapa? Dari beberapa orang yang melihat, Pak. Siapa Kan nama orang banyak yang itu, Pak? melihat. Siapa nama orang itu? Ini tadi Magdalena, Bunda Maria. Lah ya, Yohanes kan menuliskan di situ ada Maria Magdalena, ada ibunya Yesus kan gitu. Lah, Yohanes tahu dari siapa? Ada Salome, Dengerin. Ada Yohanes juga. Kan? Dengerin. Pertanyaan saya, Yohanes pada saat menuliskan di situ ada Maria, itu Yohanes dikasih tahu siapa gitu loh? Tahu dari mana? Yohanes kan menyaksikan juga. Oke, kita sepakat dulu. Yohanes menyaksikan Yesus disalib. Sepakat? Sepakat? Iya. Ah, di mana ayatnya secara eksplisit tanpa ditafsir bahwasanya di situ ada Yohanes? Di mana? Di mana? Ada kan situ Yohanes. Di mana tertulis Yohanes? Di mana? Di mana? Sabar. Ah, ya silakan. Dia mau membawa ke murid yang dikasihinya. Ayo, saya uji ya. Jadi kau punya mau yang menyaksikan langsung. Kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa saya Yohanes menyaksikan langsung, bukan saya yang ngomong. Kau maksakan tadi, jadi saya bilang. Tapi kan saya sudah bilang dari awal, dia dapat cerita dari yang menyaksikan. Oh, siapa dapat cerita? Siapa dapat cerita? Itu banyak kan. Salome, ibu Yakobus. Maksudnya Yohanes jika maksudnya Yohanes dapat cerita dari orang lain. Bentar. Bang Adi bentar. Ya. Bukan Salome, Bang JS, Salomo. Kok Salome sih? Mana ada Salome kau juga botol kau. Salome botol. Oke, begini. Bro. Anda mengatakan Yohanes dikasih tahu oleh orang lain, betul ya? Iya, tapi saya akan cari. Saya masih yakin bahwa Yohanes tunggu dulu. Anda mengatakan Yohanes dikasih tahu orang lain ya, betul atau salah? Betul ya?
Iya, dapat cerita. Oke, stop, Kemungkinan stop, juga stop, Yohanes stop. menyaksikan. Tapi Stop. saya nanti cari ayatnya. Kok kemungkinan? Ini belum Iya. pasti berarti. Saya pernah baca. Iya, jadi tapi kan namanya jadi kemungkinan. jadi ini belum pasti, Bang. Masih kemungkinan. Iya, yang Oh, penting masih kan kemungkinan, Kang. Masih kemungkinan ternyata Yesus disalib. Kira. Masalah dia lihat atau tidak lihat itu kan masalah lain. Ya, jadi kan belum pasti kan? Masih kemungkinan kan? Thank you, Bang. Halo. Iya, sabar Bang Jiban. Sabar, kasih waktu saya cari nanti. Iya, silakan Bang JS. Bang JS cari dulu, saya sapa dulu ya Bang Jiban sama Kriseyo. Bang Yesus disalib. Kenapa mau lari-lari lagi? Loh. Siapa yang lagi? Saya nyapa teman-teman ini loh. Saya nyapa yang baru hadir. Kok nggak boleh? yang si pagi kenyang anjir. Emang kenapa malam nggak ada Oten? Banyak juga sama. Nah, ya udah, aku belum makan sama sekali tadi malam. Gantian dong, aku mau makan ini bagi-bagi. Iya. Iya. Silakan, Bang. Jadi, ya, Silakan. terima kasih. Iya, Bang. Bukti Yesus itu disalib kan ditulis oleh saksi mata, Bang. Ditulis oleh saksi mata. Saya tulis dulu ya. Bukti Yesus disalib ditulis oleh saksi mata. Siapa nama saksi matanya, Bang? Dan siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Saksi matanya siapa? Silakan. Yohanes. Yang nulis Yohanes. Ya. Saksi matanya siapa? Ayatnya saya bacakan. Tunggu dulu. Yang nulis Yohanes. Tunggu dulu. Yang nulis Yohanes. Saksi matanya siapa? Yohanes sendiri. Oh, berarti Yohanes menyaksikan sekaligus Yohanes menulis sendiri gitu ya? Ya. Di mana tertulis Yohanes menyaksikan sendiri, eksplisit tanpa ditafsir. Silakan. Yohanes 19 ayat 25. Mana ada, nggak ada itu Yohanes. Kita baca dulu, Bang. Kita kan ada adab ya. Kita ada adab. Iya, silakan. Silakan. Saya udah baca soalnya. Silakan. Kamu akan sangat kerdil seperti itu kalau. Iya, ya udah, nggak usah marah-marah, Bang. Lanjut, silakan. Nggak marah, tapi kamu kan menunjukkan bahwa kamu nggak manusia. Oke, saya baca ya. Berarti Anda sedang berdiskusi bukan dengan manusia. Iya, tapi kan kau langsung ketawa-ketawa. Ya udah, silakan. Ya, jangan ngambek, santai aja, jangan ngambek. Nggak ngambek, saya hanya memberikan fakta. Silakan. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Silakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara Kopinya dua ya, yang satu pakai masako. Dan itu Maria parameknya satu papan parameknya ya, Bu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, inilah anak ini. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan membuktikan bahwa Yohanes yang menulis kitab ini. Di mana ada tertulis Yohanes? Di mana? Ya, saya bacakan dulu, sabar dulu. Loh, enggak di Anda bacakan tadi loh barusan. Di mana tertulis Yohanes? Injil Yohanes ini kan kau nggak bisa ambil satu ayat karena dia sabar. Di situ tadi di ayat yang Anda baca barusan, di mana ada kata-kata Yohanes? Di mana? Kan gini, kalau membuktikan sesuatu kan Astagfirullahaladzim. narasi satu kesatuan kan. Saya tanya kepada Anda, tolong dijawab. Di mana di ayat yang Anda baca tadi bahwasanya ada tertulis Yohanes? Di mana? Gini, Bro. Alamak. Dengar dulu. Di Alkitab ini kan Alkitab, ini kan kitab bukan satu ayat. Iya, saya tanya di mana tertulis Yohanes, itu pertanyaan saya. Murid yang dikasih itu adalah Yohanes. Itu tafsir Anda. Jadi itu tafsir itu. Jadi gini, Bro, kalau kamu berbicara tanpa tafsir, sejak kapan manusia bicara tanpa tafsir? Loh, lah kalau Anda mentafsir, saya juga bisa mentafsir bahwasanya itu bukan Yohanes, ayo. Tapi tafsir itu kan ada. Saya bisa lanjutkan. Siapapun kan bisa kalau main tafsir gitu. Jadi ngapain kamu berdebat kalau? Ya, Bang Jiban diem dulu. Bang JS lanjut ya. Bang Jiban diem dulu. Dah, Bang Jiban nggak ngerti apa-apa. Lanjut Bang JS. Ya udah, kau diem. Dah, silakan Bang JS. Gini, Bro, dengar dulu sebentar. Tetap di Yohanes
Ya, Yohanes berapa? Sabar. Saya jelaskan yang Yohanes 25 sampai 27. Makasih. Ini kan Yohanes berapa? Dan 19, 25 dan 27 kan? Nah, silakan. Yang tadi, Ya, silakan. yang tadi. Dan dekat salib itu Yesus berdiri apa? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Itu kata siapa itu? Kata siapa? Ini sabar Pak. Ini Yohanes bisa menulis secara rinci begini, pasti dia melihat Pak. Oh, enggak Tidak mungkin tentu, diceritakan belum orang. tentu. Tidak. Loh, Tidak Pak. Ketika Yesus melihat ibunya, buktikan bayangkan bahwasanya rinci, Pak, ditulisnya. buktikan bahwasanya Yohanes melihat, buktikan. Bagaimana seseorang menulis ayat baru dia tulis namanya lagi di dalam. Saya Lo melihat ngarang, tidak bisa mungkin, jadi Pak. ngarang bisa. Mau saya buktikan bahwasanya ngarang. Mau saya buktikan. Boleh saya buktikan? Boleh? Tidak sekarang. Boleh saya mungkin, buktikan Pak, kalau nggak? ibu bapak menulis, kemudian bapak menulis nama bapak di dalam. Santai. Tidak mungkin. Iya, sabar. Gini bang. Saya bisa buktikan nggak? Kata bahasa. Astagfirullahaladzim. Bang, pelan-pelan. Boleh nggak saya buktikan bahwa saya informasi ini tidak valid? Boleh nggak saya buktikan? Boleh kan? Izinkan saya. Tadi kita sudah sepakat Pak. Apa yang saya jawab itulah jawabannya Pak. Sabar bang. Bapak tidak usah Sabar. menafsir. Santai ya. Buktikan pakai ayat Pak ya. Iya, pakai ayat ya. Saya buktikan pakai ayat ya. Sabar Bang Jiban, sabar ya Allah ya Rob. Sabar, santai dulu ya. Oke, santai dulu. Nih, Anda buka Yohanes 19:25. Udah apa belum? Sudah. Oke, sekarang di situ kata Yohanes apa? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Terus saudara ibunya. Terus Maria istri Klopas. Yang keempat Maria Magdalena. Betul? Ya. Maria Magdalena di dekat salib Yesus. Betul? Ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Markus 15:40. Silakan dibuka. Silakan buka dulu. Itu tolol seperti itu nak. Soalnya bahasanya ini apa sih kau turun? Bahasamu nggak berpendidikan, bro. Silakan Bang Yes. Markus 15:40. Silakan. Markus 14:50. Silakan. Maaf, sabar ya. Silakan. Markus 14:50. Ayo. Ya, oke. Sudah. Ya, silakan buka. Baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan Markus 15:40 bukan 14:50. 15:40. Alamak. Kalau yang Anda baca Markus 14:50. Aduh. Kau bilang tadi 14:50. 15:40. Yo sabar, Bos. Ya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antara Maria Magdalena, ibu Yakobus muda dan Yohanes serta Salome. Oke, stop. Markus mengatakan Maria Magdalena melihat dari jauh, betul? Betul? Gimana? Markus mengatakan Maria Magdalena melihat dari jauh, betul? Ya. Nah, Yohanes mengatakan Maria Magdalena berdiri di dekat salib, di dekat, bukan dari jauh, betul? Begini Pak, ini kan sabar dulu. Betul atau salah dulu? Betul atau salah dulu? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Betul? Yohanes menuliskan Maria Magdalena melihat dari dekat, betul? Ini Maria Magdalena lain Pak. Maria Magdalena. Terus kamu bisa buktikan bahwa ini Maria Magdalena yang di samping Yesus. Buktikan. Saya kembalikan pertanyaanmu. Jurus. Buktikan bahwa Maria Magdalena cuma satu. Coba buktikan juga bahwa Maria Magdalena. Udahlah kalau kayak gini meledak lah ini. Aduh.
penulisan ini, Pak, Aduh, bukan fotokopi, aduh, Pak, aduh, bukan aduh, di-copy aduh, paste, aduh, aduh, Pak. aduh, 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 Dari aduh, sudut pandang penulisan itu pasti ada mampus perbedaannya. lah, mak. Seperti Quran, memang di-copy paste. Apa sih? Anda mengatakan Maria Magdalene yang lain? Hah? Bisa saja. Bisa saja, berarti belum pasti. Berarti belum pasti Sekarang ya. saya mau tanya sama kau. Berarti kita sepakat dulu. Saya mau Kita tanya sama sepakat kau. dulu. Sabar. Sekarang Santai. tidak, saya mau tanya sama kau. Ini aku Buktikan buka. bahwa ini Maria Magdalena cuma satu. Aku buka. Loh, yang mengklaim Maria Magdalene yang lain siapa? Iya maksudnya, iya. Enggak, aku tidak tunggu. percaya, makanya Saya bilang, coba tanya buktikan bahwa Maria simpel. Magdalena cuma satu. Saya tanya simpel. Yang mengklaim Maria Bisa saja, Magdalene kan, saya bilang. santai. Yang mengklaim Maria Magdalene lain siapa? Yang mengklaim gitu siapa? Saya. Oke. Yang mengklaim harus membuktikan. Sekarang buktikan kalau itu Maria Magdalene yang lain dari Yohanes. Silakan. Buktikan. Ya kan yang satu tadi berdiri samping itu Ibu Yesus, yang satu agak jauh. Buktikan. Mana buktinya ada 2 Maria Magdalene? Buktikan. Ya, 2 ditulis di sini. Lah ya buktikan mana? Maria Magdalene, sabar. Maria Magdalene ini yang di dekat ini Maria Magdalene anak siapa? Yang dari jauh ini Maria Magdalene anak siapa? Silakan. Itu mah pertanyaan bodoh itu begitu. Pertanyaan bodoh. Namanya orang Yahudi. Namanya orang Yahudi, dengerin. Namanya orang Yahudi itu pasti ada bandnya. Orang Yahudi itu pasti ada bandnya. Atau kalau orang Arab itu ada binti, pasti anak siapa, pasti begitu. Lah Maria Magdalene yang ini anak siapa? Maria Magdalene yang ini anak siapa? Itu untuk membuktikan bahwasanya ada Maria Magdalene yang lain gitu loh. Paham? Itu kalau dituliskan Pak, berarti dia penting di situ Pak. Kalau tidak terlalu penting kan dia baik kan, tidak Iya, terlalu pertanyaan saya simpel. Buktikan bahwasanya ada 2 Maria Magdalene. Silakan. Anak siapa itu? Maria Magdalene anak siapa? Yang di Yohanes, yang di Markus itu Maria Magdalene anak siapa? Silakan. Saya nggak tahu. Ya udahlah. Anda nggak tahu ya. Anda nggak tahu ya. Wah, emosi. Emosi. Ngebalas geludah. Emosi dia teman-teman. Emosi dia. Ngebalas ngeludahin dia. Marah nggak tahu dia. Pagi-pagi ya Allah. Emosi dia. Ya Allah ya Rab, kok bisa diskusi sampai emosi gitu ya Kang ya? Alamak. Ngebalas dia. Kok bisa emosi gitu? Gitu. Terus kabur. Berarti dia ngeludahin dirinya sendiri dong. Wong dia yang kabur. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Dia belum aku bacain di Matius. Belum tuh, aku bacain di Matius ya. Ini kalau nggak percaya nih. Mana ya Matius? Ini Matius 27 nih, aku bacain nih. Bentar. Ya belum aku bacain sih di Matius. Nah nih. Matius. Mana. Ini. Di antara mereka terdapat Maria Magdalene. 1, 2, Maria ibu Yakobus dan Yusuf. 2, 3, ibu anak-anak Zebedeus. Tuh. Di sini ada Maria Magdalene juga, tapi apa kata si Matius? Perempuan itu melihat dari jauh. Berarti ada 3 Maria Magdalene. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pertanyaan simpel aja loh. Tahu dari mana? Ini memang berat karena kitab kalian itu tidak tertransmisikan dengan baik. Itu berat itu.
Tapi kalau Quran, mohon maaf, jangankan Quran ya kan, hadis ini loh, hadis ini tertransmisikan dengan baik. Hadis, jangankan Quran. Gitu. Bentar, Gobres, Silakan. Muslim apa Kristen? Gobres. Muslim bang, saya memantau aja bang. Oh siap, syukron ya. Monik, syukron. Gitu Muslim apa Kristen? Turunin aja bang, turunin. Saya memantau aja, lihat oten-oten ini nih. Siap bang. Gitu, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Muslim, baik. Wah ini ada mangsa baru nih. Maaf bang, maaf. Siap bang. Ini dia nih si Gary Mahesa. Halo Bang Santang. Mau sadar nggak lu, Ger? Apa tuh bang? Mau sadar nggak lu? Sadar dalam segi hal apa nih bos? Suara lu gedein dikit deh. Oh iya ya. Ya. Maksudnya gimana sadar gimana? Tuh, sama Bang Ardi tuh. Aduh aku Ya. nggak usah berat-berat lah, nggak usah berat-berat, yang biasa aja. Aku nggak penghafal Alkitab. Waduh. Nggak usah berat-berat. Ya apa ya? Iya. Ya udah gini deh. Kalau nggak mau berat-berat, gimana kalau kita bahas kritik tekstual kitab suci itu, original text, gimana? Coba kalau bisa saya jawab, kalau nggak ya. Udah, oke bang. Udah, Ini bang apa namanya? Bang Apoy. Apolak-polak. Kolak kui. Apolak-polak. Ya, Nggak gini bang, gini. iya. Gini deh, kita nggak usah kemana-mana, ke kita yang mudah dan simple, dipikir secara logika aja deh. Gini deh. Tadi kan kita membahas tentang penyalipan Yesus, apakah Yesus disalib atau enggak, betul nggak? Iya. Nah, abang punya nggak bukti yang valid bahwasanya Yesus disalib? Nggak mungkin kan ada satu kejadian, terus kemudian diceritakan oleh 4 orang dengan cerita yang berbeda, dan 4-4-nya ini bener semua, nggak mungkin kan? Bener nggak? Sepakat nggak? Berbeda loh ya, bukan yang sama. Kalau diceritakan dengan cerita yang sama, 4-4-nya bener semua, itu masuk akal. Tapi kalau ada satu kejadian diceritakan oleh 4 orang dengan cerita yang berbeda-beda, tidak mungkin 4-4-nya ini bener semua. Sepakat nggak? Bisa aja bang, kenapa enggak? Oke, Bisa aja benar saya uji bisa aja. Tolong kasih tahu saya sedang minum dengan gelas berwarna apa? Silakan. Warna apa ya? Warna jeruk apa tuh? Warna apa tuh? Orange ya? Apa? Warna apa tuh? Nih. Warna hijau. Oke. Gelas warna hijau, betul nggak? Anda, Bang Gary, mengatakan saya minum dengan gelas warna hijau. Kang Kian Santang mengatakan saya minum dengan warna kuning. Ustadz Alif mengatakan saya minum dengan air dengan gelas warna orange. Pertanyaan saya, apakah ketika tiganya ini benar semua? Kalau dari sudut pandang mata Bukan sudut masing-masing ya pandang. benar. Saya nggak ngomong sudut pandang. Saya tanya secara kenyataan, apakah mereka semua benar? Ya enggak lah. Ya enggak. Mana, bang? Ya enggak. Enggak mungkin. Pasti hanya ada satu yang benar, betul nggak? Betul. Udah saya buktikan ya. Saya buktikan bahwasanya gelas yang saya pakai minum ini berwarna hijau. Gak mungkin Iya, tuh. Gak mungkin tuh ketika gelas yang saya minum cerita dari Bang Gary, gelasnya warna hijau, cerita dari Kang Kian Santang, gelasnya warna kuning, cerita dari Ustadz Alif, gelasnya warna orange, terus kemudian orang-orang mengatakan, oh itu sama. Bener semua itu. Gak mungkin kan gitu kan? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti ada satu fakta yang betul. Betul. Pertanyaan saya, Yohanes 19:25 mengatakan di dekat salib Yesus berdiri Maria Magdalene. Oke? Sampai sini? Oke? Clear sampai sini? Oke. Iya. Itu di dalam Yohanes 19:25 ya Bang ya? Iya. Di dalam Markus 15:40, Maria Magdalene melihat dari jauh. Di dalam Matius 27,
Maria Magdalene melihat dari jauh. Pertanyaan saya, Bang, yang mana yang salah? Tidak ada Bang. Nah kan? Karena mulai gini Bang, momennya gini Bang. Momennya timingnya bisa aja berbeda-beda. Pak Boy, ini bicara masalah timing. Mungkin pada saat ini dia dekat dan pada saat ini dia jauh gitu. Timingnya berbeda. Ya Allah, ini prosesnya adalah pada saat proses penyaliban Yesus, Bang. Bukan proses yang lain. Ingat, proses penyaliban Yesus satu kejadian. Satu kejadian, bukan kejadian yang berbeda, bukan. Ini satu kejadian. Pertanyaan saya, yang sesuai fakta yang mana? Saya tanya kepada Abang, yang sesuai fakta pada saat Yesus disalib. Saya nggak bertanya sebelum Yesus disalib, saya nggak bertanya setelah Yesus disalib, nggak. Pada saat Yesus disalib tuh. Kalau setelah mungkin masih di situ lah ya, oke lah, oke. Pertanyaan saya, yang kejadian yang fakta, yang sebenarnya, apakah Maria Magdalene dari jauh atau Maria Magdalene dari dekat? Yang mana yang fakta? Ya kalau iya apa ya, fakta semua lah Bang. Nah udah mulai kacau dah. Yang penting dia ada di gini situ. nih lu, aduh alamak, mak. Kenapa sih kalian ini? Ya Allah, ya Rob, kok fakta Enggak sekarang semua? ini Bang, aku mau nanya nih Bang. Abang. Astagfirullahaladzim. Kan dia tetap dalam lokasi yang sama. Sama-sama ada situ, tetap di situ. Mungkin timingnya berbeda. Kan gitu. Abang ini sedang ngomongkan kepastian atau kira-kira Bang? Kemungkinan? Saya tanya. Kemungkinan bisa, kemungkinan lah. Nah, kemungkinan, berarti nggak pasti. Berarti nggak pasti gitu loh. Ya oke, masuk gini, tetap aja dia di lokasi yang sama, dia tetap bisa melihat pada saat penyaliban Yesus. Kalau lokasinya memang di Bukit Tengkorak, kan Yesus disalibkan di situ kan menurut Anda. Aduh, berisik. Berisik kali Bang. Aduh, berisik. Siapa ini yang baru naik? Aduh, Robert demi dulu. Oke Bang, terusin Bang. Oke, baik. Oke ya. Saya nggak sedang ngomongkan itu Bang. Pertanyaan saya yang benar yang mana gitu loh. Apakah Maria Magdalene melihat dari jauh atau Maria Magdalene melihat dari dekat? Anda nggak bisa mengatakan dua-duanya benar seperti Anda mengatakan sesuai dengan apa yang saya minum tadi warna gelasnya. Nggak bisa. Pasti hanya ada satu fakta itu. Hanya ada satu fakta. Enggak, ini jauh sejauh mana kan gitu. Kalau jauh masih dalam satu lokasi yang apa ya sama aja sama dekat. Pertanyaan saya, definisi jauh dengan dekat apa? Tergantung jaraknya berapa. Enggak, saya nggak tanya itu. Terlihat. Definisi, enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi. Definisi jauh itu apa? Mungkin kalau dalam kondisi ini masih bisa terlihat kan? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Definisi jauh apa? Jauh. Iya, definisi. Yang saya tanyakan definisi, Bang. Definisi ya. Definisi yang saya tanya. Definisi jauh, Jauh dari itu apa? segi apa Bang? Jauh dari segi apa gitu? Kita ke materi jauh, itu jauh gimana? Astagfirullahaladzim, dari segi apa ya Allah ya Rob? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih saya harus kayak gini terus? Kang Kian Santang mau nggak masuk? Capek saya. Gini Bang, definisi jauh tuh banyak Bang. Kita sama bumi sama. Kalau sama si Gary mah sama aja, ini bohong. Ini murid Ustadz Alif ini mah. Jauh itu berkaitan dengan apa? Dengan makanan atau dengan jarak tuh? Jarak lah pasti Bang. Oke. Kalau dekat berkaitan dengan apa? Makanan atau jarak juga? Jarak juga Bang. Sama nggak jauh dengan dekat? Kalau berbicara masalah jarak sama konteksnya. Sama-sama jarak. Iya, sama-sama jarak kan. Pertanyaan saya, jaraknya sama nggak? Beda. Beda. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Kalau dalam kondisi yang tadi ya Maria itu tadi ya Maria Magdalena ya. Yang benar yang mana? Itu pertanyaan saya. Ukuran benar dan salah itu di mana di situ Bang? Nggak ngerti Loh, Bang. Justru Anda yang harus membuktikan kepada saya. Anda kan Kristen, gimana sih? Kalau saya bilang benar semua. Ya nggak bisa. Yang namanya fakta. Wih, naik lagi nih ya. Ngapain kau naik lagi, woi? Woi. Siapa sih? JS, ngapain kau naik lagi? JS ini. Woi.
JS. Dia bakal kocak nih, biarin Bang. Iya. Halo JS. Hoi. Udah, dia nggak nyadar kalau naik. Enggak, dia masih muter-muter kalau di saya itu. Di sini udah. Di sini udah. Udah masuk. Nggak ada status ya. Iya. Ngapain kau naik lagi, woi? Kau ngeludah di wajahmu sendiri tadi, kena wajahmu sendiri. Dia yang ngeludah, dia yang ngeludah, dia yang mental. Berarti dia ngeludah dirinya sendiri tadi. Yes. Woi. Yes. Kabur. Bang Apoy. Aku mau nanya, Bang. Boleh Bang ya? Lo tunggu dulu. Ini sepakat dulu. Ngambang nggak no. Jangan ngambang dong. Yang benar yang mana? Saya tanya dulu. Anda nggak bisa mengatakan dua-duanya benar. Nggak boleh itu, Bang. Itu logical fallacy namanya. Oke. Gini, Bang. Abang bisa mengambil kesimpulan di sini ada yang benar atau yang salah tuh apa ukurannya tuh? Loh, ukurannya itu berdasarkan logika. Nggak mungkin dua-duanya itu betul dengan hanya ada satu kejadian. Kalau ngomongkan perspektif, saya nggak tanya perspektif. Yang saya tanya faktanya. Saya nggak tanya perspektif. Oh, kalau menurut Matius ini dari jauh. Kalau menurut Yohanes ini dari gini, Bang. Dari dekat loh. Si dengerin dulu, jangan dipotong. Dengerin dulu. Kalau menurut Yohanes ini dari dekat. Kalau menurut Matius dari jauh loh. Iya, itu menurut perspektif mereka. Saya sepakat itu menurut perspektif mereka. Tapi pertanyaan saya adalah, yang perspektif yang mana yang sesuai dengan fakta gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Maksud saya? Paham. Ya, perspektif yang mana yang sesuai dengan fakta? Apakah perspektif dari Matius atau perspektif dari Yohanes gitu loh. Nanti kalau Anda bilang salah satunya itu, oke, kita uji nanti gitu loh. Kalau saya bilang fakta semua, Bang. Cuma beda dia ya, menceritakan. Salah. Contoh gini, Bang. Aku contoh gini, Bang ya. Contoh Bang, sebentar, Bang. Boleh kan? Susah kali, Bang. Umpama gini, Bang. Ada cewek cantik nih, Bang ya. Cewek cantik. Abang bisa melihat dia dekat dari jarak 5 meter. Ya, itu perspektif jarak itu. 10 meter. Jarak 10 meter juga Anda tetap bisa melihat dia itu cantik. Ya, itu contohnya perspektif, Bang. Tapi pada kenyataannya faktanya apa? Kan gitu. Oh. Betul kan? Betul Kak? Oh gitu. Lah iya, itu perspektif itu, Bang. Itu perspektif. Alamak. Paham nggak? Paham. Ya, iya, yang saya tanyakan perspektif mana yang sesuai dengan fakta. Misal, saya punya ini tadi. Ini menurut perspektif Anda warna hijau. Menurut perspektif Bang Kian Santang ini warna kuning. Menurut perspektif Ustadz Alif ini warna orange. Pertanyaan saya, perspektif siapa yang lebih benar? Yang paling benar? Salah satunya. Harusnya salah satunya gitu. Harusnya salah satu, nggak mungkin ketiga-tiganya benar, betul nggak? Betul. Nah itu. Nah sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya, perspektif Matius mengatakan Maria Magdalena dari jauh. Iya. Bahkan menurut Markus atau menurut Matius salah satunya ada Salome. Menurut Yohanes nggak ada Salome. Ayo, padahal Yohanes mengatakan dari dekat di situ, dari dekat, di dekat salib Yesus ada Maria ibunya Yesus, ada Maria siapa Magdalena. Tuh Maria Magdalena loh, itu dari dekat. Kalau Matius mengatakan dari jauh, berdiri dari jauh apa? Apakah dari jauh pandangan Matius? Tentu enggak. Dari jauh objeknya itu loh. Tahu enggak objeknya apa? Yesus. Objeknya salib Yesus. Salib ya. Nah, itu objeknya. Ingat, yang satu mengatakan jauh dari objek, yang satu mengatakan dekat dari objek. Pertanyaan saya, yang sesuai fakta yang mana? Saya lempar di HP saya lempar ya, saya banting nih HP saya banting nih ya. HP saya banting nih. Bang, fakta semua, cuma mereka kan Enggak, sekarang ini Bang Apo, itu kalau dibilang ada yang benar, ada yang salah, itu dari mana Bang bisa menilai ada yang salah? Gitu? Loh, itu pertanyaan saya, yang mana yang sesuai dengan fakta? Saya tanya kepada Anda, yang mana yang sesuai dengan fakta gitu loh.
Itu pertanyaan, bukan klaim. Udah saya stuck situ Bang, nggak ngerti Bang. Stuck, saya nggak mau ngarang lah. Udah, saya stuck. Dia nggak mau ngarang kayak Markus, Matius, Ya, Lukas, saya Yohanes. Nggak bisa Bang Andi, dia jujur, Sekarang gini. dia jujur orangnya, walaupun menyakitkan dia jujur. Ya, ya. Aku stuck gini, jujur aja. Ini Bagus. aku mau nanya Bang. Bang Geri, Bang ya. Iya, iya, tunggu dulu, saya tanggapin dulu. Bang Geri kalau mau jujur nih, Aku jujur stuck aja ada. iya sabar. kemampuan saya. Iya sabar. Ngarang-ngarang. Sebenarnya bukan kemampuan abang sih, enggak. Kalau abang mau berpikir secara logika, ya kan. Yang pertama nih, Yohanes menuliskan bahwasanya Yesus disalib. Padahal Yohanes gak ada di situ. Yohanes gak ada di situ, Bang. Karena di Markus 14:50 semua muridnya itu kabur pada saat ditangkap. Wong pada saat Yesus ditangkap aja kabur, apalagi pada saat Yesus disalib. Ini loh. Coba. Ayo mikir sama-sama. Ayo mikir sama-sama. Enggak. Sabar. Santai dulu. Logikanya pada saat Yesus ditangkap tok, ini ditangkap tok ya, belum disalib ya. Murid-muridnya kabur. Apalagi pada saat Yesus disalib. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada bukti secara konkret, valid, pasti. Tidak ada kemungkinan sedikit pun terkecil untuk salah. Tidak ada bukti bahwasanya Yohanes ada di situ menyaksikan langsung. Nggak ada. Satu. Kedua, nggak ada bukti Matius, Markus, Lukas itu di situ menyaksikan langsung. Nggak ada buktinya. Nggak ada. Itu hanya tulisan mereka. Ketika abang saya tanya, Markus tahu dari mana bang kalau Yesus disalib? Saya tanya lagi, Matius tahu dari mana bang kalau Yesus disalib? Saya tanya lagi, oh itu kan Anda jawab gini, oh itu kan di situ kan ada Maria Magdalene. Oke, di situ ada Maria Magdalene itu kata siapa? Kan kata Yohanes, kata Markus, kata Matius, betul nggak? Betul nggak? Betul. Pertanyaan saya, mereka tahu dari mana di situ ada Maria Magdalene? Hayo. Coba mikir. Kritis. Belajar berusaha kritis tuh. Saya jadi orang bukan cuma kritis, skeptis. Jadi nggak mudah percaya. Kita uji secara ilmiah gitu loh, Bang. Jadi kalau menurut Abang dia nggak ada salib gitu di situ. Kita belum ke situ. Iya. Ini pembuktian dulu, buktikan Yesus disalib. Ketika Anda tidak mampu membuktikan Yesus disalib, maka betullah umat Islam, betullah Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib. Kalau memang Yesus disamakan dengan Isa, tapi memang sama kan. Kalau kita mau berbicara ini konteksnya, mau nggak mau, hanya ada satu orang yang lahir tanpa bapak. Betul nggak? Di dunia ini hanya ada satu orang dua orang. Satu Nabi Adam, dua Yesus. Ya. Ya, kita nggak usah bahas ke situ, nanti melebar. Jadi kesimpulannya, bisa nggak saya mengatakan bahwasanya ketiadaan bukti merupakan bukti? Bisa nggak? Ya tidak bisa lah kalau itu. Oke, saya uji sekarang. Anda nggak bisa ya, saya uji sekarang. Saya punya rumah. Terus kemudian Bang Kian Santang ini saya tuduh sebagai maling tuh. Maling, namanya Kian Santang, maling. Terus orang-orang pada datang. Ada apa Ardiansa? Ini Kian Santang ini maling di rumah saya. Terus Kian Santang pasti tanya, Bang Ardi, mana buktinya? Betul nggak, Bang Geri? Ya. Mana buktinya saya maling? Betul nggak? Terus saya sebagai yang menuduh, saya akan menuduh nih. Saya bilang gini, oh ya nggak ada buktinya ya, pokoknya kamu maling, tapi nggak ada buktinya. Ketika saya tidak mampu membuktikan bahwasanya Akang Kian Santang ini maling, pertanyaan saya, Akang Kian Santang ini apakah A, terbukti maling, B, terbukti bukan maling? Tidak terbukti maling. Hah? Tidak terbukti maling. Tidak terbukti maling. Berarti kesimpulannya, ketiadaan bukti dari saya adalah bukti bahwasanya Kian Santang bukan maling. Betul. Dalam kondisi ini. Gitu dong. Tapi kalau berarti Abang menyamakan ketiadaan dalam bukti. kondisi penyalipan. Gimana kan? Maling janda. Ada kerjaan pos itu.
Nah, sekarang begini Bang Geri. Sekarang begini. Klaim yang menyatakan Yesus disalib, siapa yang mengklaim? Islam atau Kristen? Kristen lah. Oke, Kristen. Mengklaim. Di dalam hukum ada yang namanya istilah actori incumbit probatio tuh. Nggak ngerti aku tuh. Actori incumbit probatio artinya siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan. Sama halnya ketika saya mendalilkan Kang Kian Santang maling, maka yang membuktikan harus saya, betul nggak? Betul. Nah, oke. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Pertanyaan saya sekarang, yang mendalilkan Yesus itu disalib, Kristen atau Islam? Kristen. Oke, Kristen. Ada nggak dari Kristen membuktikan Yesus disalib? Ada Bang. Di mana? Ya itulah yang menulis apa? Muridnya Tuhan Yesus, saksi sejarah. Tahu dari mana? Yohanes tahu dari siapa? Yohanes tahu dari siapa kalau Yesus disalib? Yohanes tahu dari mana kalau yang disalib itu Yesus? Tahu dari mana Yohanes? Tapi kan Petrus juga ada di situ Bang waktu penyaliban. Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yohanes tahu dari mana? Aku nggak tahu Toto. Nah, itu nggak tahu. Oke, nggak tahu, nggak bisa buktikan. Sekarang bukan aku ngarang. Iya. Ya, oke. Sekarang kita ke Markus. Markus kan menulis Yesus disalib, betul nggak? Ya, jadi Markus kan menulis Yesus disalib. ya semua Bang. Pertanyaan saya, Markus tahu dari mana? Sementara Abang mengatakan di situ Markus tidak ada gitu. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya Markus tahu dari mana? Itu pertanyaan saya. Apakah dia ada di situ waktu penyaliban? Saya bertanya, Markus tahu dari mana? Kalau dia menulis berarti dia ada di situ saksi. Oke, itu klaim Anda. Itu klaim Anda, betul? Ya, tapi betul? kan Abang bilang Markus tidak ada di situ kan? Loh, saya nggak ngomong gitu. Saya bertanya Markus tahu. Saya bertanya Markus tahu dari mana? Itu pertanyaan saya. Jangan dirubah-rubah. Ya, terus kemudian Anda mengklaim mengklaim Markus menyaksikan, betul? Enggak, saya nggak mengklaim karena kan. Bagaimana sih? Gini kan Abang bilang Markus tidak ada di situ dari awal-awal. Saya nggak ngomong Markus tidak ada di situ. Saya bertanya Markus tahu dari mana? Ada nggak di situ? Gini Bang, kalau menurut Abang Markus ada nggak di situ? Jangan tanya saya. Justru saya yang harus tanya Anda. Ini kan klaim Anda. Ini kan klaim Kristen. Bible ini klaim siapa sih? Bible di dalam kitab Anda ini klaim siapa? Kristen. Klaim Kristen. Oke. Yang bisa membuktikan ini Kristen atau saya? Yang harus membuktikan? Kristen. Sekarang Abang Kristen, buktikan ke saya bahwasanya Markus itu ada di situ. Buktikan. Setahu saya nggak ada Bang. Tapi gini Bang, saksi kan nggak cukup hanya itu aja. Banyak saksi-saksi lain, tentara Romawi, fakta sejarah, semuanya memang disalib dia. Ya di mana tertulis? Di mana tertulis? Kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu dulu. Jangan kelari ke buku sejarah. Kalau Anda lari ke buku sejarah, artinya Anda sedang mengkerdilkan Bible Anda, gitu loh. Anda sedang menganggap Bible Anda itu tidak lebih benar daripada buku sejarah. Jangan gitu. Begini Bang, buku sejarah juga perlu untuk menguatkan apa yang ada dalam Bible. Baik, kita sepakat dulu. Lebih benar mana, kitab Anda atau buku sejarah? Saya tanya. Kitab Bible tapi didukung fakta sejarah. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Tahun 2025 ini Islam di Indonesia mengklaim ya, saya ulang sampai tahun 2025 ya, kitabnya Kristen ini tetap masih ya itu aja yang dipakai ya, revisian tetap. Abang, kitab tahun suci 2025 Bible atau masih apapun itu manusia. lebih kuat apabila didukung ada fakta sejarah. Saya ulang pertanyaan saya bukan itu Bang. Saya nggak tanya itu. Tolong jangan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan ya. Oke. Kalau saya bertanya. Saya bertanya. Dengerin dulu. Pertanyaan saya, lebih benar mana kebenarannya? Apakah A, Bible, B, kitab sejarah? Lebih benar mana? Ya Bible lah Bang. Selesai. Selesai. Berarti lebih benar Bible. Yang kita mau bahas, ini yang lebih benar atau yang tidak lebih benar? Yang lebih benar. Yang lebih benar. B, tidak yang lebih benar. Yang mana?
yang lebih benar. Baik, kita bahas Bible sekarang. Di mana Anda bisa nggak membuktikan di dalam Bible Yesus disalib? Bisa nggak? Saya nggak bawa Alkitab bang, aduh saya cuma bawa satu gawai pula nih. Aduh, Kang, lanjut Ada, Kang. Bang. Pusing kepala saya. Nggak, saya Ini sekarang ada mau nanya nih bang, Christian boleh nih. dong. Bang Apoy, apa namanya bang apa? Ardian Oh, Apoy iya. sih. Wah, Mau nanya nih bang. Ya udahlah, nanya, kasihan. Oke, ada yang bilang gini kan bang. Berarti Abang kita bilang- sepakat ya bahwasanya Yesus gak disalib ya. Sepakat dulu kita. Enggak, Jangan aku sampai nggak sepakat tuh. Jangan sampai loh, gini Enggak, Bang. aku nggak sepakat. Kristen harus mengakui bahwa Yesus disalib. Loh, kalau nggak Saya nggak sepakat, sepakat. kalau nggak sepakat berarti sia-sia dong waktu saya untuk diskusi sama Adwang tadi. Gimana sih? Enggak, saya nggak bisa Saya- sepakat. Saya ini kan. Yuk. Saya menghabiskan waktu saya untuk berdiskusi kepada Anda untuk mencari poinnya apa gitu loh. Iya, tapi bukan Poinnya berarti Yesus aku harus disalib nggak? setuju sama Ada apa buktinya. yang abang Sabar. Gini, poinnya Yesus terbukti disalib nggak? terbukti kok. Ada Di mana fakta buktinya? sejarahnya kok. Mana buktinya? Saya nggak bawa data bang, salah lagi. Ya, abang nggak bisa buktikan kan? Kalau abang nggak bisa buktikan, berarti Yesus nggak terbukti disalib. Oke lah. Sepakat nggak? Iman saya mengatakan dia disalib udah cukup. Lu kok iman? Aduh, Saya mengimani. Saya nggak tanya iman, Bang. Saya nggak tanya iman. Bang, dari awal kan udah bilang saya ini bukan Alkitabiah. Kan gitu. Oh, alah. Dia itu Bang Ade bukan Alkitabiah, Alcongoriah. Alcongori. Iya. Saya lagi nggak bawa Ya. data bang gitu. Sekarang saya nanya bang, boleh Ya kan? udahlah, kita ngalah aja lah di Udah, Alcongoriah kok. Ya udah. Tapi saya nggak mengklaim bahwa Yesus tidak disalib. Yesus Oh ya disalib, nggak itu bisa. iman saya. Oh, Anda nggak Nggak, punya itu iman data saya. kok. Itu iman saya udah. Oke. dah. Imani Sekarang aja gini, ya Bang, meskipun saya mau- salah ya. Imani ya. Iya, Sekarang udah. gini Bang, saya mau nanya. Anda kan silakan. mengatakan bahwa manusia itu firman Allah. Dari mana Gimana? ceritanya? Anda mengatakan bahwa manusia itu firman Allah. Kapan saya mengatakan firman- gitu? Nggak, yang ngomong gitu kapan? Banyak Kapan tuh, saya ngomong? Bang Zuma ada bilang gitu. Loh, Bang Zuma apa saya? Dan Anda semua setuju loh. Loh, nggak yang ngomong saya apa Bang Zuma? Nggak Zuma. ada Bang Juma juga nggak ada ngomong gitu. Katanya semua manusia ini firman Allah. Loh, enggak. Anda ini diskusi sama saya atau diskusi sama semua orang? Enggak. Sekarang abang setuju nggak apa pendapat Bang Zuma itu? Bahwa semua manusia firman Allah. Lo ya tanya Bang Zuma dulu. Enggak, sekarang Anda lah coba saya tanya. Nggak usah bawa-bawa yang lain. Nggak usah bawa yang lain. Saya di sini gini loh. Anda bawa Quran, Anda tanyakan di dalam surat apa, saya jawab gitu aja. Jangan banyak apa menyangkut paukan orang lain yang orangnya nggak ada di sini juga. Kalau menurut Ya, abang kita manusia. kalau saya bawa Ya, sekarang gini, kalau udah, saya Ki. bawa Bart Eadman, dia mengatakan bahwasanya kitab Anda sudah diubah-ubah tuh, bukan kitab suci tuh. Anda sepakat nggak? Enggak lah. Nah, ya makanya itu jangan bawa-bawa orang lain. Oke. Enggak, kalau abang saya tanya, manusia ini firman Allah apa Allah yang berfirman menjadi manusia, apa? Firman Allah yang menjadi manusia atau Allah yang berfirman? Di mana tertulis itu, Bang? Kita pakai data. Di mana tertulis itu? Silakan. Di Kejadian 1 ayat 20 kan. Lo kok kejadian? Itu Iya, bukan ini kitab kan saya. penciptaan. Itu bukan kitab saya, Bang. Ya salah. Berarti abang sama Bang Zuma beda ya pendapatnya ya? Loh, jangan bawa orang lain. Jangan bawa orang lain. Jangan Gini bawa loh, orang lain. gini loh, Gary. Kata bapak lu pernah merkosa anak RT ya? Enggak pernah ngarang-ngarang. Nah kayak gitu, nggak usah bawa-bawa yang lain. Iya. Oke, udah. Gimana, men? Sekarang gini loh, Bang. Aku mau Anda nanya lo, buka Bang, ya. Quran, Anda tanyakan, udah selesai simpel. Aku, Jangan Bang, enggak jago, Bang, beda-beda Quran. jangan katanya. Aku nggak jago beda-beda Quran. Saya menanya ini, Bang. Karena ada yang suka apa ya, ngeledek ya kepada kami. Kok tuannya 3 gitu. Kan gitu. Nah, ya silakan. Nah, Ya, emang terus 3 kan Anda kenyataannya mengatakan, kan? Iya. Ya, Anda mengatakan seperti itu. Nah, Nah, kenyataannya Anda 3 kan? mengatakan, Anda mengatakan bahwa tauhid itu yang betul gitu. Jadi saya tanya ini, saya sampai sekarang masih berpikir kenapa kalau asal Tuhan 1 itu lebih benar daripada, walaupun kami nggak mengakuin Tuhan kami 3, bukan tuh. Oke lah, Anda berpikir seperti itu. Maksudku, kenapa yang tauhid itu merasa udah paling betul daripada yang lain gitu? Gimana konsepnya? Parameternya apa itu, Bang? Parameternya Tuhan Gary 3. Nah, ada Aki Kores masuk, udah Satu, bangun. tapi 3 lanjut pribadi Aki, yang lanjut Aki. berbeda.
Tambah ada lagi. Oke. Maksudnya gini, Lanjut, Ger, apa kalian tuh standar gandanya tuh di sini loh. Kan oi si siapa? Nyepong. Si Nyepong. Babay antep heula. Apa nih? Bang Hos apa sih ngomong? Ini maksudnya gini, Ger, kan curangnya kalian tuh di sini. Kalau misalnya kan kita tahu Tritunggal itu ya, satu hakikat tiga pribadi kan gitu ya. Iya. Nah, hakikatnya Allah. Terus pribadinya apa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus kan gitu. Nah, sekarang kalau kita ke manusia nih. Kita di sini ada berapa? Ada 8 orang di atas nih ya. Betul. Hakikatnya berapa? 1 manusia. Tapi yang dihitung apa? Orangnya yang dihitung. Sedangkan Tuhan kalian yang dihitung hakikatnya. Kan curang kalau kayak gitu. Ya, curang di mananya, Bang? Ya standar ganda lah. Kalau mau yang manusia di sini juga dihitungnya satu hakikat gitu loh. Kita ada berapa manusia di sini? 1. Oke Gitu. lah, kalau Anda bilang kami curang kan gitu, satu hakikat satu pribadi. Oke. Sekarang gini, Anda Maksudnya curang enggak, maksudnya gini, curangnya itu bukan karena Tuhannya 3, bukan. Maksudnya kalau lu mau kayak gitu cara ngitungnya, ya lu ngitung ke orang manusia juga harusnya 1. Manusia ada berapa? 1 gitu. Tapi ada 2,6 miliar pribadi. Nah, kayak gitu. Kayak gitu harusnya. Iya, hakikatnya 1 juga. Iya. Jadi kita kalau misalnya makan di restoran, orang datang 8 pribadi, tapi bayarnya 1 hakikat. Nah, kayak gitu. Sekarang gini, Bang. Oke lah, Amir seperti itu yang Anda tuduhkan lah ya. Nah, sekarang ukuran bahwa Anda kan menganut tauhid, monoteisme. Kok parameternya apa itu sehingga yang ini pasti betul, asal tauhid pasti betul, asal monoteisme pasti betul, itu apa ukurannya? Parameter dari testimoni nabi-nabi dong, Gary. Kita lihat testimoni nabi-nabi. Semua nabi-nabi yang menyampaikan mengenai Tuhan itu pasti ngomongnya satu, tunggal gitu. Nggak pernah ada bawa-bawa bahas pribadinya 3 apalagi. Itu nggak ada nabi-nabi ngomong kayak gitu. Itu disitulah kami menyatakan bahwa kami yang benar karena kami didukung oleh testimoni para nabi-nabi gitu. Oke, sekarang saya tanya, Bang, apakah hanya Islam aja yang menganut monoteisme? Ada juga yang lain ada. Kayak misalnya Zoroaster gitu kan. Bahkan kalau lu mau tahu, Hindu juga sebenarnya Tuhannya 1. Tapi dia jujur, dia manifestasi wujud. Tuhannya yang Brahman ini manifestasi wujud menjadi 3. Apa aja itu? Brahma, Vishnu, Siwa. Jujur mereka. Kristen yang nggak jujur. Jadi kan intinya kan bukan cuma Muslim aja yang monoteisme kan, Zoroaster juga atau penyembah dewa. Iya. Nah itu posisinya. Bedanya testimoni nabi-nabi ini ada nggak yang mengatakan kalau Tuhan itu 1, Ahura Mazda? Nggak ada. Ah sekarang ini, Bang, Raja Zulkarnain itu kan termasuk Zoroaster tuh, Bang. Raja Zulkarnain termasuk Zoroaster. Iya, penganut Zoroaster. Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain. Kok bisa ke sana Raja Zulkarnain? Oh, Cyrus the Great, Kores maksudnya. Iya, itu gimana? Ya, nah posisinya gini, mengenai Zoroaster itu kalau nggak salah ya, itu ada setelah Zulkarnain. Setelah Zulkarnain Zoroaster itu, agama itu baru ada. Sementara di Anda Zulkarnain itu posisi apa? Sebagai nabi apa sebagai apa? Khidir nabi. Iya. Zulkarnain raja deh kalau di kita deh. Ger, lu ngapain sih bahas Zoroaster, Ger? Lu mau pindah agama ke Zoroaster? Maksudnya gini, Bang, kalau masalah monoteisme kan nggak cuma Muslim aja, Bang, itu maksud gue mencari perbandingan gitu tadi. Iya cari, itulah kita berangkat dari testimoni nabi-nabi, Geri. Kemana mereka bawa? Parameternya asal tauhid, asal monoteisme itu pasti benar itu, makanya aku lari ke Zoroaster gitu maksudnya. Jangan pakai asal, harus. Kenapa lu tauhid? Ya karena nabi-nabi ngomongnya tauhid. Jangan menjadikan sesembahan lain itu kami Tuhan kalian. Tauhid, Bang. Kami apa? Tauhid. Kami juga apa tauhid? Tritunggal. Ehad itu 1. Nggak bisa. Tapi lu menjadikan sifat Tuhan juga gitu loh. Itu salah. Menjadikan makhluk Tuhan juga. Roh dijadikan Tuhan. Sifat Tuhan yang firman dijadikan Tuhan. Gitu. Jadi 3 Tuhannya. 3 pribadi. Nah itu nggak ada nabi-nabi ngomong 3 pribadi. Siapa yang ngomong Yesaya? Nggak ada. Yeskiel? Nggak. Musa? Nggak ada. Murid-murid Yesus aja kita langsung ke sana. Nggak ada juga.
Nggak bisa, Ger, nggak bisa. Tuhan lu itu 3 biji. Bapak, Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus. 3 Ya, itu udah biji terserah- Tuhan lu, terserah dempet perspektif 3. Umat Islam nggak apa-apa, tapi ya Kristen bilang satu hakikat. Iya itu, hakikat itu kan jenis bahasa Indonesianya. Hakikat itu jenis. Nah sekarang jadi ada ini Tuhan kami itu satu jenis tapi ada 3 pribadi. Sama aja kayak kucing Anggora, kucing Mesir gitu kan, kucing kampung. 3 kucing, hakikatnya 1. Sama-sama kucing. Iya. Kan gitu jatuhnya. Itulah kenapa 3 gitu loh. Karena ada tiga sosok dalam satu jenis. Kan gitu jatuhnya. Saya juga gini bang, saya juga nggak nyalakan abang bang ya masalah gini karena kami sesama oke, aku nggak nyalakan abang apalagi abang Muslim karena kami juga sesama Kristen ini juga rancu karena ada yang oneness, ada yang ini, ada yang Mormon, ada yang Oneness ada karena mereka masuk akal menerima penjelasan Islam tapi nggak mau Islam jadinya oneness gitu. Itulah Sehingga mereka memilih salah satu dari 3 ini yang mana ya udahlah Yesus aja Bapa sama Roh Kudus dibikin jadi gelar. Iya. Sesama Kristen juga masalah ini gotok-gotokan juga ini masalahnya. Jadi ya apalagi sama yang umat Muslim kan gitu kan. Ya. Itulah gitu. Kenapa? Karena pengajarannya bukan datang dari nabi-nabi. Itu Ger. Kalau lu mau mendengarkan gua mau jujur bahas testimoni nabi-nabi, lu kena di situ. Gua kasih jawaban, Ger. Ger. Gue sih nggak lihat. Ger. Ini Hafsah kemarin suaranya cowok loh, suami istri ya. Gua kasih julukan trio genit. Waduh. Siapa yang cewek bang? Hafsah dia Kristen dia. Ya silakan. Aku bisa tanya nggak? Boleh banget. Kisah ada seorang anak yang lahir tanpa bapak tuh kan di Alkitab ada, di Al-Quran juga ada. Kalau di Al-Quran tuh Isa itu dari suku mana lahirnya? Kan kalau setahu aku di bawah pohon korma tuh. Iya. Dia saksi yang lihat dia lahir di bawah korma tuh siapa ya? Lalu lahir Jangan di sambil bawah pipis. pemerintahan siapa? Wah, nggak sopan. Sambil ada yang Hafsah ngomong, ini pipis Robert. Si Hafsah lagi dipipisin si Robert. Wah, parah nih Robert. Ya, kita jawab ya. Mengenai Nabi Isa Al-Masih, dia itu keturunan Bani Israel kalau di dalam Islam gitu kan, melalui jalur ibunya tentunya Siti Maryam kan gitu. Lalu dalam pemerintahan siapanya di sana tuh, aduh, gua namanya susah ya dalam bahasa Islam itu. Daklutianus kayak gitu-gitulah masanya. Daklu-dakluan gitu. Pipis pemerintah Maria raja dari itu. suku apa? Maryam. Maryam. Oh, Maryam. Maryam. Maryam ini suku apa dia, Bang? Nah, kalau dalam iman Islam, misalnya kita melihat para sejarawan Islam melihat nasab dari Siti Maryam, dia jatuhnya ke Bani Yahuza. Yahuza tuh Kalau di kalian Yehuda. Oh, suku Yehuda. Berarti mirip betul ya. Mirip yang di kisah di Bible berarti ya. Betul, mirip betul. Kalau di Bible gini Bang, dia kan lahirnya ada saksi matanya tuh, lahir di Palungan. Lalu di abad ke-7 lahir di bawah pohon kurma ya kisahnya ya. Tuh Iya. kalau di bawah pohon kurma tuh ada saksinya nggak Bang yang lihat si Isa lahir nih? Posisinya gini, ketika Tuhan bercerita kepada Nabi mengenai kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, ini kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad, itu dia nggak ketika Nabi Isa lahir, maka ada orang-orang yang melihat. Nggak begitu. Tuhan nggak butuh pengakuan seperti itu. Langsung inti-intinya ketika Tuhan bercerita. Beda dengan Bible. Kalau di Bible kan penulisnya anonim, nggak tahu siapa, sehingga untuk menguatkan orang-orang supaya percaya, dia memasukkan tokoh-tokoh saksi-saksi di dalamnya, gitu. Kores mode kalem ya. Kalau karena dia masih kalem, Bun. Lalu si Isa ini katanya tadi dari suku Israel ya Bang ya? Bukan Arab dia, bukan orang Arab. Bukan. Kalau yang Arab itu Nabi Soleh, Nabi Syuaib gitu kan, sama Nabi Muhammad SAW, sama Nabi satu lagi siapa ya? Adam alaihissalam, itu Arab. Suaminya Maria siapa Bang? Oh, nggak ada. Perawan. ada? Kalau iya gitu. Karena kalau misalnya jatuhnya ada suami Siti Maryam, ini kisruh, kisah nabinya kisruh gitu. Jatuhnya nanti orang-orang fix ini anak zina ini. Gitu kan? Karena Siti Maryam ini wanita suci
yang kegiatan sehari-harinya di bait suci gitu. Ada suaminya itu membuat mujizat Nabi Isa yang lahir tanpa ayah tercorengi. Gitu. Lalu kok gini-gini Bang, kalau di Bible kan tuh dia si Yesus ini kan lahir ada di bawah pemerintahan Romawi, lalu dibawa ke Yehuda. Kalau di Al-Quran ada nggak kisah kronologi si Isa Kristen ini? gak ada adab. Enggak, kalau dalam Islam kisah nabi-nabi itu intinya saja. Inti dari nabi ini apa yang bisa dipesankan dan digunakan oleh umat gitu. Contoh sekarang misalnya dikasih tahu nih oleh Allah, Nabi Isa lahir dalam pemerintahan Diocletianus kayak gitu. Oh, Islamnya ngapain ntar? Oh, cuma gitu aja. Oh, kenapa? Karena nggak ada pengajaran yang bisa kita terapkan. Gitu. Sedangkan penekanan di dalam Islam itu adalah bagaimana Nabi Isa ini membela kesucian ibunya dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa ini adalah anak haram yang datang dari pezina. Nah di Bible nggak ada itu. Gitu. Berarti nggak ada saksi lah, yang nggak ada kronologi gitu ya? Iya, sama seperti penulis Bible yang menceritakan Yesus lahir di kandang domba, itu tidak ada saksinya, sama di situnya. Lalu Bang, si Isa ini kan dia katanya mau disalibkan, lalu tiba-tiba terangkat, lalu diserupakan gitu. Lalu nggak ada juga saksinya ya Bang yang lihat dia diserupakan gitu? Nggak ada juga saksi. Pas ketika posisi diserupakan. Kalau misalnya waktu posisi diserupakan ada yang lihat, tahu dong. Ini posisinya Nabi Isa sedang diserupakan dengan orang lain, ada orang melihat, tahu dong Nabi Isa yang asli mana. Jangan tangkap yang ini palsu lagi diserupakan. Kan nggak logis kalau gitu, Sapsa. Makanya, jadi ketika diserupakan, posisinya nggak ada yang melihat, ketika keluar orang-orang nggak tahu kalau itu Nabi Isa yang diserupakan. Kan gitu logikanya, gitu loh. Oh gitu. Ya udahlah, berarti pas lahir nggak ada saksi yang diserupakan juga. Gini Bang, kalau diserupakan ini ya kalau misalnya kayak gitu juga, coba dalam Kristen juga ketika Allah menjadi manusia turun ke rahim wanita, saksinya ada emang? Enggak nih, aku ya udah kalau gitu loh. Jadi nggak melulu saat ketika Nabi melakukan sesuatu ada saksinya gitu. Karena ketika konsepnya Allah menjadi manusia, ada nggak yang menyaksikan? Oh ini lihat Allah lagi turun ke perut wanita tuh? Nggak ada. Ya udah deh Bang, kalau si Sama-sama. ini kan katanya diserupakan, itu aku masih penasaran, itu diserupakan kayak ada ambigu sih bagi aku ya. Kan diserupakan itu dia diduplikat atau mukanya doang yang diubah, gimana? Diubah, sebentuk-bentuknya manusianya ini dirubah gitu sehingga menyerupai Nabi Isa. Mukanya ya Bang. Dan orang inilah yang ditangkap. Enggak semuka-muka, badannya, posturnya sebadan-badan lah, enggak cuma mukanya aja. Karena ketahuan dong kalau misalnya yang dirubah mukanya doang, tingginya beda. Loh, kok jadi gendut? Atau enggak, loh kok jadi pendek? Kan kayak gitu. Oh, berarti diduplikat gitu ya Bang? Betul. Oh. Iya, Oh, berarti yang lihat dia diduplikat nggak ada ya Bang? Nggak ada, kalau ada yang lihat ketahuan dong itu palsu. Lalu yang diduplikat itu kok nggak teriak-teriak, aku bukan Isa, kok nggak teriak gitu? Nggak ada orang percaya. Oh, nggak ada orang percaya ketika teriak, saya bukan Isa, saya siapa? Nggak ada yang percaya. Jadi pas nih kan gini nih, Isa udah diserupakan naik ke surga. Lalu yang disalib itu Isa yang diserupakan, Isanya ada nggak Bang di Al-Quran kalau dia itu? Ya ada. Dia nangis gitu ada ya? Nggak ada. Jadi sesungguhnya yang mereka, jadi gini, Allah berfirman bahwa sesungguhnya yang mereka salib dan mereka bunuh hanyalah orang yang diserupakan, kan gitu. Nah, ketika gua ngecek ke Yahudi, kenal nggak sih dengan Nabi Isa itu? Iya kenal. Lalu mereka membukakan Yahudi itu Sanhedrin 43 nomor 20. Yang kalian sebut Isa gitu, atau yang Kristen sebut Yesus, sebenarnya bukan disalib, tapi sudah kami bunuh dengan cara dirajam, dilempari batu gitu. Jadi di abad pertama ini yang Kristen nggak tahu, Yahudi itu punya iman juga bahwa mereka sudah membunuh Isa dengan cara dirajam. Tapi berarti Yahudi bertentangan juga dong sama Islam Bang, kan Yahudi sama Kristen bertentangan, sama Islam bertentangan. Itulah kenapa Islam ada, kan kami mengevaluasi kalian gitu loh.
Kalian abad pertama ribut gitu. Yesus sudah saya bunuh dengan disalib gitu kan. Hah? Orang kemarin saya rajam kok ini Yesus? Yahudi itu mengimani Yesus matinya dirajam. Makanya kalau kita lihat Yahudi, jangan ambil perjanjian baru karena itu Yahudi dongeng. Lihat Yahudi aslinya yang Israel, mereka punya literasinya kok. Ya, seperti yang gue bilang Sanhedrin 43a 20 gitu. Orang Yesus matinya dirajam, mereka mengimani. Kalian bilang disalib. Berantem itu abad pertama. Nggak tahu kan Kristen kan? Iyalah, Yahudinya belajar dari yang perjanjian baru. Yahudi yang asli ketika dikasih yang perjanjian baru, yang mereka sejarah apa ini? Siapa yang nulis ini? Kami nggak begini kelakuannya kok gitu. Oh yaudah bang, tapi abang Iya. si Isa ini kan dari bangsa Israel, berarti dia hidup di abad pertama ini ya bang ya, bukan di abad ke-7 ya? Bukan lah, kan dikisahkan. Al-Quran itu abad ke-7 iya, tapi dalamnya itu ada kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang bukan di abad ke-7. Oh dikisahkan. Oh berarti kisah penyalipan di abad 1, lalu dikisahkan lagi di abad 7 gitu ya? Iya gitu. Nah tapi posisinya kalau yang abad ke-7 ini Tuhan langsung yang menceritakan, meluruskan apa-apa yang salah gitu. Dan Hafsah, mohon diperhatikan, walaupun Yesus lu abad pertama, bukan berarti kitab lu abad pertama. Kitab lu baru ada abad keempat, 300 tahun setelah Yesus hidup gitu loh. Jadi jangan bangga dulu, bre. Aku nggak ngomong soal Tuhan bang, aku soal Yesus sama Isa bang. Iya betul, kita ngobrolin Yesus sama Isa gitu. Jadi untuk Kristen ya yang baru belajar gitu, jangan kalian nyangka kitab kalian abad pertama udah ada gitu. Kitab kalian abad keempat baru ada, zaman Konstantin. Itu tahun 300-an gitu. Sehingga ini yang diadu ini adalah cerita yang 300 tahun lalu oleh orang-orang Yunani atau cerita dari Tuhan langsung di abad ke-7. Mau yang mana kalian pilih? Ternyata kalian lebih memilih orang-orang Yunani. Ya udahlah, mau gimana? Kalau Yesus itu kan memang di Alkitab, di Bible juga bilang dia dari bangsa Yahudi. Dan ada orang-orang Yahudi yang konfirmasi kalau dia itu disalibkan. Itu kata penulis gitu. Itu kata penulisnya. Sekarang gini, kalau misalnya mau kayak gitu, harusnya Yahudi yang asli, beneran Yahudi asli ya, bukan Yahudi dongeng di perjanjian baru. Harusnya ada pencatatan, kami telah mengirim seorang Yahudi yang berkhianat kepada orang-orang Roma. Nah posisinya ketika kalian bilang ada saksi, kenapa Yahudi asli sama Roma asli nggak punya dokumentasinya? Di sini aja udah kelihatan kalian itu dongeng sebenarnya. Kalian bilang ada saksi. Mana orang Roma yang mencatat itu? Mana orang Yahudi abad itu yang mencatat itu? Ya udah. Kalau Muslim mantap. dokumentasinya nggak bang? Ada dokumentasi Muslim nggak? Nah ini Muslim sama Yahudi nyambung gitu, karena yang dibahas sama-sama Isa. Tapi ketika kita bahas masuk ke Yesus ini kan nama Yunani. Orang Yahudi nggak kenal Yesus ini. Tapi kan katanya Coba dibilang, coba Hafsah dipikir. Coba Hafsah dipikir ya. Ini ada orang Israel. Terus namanya Yesus. Ada orang Israel kasih nama anak Yesus? Ada? Nggak ada, Hafsah. Itu orang Yunani, makanya. kalau Isa itu bahasa apa bang? Isa itu bahasa Ibrani. Dia dari Aram. Aramnya Iso loh. Aramnya Iso. Lalu kemudian nyampe ke Yahudi Ibrani Iso juga, nyampe ke Arab Isa jadinya masih sama. Tapi kalau kalian dari Iso jadinya Yesus. Siapa Yesus? Kalau ke Cina jadi Asus, kalau ke Jawa jadi Asu. Waduh. Tapi dia bangsa Israel gimana? Nah, gimana caranya? Makanya gua tanya Hafsah, gimana caranya? Ini ada orang Israel ngasih nama anak Yunani, gimana caranya? Ini sama aja kayak orang Inggris nih, namanya Stephanie, punya anak namanya Asep. Nggak masuk di akal, nggak logis gitu loh. Lalu kenapa si Ardiansyah pakai bahasa Yunani? Dia kan bukan orang Yunani, bang. Untuk ngata-ngatain gitu, karena kalian nggak bisa bahasa Yunani yang dimana itu bahasa kitab suci kalian sendiri. Berarti nggak boleh menyindir dong. Kalau aduh kasih ya, kalau udah kayak gini kasihan gua. Gitu. Si Ardiansyah boleh pakai bahasa Yunani, padahal dia bahasa orang-orang Indonesia. Gimana tuh bang? Nah, ini sebenarnya adalah tuayan. Apa yang Akhi Ardiansyah lakukan itu adalah tuayan dari apa yang kalian tabur. Karena banyak misionaris kalian itu pakai nama-nama sosok ngarab gitu loh.
Sosok Arab, contoh RK gitu kan, RK di akunnya itu kan Arabik kayak gitu. Apalah Arabik ini. Bang, aku nanya. Ya. Kalau misalnya itu kan balik ke Isa tadi lahir di bawah pohon korma. Waktu itu di situ ada pohon korma ya Bang di Israel. Banyak banget gitu. Nanti Hapsah silakan buka di Google gitu kan. Extinct tree that resurrected, extinct tree in Jesus time resurrected in present day. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya Hapsah, pohon yang telah punah di zaman Yesus telah bangkit sekali di hari ini gitu. Nah, itu pohon kurma. Kota Isa lahir biar aku cek nih di Google. Mana tahu kan kota Isa tuh lahir, aku bisa cek ada nggak di situ pohon kurma gitu Bang. Iya, Bethlehem. Oh, Bethlehem. Oh, sama Iya. kayak di Babel gimana? Oh, Tapi sama kalau ya? menurut saya sih di Garut sih. Yang benar itu Isa Hapsah. Kan itulah kenapa Al-Quran turun. Kita kan sebagai evaluator nih. Kita sebagai evaluator gitu. Kalian itu ceritanya ada yang benar, ada yang salah. Yahudi juga ceritanya ada yang benar, ada yang salah. Islam datang untuk meluruskan mana yang benar dan yang salah dibuang-buangin gitu loh. Makanya bukan kalian mendikte kami mendikte kalian gitu. Ya. Kalau di mereka itu bukan di Bethlehem, Res, di Garut. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Kan banyak domba tuh. Beda orang. Kalau Isa itu kan di kota mana sih dia lahir? Kalau Di kota Bethlehem. Kalau mau membaca bagian-bagian yang pengetahuan-pengetahuan umum tentang nabi-nabi kami, kalian bisa buka di Sirah Nabawiyah gitu. Salah satunya di Al-Bidayah wa Nihayah. Hasil apa? Iya, gitu. Dan Sirah Nabawiyah kami mengenai kisah nabi-nabi kami itu jauh lebih tebal daripada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kalian. Jauh lebih tebal. Kalau di Al-Quran ada nggak Bang Isa lahir? Enggak, kalau Al-Quran yang penting-pentingnya aja, kisah yang bisa dipetik hikmahnya. Kalau misalnya soal kota, tahun berapa, terus suku apa, kayak gitu-gitu, itu adanya di Sirah Nabawiyah. Sama kayak kalian Hapsah gitu. Ketika kitab suci kalian gitu, apakah kalian tahu Yesus ini suku Yehuda dari Allah Bapa? Bang, Kan enggak. Allah Bapa kan ngomongnya yang penting-penting aja. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Enggak ada dia ngomong, inilah anakku, dia dari Yehuda, ibunya Maria. Kan enggak gitu dia. Jadi yang penting-penting aja ngomongnya. Gitu. Ya udah, berarti Bang katanya kan Ya. gini Bang. Kalau jadi kita lebih percaya mana? Al-Quran atau surah Nabawiyah Bang? Ya harus percaya ke Al-Quran dong. Kalau misalnya kita sebagai orang beriman dan pakai akal, harus percaya Al-Quran dong. Gitu. Karena gini Hapsah, di Roma 3 nomor 4, kita nggak usah pakai logika ya, langsung pakai dalil aja. Roma 3 nomor 4, Paulus berkata, semua manusia pembohong, hanya Allah lah yang benar. Nah sekarang Al-Quran ini, dari Tuhan langsung dia, bukan manusia gitu. Udah pasti benar. Sedangkan Hapsah kan, Matius kan orang. Lukas, Markus, Yohanes itu kan orang semua itu. Coba, ketika Yesus mati, kata-kata terakhir yang diucapkan aja ada 7 perbedaan loh. 4 penulis, ada 7 perbedaan. Bayangin itu. Maksudnya gini Bang ya, oh ya iya dong kita bicara sama percaya sama orang yang nulis, masa kita percaya sama binatang, gimana sih Bang? Nah kalau misalnya nggak mau percaya sama binatang, jangan mengimani perkawinan anak domba. Oh bukan binatang itu. Oh salah. Gua kira ke situ. Salah. Gua kira ke situ. maaf. Kirain ke situ. Iya. Allah nggak Bang di situ atau perkataan orang? Yang di mana? Nabawiyah itu kan perkataan Allah atau perkataan orang Bang? Sirah Nabawiyah itu ahli sejarah Muslim, dia manusia dia. Berarti orang juga dong. Iya, makanya dipisahkan mana yang Sirah Nabawiyah, yang pengetahuan umum, yang manusia yang bikin gitu kan, sama mana perkataan Tuhan, yang dimana di sana ada hukum, hikmah dan pesan. Itu Al-Quran itu dipisah kita. Kalau kalian kan digado-gado itu ada iblis ngomong, binatang ngomong, Tuhan ngomong, manusia ngomong, satu kitab suci gitu. Gimana mau suci kalau ada iblis, binatang, manusia ngomong bareng-bareng sama Tuhannya sendiri? Gimana mau suci?
Berartinya abang lebih percaya manusia yang di surah itu daripada di Al-Quran perkataan Allah langsung dong, gimana? Loh, nggak bertentangan. Justru apa yang ada di Sirah Nabawiyah ini membenarkan apa yang ada di Al-Quran gitu loh. Dia nggak bisa mencong-mencong. Tapi perkataan orang juga Oh bang, bisa juga, Bang Kores, mau nanya dong aku dong Bang. Karena pengetahuan umum yang apa yang nggak ada ke ibadah atau ke hukumnya itu adanya di Sirah Nabawiyah, dipisah itu Hafsah. Ya silakan. Bang Kores, aku mau nanya dong Bang. Itu Bang Kores, aku mau nanya dong. Itu kenapa tertulis Injil karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Lukas? Itu ngarang semua ya Bang ya? Nah ini pertanyaan bagus ini pertanyaan bagus. Nah ini yang perlu diketahui gitu. Ini yang bikin tadi siapa tuh akun Kingdom sama Glass bubuk gitu kan? Karena ketika orang-orang Kristen berkata mereka punya Taurat dan Injil, lalu kami tanya, oke, perlihatkan kepada kami Taurat dan Injilnya. Yang dikasih Matius, Lukas. Loh kok ini Injil? Ini kan Matius ini, nama orang Yunani. Yang kita mau Injil. Oh nggak ada. Itulah kenapa ada Al-Quran itu. Karena kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah tergerus dan terkorupsi menjadi apa? Kejadian, Keluaran, Markus, Lukas. Jadi itu karangan semua ya Bang Kores ya. Itu karangan manusia itu gitu. Dia bicara tentang Tuhan tapi manusia yang ngomong, bukan Tuhannya langsung. Ini kesalahan fatal gitu loh. Karangan. Jadi kitab itu bukan kitab suci ya Bang Kores. Udah hilang. Bukan kitab suci ya ternyata. Bukan kitab suci, bukan. Gitu. Bukan kitab suci. Udah hilang Hafsah. Begitu. Udah hilang. Hilang banget. Iya. Kok bisa hilang ya Bang? Ya karena apa ya? Ada satu agama yang pertamanya memang menyembah Allah, tapi dia ini mangkrak gitu. Yaitu namanya Nasrani. Sekarang kita kenal dengan Kristen gitu. Mereka dulunya punya kitab itu, tapi dihilangkan oleh mereka, diganti jadi Kejadian, Keluaran gitu. Lalu kemudian ada Matius, jadi Injil jadi Matius, Markus gitu. Mereka yang menghilangkan, disalahin Islam. Mereka yang menghilangkan disalahin Islam. Ya udah Bang, kaget aku Ya. bisa kitab Allah bisa hilang gitu Bang. Gimana? Ya karena Kristen ini Kristen kurang ajar. Oh, jadi yang ngerubah-ngerubah kitab itu, jadi yang ngerubah-ngerubah kitab itu Kristen ya Bang ya? Iya, betul sekali. Kristen. Makanya Pantesan kok aku pernah baca di Kodeks Vatikanus begini Bang. Pengarangnya bilang begini, ama testate kai kake apeston palayon me metapoye. Itu artinya Kristen nggak ngerti, cediar. Kalau Bang, kalau misalnya kitab Taurat dan Injil kan kitab Allah bisa hilang, berarti Allah gagal tuh jaga ketauratnya. Gimana tuh Bang? Astaga. Enggak. Kalau misalnya Tuhan menjanjikan bahwa kitab itu akan dia jaga, maka itu akan terjaga. Tapi ketika Tuhan tidak menjanjikan, ya bisa hilang gitu kan. Karena itu kitab kertas. Bang Kores, kalau itu ada Tuhan yang minjem ke Dia emang ngejek Ikhwan gitu. Cuma apa dia bisa makan gua? Nggak bisa, Bre. Santai aja. Ini Bang Kores, aku mau tanya dong. Itu Iya. Katanya ada Tuhan yang pinjam keledai. Itu keledainya udah dikembaliin belum itu Bang Kores? Oh, itu ada. Nah, ini kenapa kitab ini terdistorsi dan mencoreng ke kesucian dari kitab Injil gitu. Satu Tuhannya dibilang manusia, itu satu kan ya. Kemudian yang kedua, Tuhan yang manusia ini melakukan tindakan yang tidak terpuji gitu. Berjanji mengembalikan barang yang dia pinjam. Ini Tuhan minjem aja udah salah. Tuhan minjem barang itu udah salah. Lalu kemudian tidak mengembalikan barangnya, itu udah salah itu. Itulah kenapa. Ya, Bang Kores? Iya. Jadi nggak Betul. dikembalikan ya? Nggak belum. Kalau kata Goldian belum ditulis. Jadi belum ditulis. Apa sebutannya ada yang meminjam tapi nggak dikembalikan, sebutannya apa itu ya? Nah ini kalau dalam KUHP ini jatuhnya belum kepada pencurian, tapi ini penggelapan jatuhnya. Itu masih pidana. Tapi penggelapan. Ya Allah, ini Tuhan ya Bang Kores ya. Ini Tuhan. Katanya Tuhan. Tuhan, ya Allah. Nah itu terus kira-kira keledainya dibuat apa Bang? Karena dijaga. Itu dibuat apa? Nah ini, maksudnya gini ya, kalau misalnya kita hilang barang lama itu kena inflasi loh, inflasi ya bener. Nah inflasi itu kena inflasi loh. Misalnya contoh
Lu bikin hilang keledai tahun 2020 gitu kan. Sampai 2025 itu dihitung harga keledai per 2025-nya berapa. Jadi kena inflasi terus dan itu hutang satu. Astagfirullahaladzim. Jadi hutang ya Tuhan ya? Hutang jatuhnya. Jadi Tuhan utang ya? Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata Tuhannya utang. Astagfirullahaladzim. Lanjut lah kalau gitu. Aku nggak mau Siap. aneh-aneh ah. Aku takut kalau ngomong aneh-aneh. Lawang Tuhan aja utang lo. Gimana coba? Alamak. Kalau Taurat, Zabur, dan Injil bisa hilang, kalau Al-Quran gimana tuh bang? Aduh takut aku hilang juga bang. Enggak. Nah, kalau Al-Quran inilah apa spesialnya Al-Quran gitu. Di sini Tuhan semesta alam berkata bahwa kamilah yang menurunkannya, kami pula yang menjaganya. Itulah Al-Quran sampai sekarang ada terus gitu. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu sama. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Udah pernah hilang gimana tuh bang? Taurat, Nggak pernah hilang Al-Quran. Enggak, kitab Allah. Siapa yang bilang gua nggak sadar? Lu baru nonton gua ya. Lu nya aja emosian, ikhwan. Lu kalau dimainin emosinya, lu kasih emosinya, lu kalah. Lanjut Hafsah. Iya teman-teman di bawah ini nggak ngerti loh. Ini ada Aki Kores loh. Ini ahli loh. Ini kenapa bilang nggak sadar? Gimana teman-teman di bawah ini baru masuk? Gua tahu dia mau ngapain nih Wan gitu. Gua juga dia segitu ya. Gua kasih levelnya segitu juga. Apa namanya ngebalikinnya? Nggak usah di gede-gedein banget. Berikut dia cewek lagi. Bang Kores. Aku mau nanya dong. Itu di dalam Markus 3:21 itu kenapa Yesus dibilang nggak waras padahal yang bilang itu keluarganya sendiri loh bang, bukan orang lain, bukan musuhnya loh. Itu kenapa bisa dibilang begitu ya bang ya? Ini kalau misalnya gue lihat, gue pakai approach yang lain ya. Perhatikan. Gue pakai approach yang lain ketika menjawab ini. Lu perhatikan setiap Yesus ditanya sama Yahudi atau murid-muridnya, pasti muter-muter. Dia nggak jawab itu nggak pernah langsung loh. Dia muter-muter dia. Coba misalnya ditanya tentang apa ya, tentang itu yang apa soal dikawinkan gitu kan. Dia kan muter-muter tuh kemana-mana dulu gitu kan. Ditanya soal kawin, dia perkawinan di sorga, dia bahas apa? Hari kebangkitan. Nggak nyambung kemana-mana dia kalau ditanya itu. Makanya banyak orang yang nggak mengerti sehingga salah paham. Dia ini sebenarnya orang baik, tapi karena nggak bisa jawabnya langsung to the point, jadi orang-orang tuh menyangka dia tidak waras kayak gitu. Oke, lanjut. Ini loh, kita kan tadi topiknya Isa dan Yesus. Oh, jadi kesimpulannya Markus 3:21 itu Markus 3:21 itu kaum keluarganya Yesus itu menganggap Yesus nggak waras, maksudnya Bang Kores. Iya, itulah kenapa keluarganya nganggap tidak waras ya gitu. Ya, sekarang ini Hafsah sekarang itu Adiasa udah. Gimana? Oh, gitu. Bang, kan tadi kita tanya Isa sama Yesus. Ya enggak, maksudnya Hafsah juga jangan memonopoli ini. Kan kalau ada orang-orang yang nanya juga kita harus kasih gitu loh. Nah, sekarang ini gua kasih Hafsah sekarang. Gua izinkan Hafsah karena gua hakim yang adil, gua izinkan Hafsah sekarang bertanya. Silahkan. Ya udahlah Bang, aku bosan nanya karena kan ditanya-tanya nggak ada saksi. Ya udahlah, aku lebih percaya. Ya sama gitu kan, kalian juga ketika Allah menjadi manusia saksinya nggak ada gitu. Ngapain diimanin kalau memang patokannya saksi? Bukan gitu. Nggak boleh standar ganda Hafsah. Kalau kalian keakuran nuntut saksi, di kalian saksinya juga harus lengkap dong. Kayak gitu. Contoh ketika Yesus berantem sama iblis, saksinya siapa? Kan gitu. Lengkap juga. Ya kalau misalnya nggak lengkap, ngapain diimani Kristennya? Ngapain diimani Kristennya kalau nggak lengkap gitu? Atau nggak tambah siapa jadi setelah kitab Yohanes ada kitab Injil Sukijat atau Injil Safrudin gitu kan, lu bikin aja supaya semakin lengkap gitu. Kalian itu udah 4 ya, kalian udah 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kisah Yesus yang kecil sampai gede nggak ada. Coba. Nah itu baru dari timeline ya. Kalau misalnya kita lanjut lagi gitu, konsep mengenai penebusan dosa. Ini yang jatuh ke dalam dosa Adam. Yesus lu turun zaman Yohanes. Ini kan makin nggak nyambung ini. Udah nggak kuat ya. Oh ya udah. Silakan. Karena kan udah nggak ada saksi, aku orangnya. Ya udah, makanya kalau nggak ada saksi, tinggalkan Kristen Hafsah. Karena Kristen itu tidak didukung oleh Yahudi dan Roma mengenai kisah Tuhannya. Gitu. Bang Kores, itu iya. Pendeta Esra Soru katanya Yesus sekolah ya Bang Kores ya.
Sekolah ketuhanan sama manusia anjir. Allah ya Rob. Emangnya siapa gurunya Tuhan itu, Bang Kores? Gurunya Tuhan itu paman Tuhan sama kakek Tuhan, itu gurunya. Ya ampun, keluarga Tuhan jadinya ya. Keluarga Tuhan. Nanti ada grup WhatsApp, keluarga Tuhan. Tiada yang harta yang paling berharga adalah sendal Tuhan. Nah gitu. Bang, Begitu. Apa? buta huruf. Bagus mana, sekolah atau buta huruf? Mana yang bagus tuh ya, Bang? Yohanes juga buta huruf ya, Bang Kores ya? Langsung dimakan anjir. Langsung dimakan. Yohanes juga buta huruf ya. Yohanes dan juga Petrus itu kan ada tulisan Yohanes. Kores ya. Bagus manusia buta huruf daripada Tuhan belajar gitu, Hafsah. Kalau kita pakai logika, karena Tuhan ini maha kuasa, harusnya dia udah pinter, nggak usah belajar. Kalau Tuhan belajar dulu jatuhnya berhala dia. Gini Bang Kores, itu kitab Yohanes itu yang nulis siapa, Bang Kores? Kan Yohanes kan buta huruf, Bang Kores. Iya, waktu jadi manusia. Gimana itu, Bang Kores? Iya, maksudnya gini Hafsah, itu kan maksudnya kan dia kan ada Allahnya nih, ada sisi kealahannya. Kenapa kealahannya tidak bisa membuat kemanusiaannya pintar gitu? Nggak guna jadinya kealahannya. Yesus kan ini kan jadi manusia. Ya, iya. Tapi dia Allah kan, dia kan Allah yang menjadi manusia. Nah ini kealahannya, dia kan dua natur. Kealahannya ini kenapa nggak bisa membuat yang manusianya ini jadi pinter gitu? Ngapain disebut Allah kalau nggak bisa membuat manusianya pinter kan gitu? Jadi lebih mulia manusia buta huruf daripada Tuhan yang belajar gitu. Apa? Pertanyaan saya kan cuman gini, mana lebih baik belajar atau buta huruf? Itu doang. Lebih baik buta huruf daripada Tuhan yang belajar, itu jawabannya. Udah, lebih baik buta huruf. Aduh, kacau dunia. Gimana? Lo ya kacau, Tuhan belajar dong gitu. Ya Tuhan belajar, waktu Tuhannya bodoh gimana manusianya? Ya udahlah, Bang. Kalau Sama-sama. lebih baik buta huruf dari belajar. Abang Kian Santang. Iya gitu. Jadi semangat, semoga Tuhannya bisa sampai ke sarjana S1 dan dapat beasiswa gitu. Karena setahu gua dia mentok SD ya. Mentok Yesus SD ya. Gitu Hafsah. Maaf tapi jangan sakit hati ya. Gini di sini gua mengasihimu dan walaupun banyak kekurangannya dari Tuhan lu dan kitab suci lu, walaupun di Indonesia lu selalu 6% gak bisa lebih sekali gitu kan. Semoga lu hidupnya sehat-sehat selalu gitu. Iya, tapi gini Bang Kores, Ya? tapi gini, ternyata ini si Hafsah ini mengimani tulisan Yohanes yang notabene buta huruf. Lu itu gimana itu Bang Kores? Nah itulah makanya ini gue bilang juga setiap mereka menghujat Islam, hujatannya itu kembali ke tokoh-tokoh dalam Bible-nya sendiri gitu. Contoh misalnya soal apa buta huruf, lah Yohanes sama Petrus buta huruf, KPR 4:13. Terus misalnya apa menyembah batu, lah Yesus disebut batu penjuru gitu. Bahkan Yahudi bilang Yesus nyembah batu dia sebelum jadi Tuhan. Terus apalagi misalnya di sorga pesta seks, lah Yesus nanti ngawinin semua manusia Kristen di sorga gitu. Itu apa gitu? Makanya gitu loh. Sakitnya tuh di situ. Waduh. Jadi Tuhan ngawinin maksudnya Bang Kores. Tuhan dikawini, bukan ngawin, dikawini. Aduh, Tuhan dikawinin. Ya ampun. Nah, ini lihat ini. Ini kan perhatikan ini. Ini gambar yang dibawa Kian Santang. Ini kan ibunya ini. Ini ibunya, ini Yesus lagi lihat. Yesus ini bapak dan anak dia. Coba gimana konsep keluarganya? Apa nggak incest ini? Incest versi premium ini? Keluarga Tuhan ini maksudnya atau gimana ini? Wah, udah kayak gini kan gue kasihan sama Hafsah. Makan hari makan. Enggak sakit hati, Bang. Justru saya Enggak mau Bang Kores. Aku nggak mau. Lanjut. Oh iya. Ini gue jaga gue awet-awet Hafsah ini supaya nggak sedih lalu sakit hati karena dia datang ke sini itu dengan semangat Roh Kudus. Saya akan menistakan Islam dengan serendah-rendahnya. Balik lagi ke agamanya sendiri ternyata. Saya nggak nista, Bang. Saya kan cuma nanya. Oh, gue juga cuma menjawab gitu. Jadi jangan gue harap jawaban gue ini tidak membuat sakit hati buat Hafsah dan juga kawan-kawan Kristen yang mendengarkan di bawah. Kan tadi kan saya bilang kisah Isa sama Yesus mirip, sama-sama dari Israel.
gitu kan. Nah, masa ada dua versi cerita, mana mungkin? Pasti ada satu yang asli, ada satu yang palsu gitu dong. Betul sekali itu. Aku turun ya bang. Sama Aku lebih percaya. Lu jangan turun dulu, saya belum selesai. Lu jangan turun Iya. dulu dong. Mungkin ada Selamat turun. Kalau lebih percaya sama Kristen, jangan pakai akal, pakai iman saja gitu. Karena kalau kita pakai akal, itu kebongkar semua kebusukan mengenai kanonisasi, konsep ketuhanan, lalu moralitasnya juga kena semua. Pakai iman aja, jangan dipikirin. Gitu, Hapsah. kan nggak mungkin ada dua kisah yang benar ya kan? Betul. Seperti yang gua Jangan turun dulu, Hapsah jangan turun dulu. Betul. Iya. Saya sepakat, nggak mungkin ada dua kisah yang benar. Itu di Yohanes disebutkan bahwasanya Maria Magdalene melihat dari dekat. Di Markus disebutkan Maria Magdalene melihat dari jauh. Ini yang salah yang mana ya? Jadi gitu. Jadi gini juga nih. Ini gua dapat dari hikmah dari gua dengar Akhi Ardiansyah ya. Sebenarnya Yesus itu ada 5 gitu kan. Enggak, ada 4. Yesus versi Matius, Yesus versi Lukas, Yesus versi Yohanes, Yesus versi Markus gitu. Diadu sama Nabi Isa Al-Masih yang dari Al-Qur'an. Karena memang kalau memang benar yang benar itu satu, ngapain kita belum 4 kan gitu. Kalau kita mau main fair, kalau kita mau main adil gitu. Ya, tapi aku nggak mau bahas soal itu, aku mau bahas soal Isa sama Yesus. Ya itu kan kitab karangan, Bang Kor. Loh iya, Yesus kita dapatnya dari mana? Kita dapat kisah Yesus dari mana? Dari 4 orang kan? Kalau nggak salah juga gini, di Matius itu Yesus lahir 4 Masehi. Di Lukas kalau di Matius Yesus lahir tahun 6 Masehi. Tapi kalau di Lukas Yesus lahir itu tahun keempat sebelum Masehi. Ada 2 Yesus, kakak adik. Bang salah baca, nggak gitu. Enggak, karena gini posisinya. Lu kalau misalnya Yesus lahir zaman Herodes itu Yesusnya berarti di tahun keempat sebelum Masehi. Tapi kalau Yesus lu lahir di zaman sensusnya Kireneus, itu sensus Kireneus itu di tahun 6 Masehi gitu. Jadi beda. Itu abang, aku ajarin nih ya. Herodes itu kan bukan satu orang. Oh, berarti ada 2 Yesus ya, Bang Kores ya? Ya coba tunjukin aja Herodes mana bukti Herodes itu ada 2, lalu kemudian mereka memerintah berurutan gitu. Kalau nggak ada ya terima kenyataan. Itu bang, Herodes itu gelar untuk orang yang memimpin. Contohnya kayak presiden. Nah itu dia, ini Herodes dibilang gelar untuk udah jelas-jelas nama. Sama kayak Baal. Baal itu nama dijadiin gelar Tuhan. Aduh, ini Kristennya kayak gini nih. Sama kayak ini, Bre, sama kayak Tuhan kita Allah. Masuk ke Kristen jadi gelar gitu. Herodes sudah jelas-jelas nama dibilang gelar. Inilah Kristen ini memperkosa kultur budaya orang. Berarti abangnya gagal sejarah lagi. Gagal sejarah di mana? Di ininya aja apa namanya, di sejarahnya aja gelarnya Herodes itu Herod the Great gitu kan. Jadi Herodes itu dalam bahasa Inggrisnya Herod, gelarnya the Great. Herodes Agung, Agungnya yang gelar, Herodesnya bukan gelar nama dia. Ya Kristen ini buta sejarah. Demi apa? Demi si Yesusnya ini menjadi Tuhan, bener-bener Tuhan gitu loh. Abang, itu sama Apa? kayak Firaun. Ada banyak Firaun, sama kayak presiden, ada banyak presiden. Waduh. Abang gagal paham terus. Loh iya, sekarang Herodes Agung. Masa Herodes Agung, Herodesnya gelar, Agungnya gelar? Hapsah ini apa sih? Iya. Hapsah ini apa sih? Herodes itu nama orang. Dari mana? Dari suku Edom, Edomian. Gitu. Jadi ini suku Edomian ditunjuk Roma untuk menjadi pemerintahan di Yudea gitu. Jadi nggak dikasih lagi Yahudi karena Yahudi doyan memberontak. Dikasihlah orang Edom ini. Siapa orang Edom yang menjadi rajanya? Herodes. Apa gelarnya Herodes? Herodes Agung. Lu belajar sejarah sama gua. Si Alda aja suntangan sama gua. Ya. Pilatus juga bukan nama, itu gelar. Ya kalau gitu Yesus lu juga bukan nama lah kalau gitulah. Yesus lu gelar. Gelar petinju. Ya udah, Bang. Nama orang dibikin gelar-gelar aja ini Kristen emang penjajah ini, penjajah bahasa dia. Iya itulah kenapa. Udah tahu nggak ada kronologisnya dari Tuhannya sendiri. Udah tahu dari Tuhannya sendiri nggak bilang ada saksi mata gitu kan. Ya ngapain lu imani Kristennya Hapsah gitu. Jadi teman-teman. Ngapain lu imani Kristennya? Siapa saksi itu Matius menulis mengenai saksi-saksi?
Nggak ada, Zong. Lebih percaya sama Kami percaya Matius. Kenapa? Karena Matius menulis saksi. Ya, anjir, pendongeng Anda juga kalau nulis kisah monyet dan kancil ada nulis saksinya gitu. Tapi ketika si penulis ini nulis tersebut ada saksinya nggak? Al-Quran saksinya 10.000 ketika Al-Quran dituliskan. Tapi kitab kalian ketika dituliskan nggak ada saksinya sama sekali. Masa saksi yang datang dari penulis anonim mau dibilang kebenaran? Dongeng lah. Kan gitu. Abang. Apa? Misalnya nih, kalau di pengadilan, abang nggak punya saksi, kesaksian abang sah nggak? Di penjara, tahap sah. Itulah yang terjadi sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka nggak punya saksi. Mereka nggak punya saksi siapa yang menulis. Kalau ada nih. Di penjara itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian itu di penjara. Itu Santa Claus tuh siapa tuh yang jadi saksinya? Waduh. Ya, Hapsa ya, itu. Jadi gua ikutin analogi lu sehingga lu makan batunya sendiri gitu. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes di penjara mereka serius karena mereka membuat cerita bodong yang nggak ada saksinya. Mereka di penjara. Mereka di penjara. Karena nggak ada saksinya. Siapa saksinya Matius ketika dia menulis? Ya udahlah, Bang. Ya udah ya gitu nyerah terus. Aduh, ini Kristen ini emang agama korban, bre. Kalah ya udahlah, kalah lagi ya udahlah. Jangan turun. Ini bukan Agatha, Ikhwan. Ini istrinya yang punya akun ini. Kemarin dia naik yang ngomong cowok. Jadi dia suami istri sama-sama cinta Islam. Jangan turun dulu. Enggak, Hapsa waktu itu kemarin naik sweet. Nah sekarang Hapsa karena dagingnya masih ada dan semangatnya masih belum patah semuanya. Ini gua kasih ke Ardiansa ya. Silakan Akhi Ardiansa diolah. Kalau sweet perempuan juga bisa, Bang. Nah, tuh bisa, Bang. Abang ini Enggak, kemarin cowok kok ngomongin di akun ini. Iya, kemarin aku sweet karena Abang ngomong terus. Kalau cuman sweet. Oh, berarti itu Hafsa juga yang ngomong ya. Oh iya. Enggak, harusnya lu jangan gitu dong. Lu kan manusia juga bukan roh gitu. Yang ngomong aja, "Bang, izin boleh ngomong nggak?" Nanti gua kasih. Kemarin ya cuit-cuit itu mulut bawahnya, Res. Waduh, bagus juga tuh barang. Iya. Oh, Akimoto, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari cuit-cuit itu bawahnya itu. Selamat sore, siang semuanya. Waduh, udah salah-salah lagi. Jangan kabur. Yang kabur monyet. Yang kabur monyet ya. Yang kabur monyet pokoknya. Ini bentukan kayak gini akhir, dia bisa didakwahi. Bisa dia didakwahi. Ke bawah tidur, omongan yang kita bilang di situ, waduh, dia udah kabur. Ke bawah tidur itu. Dia nggak ngerti. Teman-teman di bawah ya. Ketika Akhi Kores, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru nyapa Moreh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Teman-teman di bawah yang belum kenal siapa Slamet Tung Tri ini adalah Akhi Kores. Beliau memang spesialisnya itu di situ gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah kaget, nggak usah bilang Akhi Kores itu lagi, Bang, Anda lagi digiring sama dia. Nggak usah kasih tahu gitu teman-teman. Akhi Kores sudah tahu gitu loh. Memang udah tahu jalurnya. Udah ntar gue lempar pasir setrak udah nggak usah dibahas. Itu ayo lanjut, ada tamu tuh. Siapa aja nih? Cinta Indah, Beta Lupa sama Kapten R. Nah gitu. Yang Kristen yang mana ini? Ini semua Kristen. Ini semua Kristen ini. Oh ya udah silakan dilanjut. Halo. Aduh, double suaranya Cinta Indah. Suaranya turun dulu, double suaranya. Suaranya bisa. Kristen yang sinyalnya bagus. Bisa gitu suaranya. Ini ada Beta Lupa sama Kapten R. Selamat siang. Kores suaranya kenceng banget ya, sumpah. Oh iya. Ya udahlah, ini Akimoto kerja nih. Akimoto sering naik. Belum dialog. Maremoto masuk Mare. Enggak, Mas Hadiaca, justru saya mau lihat hiburan sama Kores ini. Janganlah. Jangan ini Kores itu bagus. Tadi Ahimoto udah nyantap 4 ekor domba. Udah kenyang, More. Udah kenyang. 4 ekor domba. Capek aku capek. Bang Kores baru 1. Nah, kurang kenyang itu, Bang Kores. Ya. Bang Kores, izin nanya boleh? Boleh. Tapi gua nih muslim nih, gua muslim. Tapi gua Iya tahu, kelihatan tadi nanyanya kayak gimana itu. pengen tahu aja. Itu dari Sirah Nabawiyahnya itu kitabnya karangan dari siapa?
Yang tadi gue bilang itu Sirah Nabawiyah Al-Bidayah wa Nihayah itu yang paling lengkap untuk saat ini. Nah ada dua lagi cuma gue lupa namanya. Itu hasil karyanya imamnya para mufasir Ibnu Katsir. Oh, Ibnu Katsir yang Iya. berarti hampir-hampir mirip dengan yang punyanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Anjir itu zaman kapan itu? Itu abad 19 kan kalau Ya itu udah jauh di bawah Ibnu Katsir sih. itu dia. Oh, oke. Berarti yang Imam Abdul Wahab ini yang mirip sama Ibnu Katsir kalau gitu. Ya, masih rujukannya masih Ibnu Katsir juga. Berarti Karena enak kalau Ibnu Katsir itu semua riwayat dia bawain, lalu kemudian ada penjelasan mana yang sahih, mana yang doaif gitu. Jadi kita bisa milih. Oh, Ya. oke. Udah ya, Itu Bang, ya? enaknya. Kita ganti Ya. Oten ya Bang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahnya gua Ini beta lupa, Muslim apa Kristen beta lupa. Ayo kita gerak cepat nih. Woi, Ya, Kristen apa Oten? Islam bang. Oh Islam. Iya. Islam ini yang Kapten Arab. Iya, saya sendiri. Kan gua manggilnya ke beta lupa. Gimana? Beta lupa. Islam Beta bang, lupa. cuma saya lagi di Ambon. Beta lupa Islam. Iya. Ini naikin Alancon ateis. Wah, seger ini. Alancon sini naik kalau lu ateis beneran. Asik. Ini Ikhwan gua kasih lihat kalian dia gimana dia sama ateis. Anak lorong ini Muslim apa Kristen? Kristen. Kristen. Katolik apa Kristen, Bang. Protestan? Iya. Katolik apa Protestan? Tunggal apa? Protestan. Wanes? Kalau udah ngomong Kristen ini Kang, kalau udah ngomong Kristen Protestan itu. Iya. Ya, ada yang mau ditanyakan anak lorongku silahkan. Ini ateis sabar dulu ya. Oi, anak lorongku, ada yang mau ditanyakan? Saya cuma dengar-dengar ini yang penjelasan-penjelasan begitu kok dari agama begitu. Oh, oke. Mau masuk Islam? Tidak. Oh, enggak. Oh ya udah. Saya mau Langsung aja lah. Enggak lama Kores Pak. Enggak pakai lama dia. Enggak ada yang drama dia mah. Oke gini anak lorong. Anak lorong percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Kalau gitu pernah nggak ketemu ketika baca Perjanjian Baru mengenai kisah Yesus? Yesus berkata bahwa Dia ini Tuhan. Iya. Di mana dia? Memang itu Tuhan. Wah ini mah Kristen blow on anjing teu ngarti. Nggak apa-apa kita bikin ngerti gitu supaya apa dia tahu kebenarannya gitu kan. Karena dari Bible juga itu ada kebenaran yang bisa kalian lihat gitu. Kristen baru jadi 15 menit yang lalu, masih fresh from the oven ini. Baru jadi 15 menit yang lalu ini. Udah nemu anak lorong? Ini Paigi Jato Muslim apa Kristen? Paigi Jato. Paigi Jato. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Paigi Jato Muslim apa Kristen? Kalau ngomong juga majikan sih, boy. Tanya. Gimana anak lorong udah nemu? Belum nemu. Enggak nemu. Ada ada aku baca di buku itu. Oke, sini kalau gitu gue jelasin dulu. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan atau Allah ya, Allah. Kalau memang Yesus itu adalah Allah gitu, kenapa Yesus? Bible cetaknya pegang nggak? Pegang. Nah, oke, silakan dibuka Lukas 18 nomor 19. Kalau memang Yesus itu adalah Allah, kenapa Yesus malah membantah dirinya Allah di Lukas 18 nomor 19?
kurang ngerti dan Ya makanya itu Pak, saya dengar-dengar penjelasannya bagaimana. Makanya saya biasa baca tapi saya kurang ngerti kan gitu. Iya. Nah, di sini ada makanya di sini harus dibedakan dulu. Kadang-kadang kalau kita dialog sama kawan-kawan Kristen, apa yang diimani oleh kawan-kawan Kristen itu hampir 98% tidak tertulis di dalam kitab sucinya. Contoh, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Contoh, bahwa Allah itu adalah satu hakikat 3 pribadi. Itu nggak ada dua-duanya loh. Malah yang terjadi sebaliknya. Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia utusan Allah. Bahwa dia berbeda dengan Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika kalian bilang bahwa Yesus adalah Allah yang hadir ke dunia. Atau Allah yang bersama kita. Nanti ini dibantah lagi sama murid-muridnya. Murid-muridnya berkata apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Padahal selama Yesus di bumi, mereka selalu bareng-bareng. Tapi kenapa muridnya bisa dengan gegabah mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah, seorang manusia pun? Iya, betul. Betul kan? Nah, inilah kenapa sebenarnya kekristenan kalau mau jujur, mereka bisa menempatkan Yesus ini sebagai utusan Allah dan tidak melebihi itu. Karena kalau melebihi itu jatuhnya penghujatan kepada Tuhan yang benar yang disebut Allah Bapa oleh Yesus. Gitu. Contoh misalnya kita lihat di Lukas 18:19, ketika ada orang kaya yang ingin mengikut Yesus, lalu kemudian dia kembali kepada Yesus dan dia bertanya gitu. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya begitu. Yesus menjawab apa? Yesus menjawab begini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Iya betul. Yesus saja mengakui yang baik itu hanya Allah saja gitu. Aku ini nggak baik, bre. Udah dibaca Lukas 18-nya. Takutnya gua bohong-bohong ngomongnya. Iya betul itu Pak. Betul ya? Nah itu satu. Lalu kemudian kalau memang Yesus Allah, tidak mungkin Allah mempunyai Allah gitu kan? Nah lihat perkataan Yesus di Yohanes. Kita maju lagi ke Yohanes 20:17. Detik-detik Yesus akan diselamatkan dan terangkat ke sorga. Yohanes 20. Nah di sini Yesus sebelum terangkat dia memberikan pesan kepada Maria Magdalena untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Dia berkata begini di Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Iya betul. Betul ya? Betul. Jadi Yesus selalu menekankan dia ini punya Allah, sebagaimana kita manusia punya Allah. Itulah yang disembah gitu. Kita mundur sedikit nih, anak lorong, kita mundur sedikit. Kalau misalnya memang Yesus Allah, kenapa dia menyembah? Di mana itu adanya, Kores? Silahkan kita buka sama-sama di Yohanes 4. Iya. Yohanes 4 22. Di sini perikopnya tentang seorang wanita yang minta, seorang wanita Samaritan. Seorang wanita Samaritan yang bercakap-cakap dengan Yesus karena dia minta tolong. Di sini Yesus berkata di Yohanes 4 nomor 22. Yesus berkata begini, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Yesus di situ bilang kami. Siapa kami di sini? Yesus dan murid-muridnya. Mereka menyembah sesuatu. Kalau misalnya Allah menyembah sesuatu, wah ini namanya pagan. Maka dari itu yang paling benar adalah Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah yang paling baik sebaik-baiknya hamba pada masa ini. Sampai sini nangkep? Iya lengkap ya. Nah mantap. Nah sekarang kita ke perkataannya murid-muridnya gitu, yang makin menguatkan bahwa Yesus ini adalah hamba Allah. Kita buka perkataannya Paulus di KPR. Tunggu. Di KPR. Aduh gue lupa lagi ya. Sering mode membantai, sering mode batose Ikhwan. Jadi kalau mode
pembelajaran kayak gini lupa-lupa gua. Tunggu ya. Itu di KPR berapa dia? Oh, bukan di KPR. Ya di KPR. KPR 3:13. Di sini ketika Petrus sedang di Bait Allah, dia melakukan penginjilan, dia berkata begini. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berkata bahwa ia harus dilepaskan. Muridnya aja menganggap Yesus ini hamba, bukan Allah, hamba Yesus ini. Jadi apalagi yang ditunggu oleh kawan-kawan Kristen yang sudah terbukakan kebenaran untuk mencari iman yang benar. Gitu anak lorong. Iya betul itu. Berarti kamu percaya Bible ya bang? Apa kata KPR? Jangan-jangan kau nanti murtad loh bang. Astagfirullahaladzim. Wah, naik lagi dia kebakar. Hafsa, ini kan tertulisnya begini, ya kita percaya yang begini tertulis aja gitu loh. Oh, gimana? Makanya kalau misalnya di kitab kalian nih, di kitab kalian Hafsa, tertulis misalnya Allah itu adalah Tritunggal, itu gue hormati bre, itu gue respect. Oh ya udah gitu, ngapain kita bahas? Atau enggak tertulis begini, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, ya udah memang tertulis gitu. Gua debat ya gua kalah gitu kan. Nah tapi kalau posisinya sebaliknya gitu, kalian bilang Yesus Allah, tapi di sini dibilangnya hamba Allah, kalian harusnya yang berpikir mau menuhankan ego kalian atau mau menuhankan apa yang tertulis di dalam kitab kalian gitu. Bang, kalau Yesus bilang Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu percaya nggak? Percaya aja, tertulis kan? Percaya. Berarti ya abang nggak percaya Al-Quran dong. Al-Quran bilang ya percaya juga Al-Quran lah. Al-Quran kami imani. Kan kami sebagai evaluator, kami melihat mana yang benar sesuai dengan Al-Quran, mana yang salah sesuai dengan Al-Quran. Itulah fungsi dari agama terakhir Islam. Gitu loh. Jadi kalau ada yang sesuai dengan Al-Quran, ambil itu. Kalau misalnya berbeda, ya buang. Gitu. Udah ngerti deh. Ngerti ya, gitu. Kalau yang mendukung Al-Quran diambil, kalau yang nggak mendukung dibuang. Oh iya, Hafsa, jaga mulut bawah kamu dalam berbicara. Ayo. Wah. Nah, posisinya Hafsa, kalau kita baca secara jujur dan objektif dari kitab ini, dari kitab apa? Dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru, hampir semuanya itu berbanding lurus dengan apa yang Allah ajarkan di Al-Quran. Semuanya loh. Yesus hamba Allah, gitu kan? Lalu kemudian Tuhan itu satu. Lalu kemudian perbuatan itu menentukan lu masuk ke dalam surga. Perbuatan loh. Pasti nggak tahu kawan-kawan Kristen. Ini gua kasih ya. Ini anak lorong silakan dicatat. Kan kalian biasanya ngomong hanya iman yang membuat kalian masuk surga kan gitu. Lihat Yesus ngomong apa? Lukas 7 ya. Ini dibuka ya. Lukas 7:47. Kita baca sama-sama di sini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Selamat datang di kebenaran. Perbuatan membuat lu dihapus dosanya. Kok bisa-bisanya bilang masuk surga hanya karena iman? Iya. Betul. Iya nggak? Betul ya? Iya, betul. Itulah bre. Gua di sini ngomong jujur untuk kebaikan kalian sendiri dan keluarga kalian gitu. Tinggal kalian berani mengambil hidayah ini atau enggak. Berarti Allahnya Al-Quran sama Allah Bible sama ya bang? Sama Hafsa. Yang berbeda itu doktrin kalian dengan Al-Quran. Doktrin kalian dengan Bible itu beda itu. Berarti Allah bisa dipanggil Bapa ya? Itu pada masanya iya, pada masanya. Tapi ketika nanti di Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak memperanakan, maka sudah berhenti itu ucapan. Contoh kayak gini juga di Perjanjian Lama,
Manusia itu saling menyembah satu sama lain. Manusia itu saling sujud satu sama lain. Tapi di perjanjian baru mulai dilarang yang seperti itu. Di Islam lebih dilarang lagi gitu loh. Coba deh dilihat Kak, ketika Yakub bersujud menyembah kepada kakaknya siapa ya Yakub ini? Edom, kepada Edom. Kepada Esau. Terus ketika Abraham sujud kepada orang Het. Kalau kalian tahu cerita ini ya. Ya, anak lorong? Itu yang bilang Amsa tadi, bilang Allah itu bisa panggil Bapak. Iya bisa, karena kita ambil dari biasa ambil doa itu Bapak di atas. Kalau Bapak, abang lorong, kalau Bapak itu kan beranak. Kalau Allah nggak boleh beranak, mana sama Bang? Sama. Anak lorong mantap dia, udah mulai bergerak dia. Nah, itu bisa kita lihat, itu di Al-Quran dijelaskan gitu. Sesungguhnya. Doa bilang Allah Bapak di surga. Ya kan? Nggak boleh Bang, nanti dia berdoa Allah Bapak. Allah nggak boleh. Nanti jadi menghujat Allah. Allah itu nggak bisa dipanggil Bapak. Dia nggak punya anak. Sedangkan bapaknya Yesus dia beranak. Anaknya Yesus. Nggak boleh Bang. Nanti jadi menghujat Allah. Ya itu kalau di dalam doa itu kita panggil Bapak Allah di dalam ya Allah Bapak. Tunggu ya, aduh anjir ini nih kalau nggak ada laptop nih, gua lama nyari datanya, sial. Tunggu. Ini di Al-Quran ya, ini Allah mengatakan mengenai ketika disebut anak itu maksudnya apa sih gitu loh. Nah di sini ya. Berarti udah kayak Kristen dong. Bukan, Yahudi dan Kristen udah kayak Islam. Kan kami evaluator. Tunggu ya. Surga Al-Anbiya, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Nah gini ya, ini Allah memberikan keterangan apa maksudnya anak itu. Ini di surah Al-Anbiya ayat 6. Di sini Allah berkata, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil anak. Maha suci Allah, sebenarnya itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ya, betul. Jadi anak itu maksudnya itu muttaqun, orang-orang yang bertakwa, atau mukromun, atau orang-orang yang dimuliakan. Itu maksudnya anak itu. Itulah kenapa murid-murid Yesus ketika kepada Yesus bilangnya dia hambanya. Itu maksudnya kawan-kawan gitu. Karena kalau misalnya mau dibilang bahwa apa namanya, kalau misalnya mau dibilang anak-anak Allah itu adalah hakikatnya satu sama Allah, kalian nanti akan kebingungan untuk menjelaskan. Anak lorong silahkan dibuka Kejadian 6 nomor 2. Iya. Hafsa juga kalau mau belajar buka Bible cetaknya aja, jadi kita baca bareng-bareng. Oke, berarti abang percaya Bible sekarang ya? Udah mulai. Lah dari dulu bre, dari dulu gua. Ya udahlah. Kalau tertulis begitu ya begitu diimani. Doktrin Kristen yang harus kita sembuhkan dari apa yang tertulis dalam Bible kalian, gitu. Kalau mau mualafkan orang pakai Al-Quran, bukan pakai Bible. Tadi kan gua bawa surah Al-Anbiya, Al-Quran itu. Iya, tapi masa buka-buka Bible, berarti abang percaya Bang? Ya karena kan ya kita harus sambungin dulu. Karena kan kita sebagai dokter itu mendiagnosis lalu memberikan obatnya sesuai diagnosis. Kristen itu salah satu yang harus dilepasnya itu adalah doktrinnya. Karena doktrin ini tuh memisahkan kalian dengan kitab suci kalian. Gitu loh. Kalau perkataan Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, abang percaya kan? Tertulis enggak? Tertulis dong. Ya udah ambil. Kalau Tritunggal tertulis enggak? Berarti abang percaya, nggak usah Tritunggal dulu perkataan. Nah, Tritunggal nggak tertulis, buang Hafsa. Nggak boleh setengah-setengah. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari setan. Nah gitu. Maksudnya gini, kamu percaya perkataan. Nggak usah maksudnya. Kalau tertulis telah menyerahkan nyawanya, ambil itu. Tapi kalau Tritunggal tidak tertulis, buang. Kalian nggak berani begitu. Gimana? Aku nggak
nggak ngerti nih, katanya abang percaya Bible, percaya perkataan Yesus. Yesus bilang dia menyerahkan nyawa ke dalam tangan Bapaknya. Ya udah, kalau memang semua nyawa manusia kan ada di tangan Tuhan kan? Apa yang salah dari itu, Hafsah? Berarti Yesus mati di salib toh. Kenapa? Loh, itu kan menyerahkan nyawanya, kok jadi mati di salib? Ya udah. Kepadamu Bapa aku menyerahkan nyawaku. Kok tiba-tiba jadi mati di salib? Itu doktrin. Kepadamu Bapa aku menyerahkan nyawaku, itu tertulis, itu kitab suci. Tapi kalau misalnya berarti itu mati di salib, itu doktrin. Oke lah. Anak lorong lihat ya, lihat perbedaannya ya. Aku ikut abang deh, nggak usah disalib. Berarti Yesus mati Mantap. toh. Kenapa di Al-Quran? Yesus akan mati. Yesus akan mati. Kapan matinya, Hafsah? Nanti setelah dia turun kedua kali. Oh, itu Yesus sendiri lo bilang ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Berarti dia mati di situ, Bang. Masa belum? Lah dia ngomongnya ke siapa? Ngomongnya ke Bapak kan? Bukan ke orang Roma kan? Abang nggak boleh gitu, nggak boleh yang. Loh iya, tertulis enggak? Gimana sih Hafsah ini ditanya tertulis enggak? Tertulis. Ya udah, kalau tertulis imani. Sekarang Tritunggal tertulis enggak? Enggak gini, Bang. Nah, kalau enggak ya jangan diimani karena itu doktrin gitu loh. Boleh percaya Bible sekaligus percaya Al-Quran, nggak boleh harus percaya satu doang. Makanya kami ini evaluator. Ketika kami bilang yang ini benar, itu benar. Kalau yang ini salah, itu salah. Ikutin aja. Kalau Hafsah mau ngikutin gua, ikutin yang gua bilang. Tapi kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya soal anak-anak Allah. Ini anak lorong soalnya apa tadi keputusnya di situ. Nah, tadi gua bilang kalau misalnya perkara Tuhan punya anak maka anaknya ini adalah satu hakikat dengan dia, kalian akan kebingungan di Kejadian 6 nomor 2. Kita baca ya Kejadian 6 nomor 2. Di sini dikatakan begini. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ya masa hakikat Allah kawin sama yang hakikatnya manusia? Kan nggak mau ke sana, ya nggak? Betul itu, betul. Betul kan? Nah, jadi anak-anak Allah itu balik lagi. Ini kalau nggak hamba-hamba yang dimuliakan, jatuhnya malaikat. Bukan artinya anak Allah satu hakikat dengan Allah. Gitu. Nah, paling ini dulu anak lorong. Apa kita jangan banyak-banyak jebret. Yang penting imani dulu itu. Nanti kalau sudah mau bertanya tentang Islam, naiklah baru tanyakan. Olah dulu yang sekarang. Bertanya tentang Islam naik nanti gitu. Kita terbuka selalu. Berarti abang percaya kejadian. Sama kayak gini bre, gue percaya kejadian itu sama kayak gue percaya buku PPKN gitu. So, gue percaya buku IPS. Sama kayak gitu. Jadi jatuhnya ini buku-buku ini tuh memberikan pengetahuan yang bisa kita olah menjadi ilmu kita. Kayak gitu loh. Gitu. Mantap, kayak gitu loh. Jadi misalnya, lu percaya buku PPKN ya percaya. Lu percaya kejadian ya percaya aja. Masalahnya abang. Nggak ada masalah dong Hafsah. Kalau lu udah percaya ya nggak ada masalah. Apalagi masalahnya? Masalahnya dua-duanya bertentangan, nggak sama loh abang. Bertentangan, maksudnya gimana? Bertentangan sama Al-Quran gitu? Iya, yang satu Ya jangan lu imani. Salib, satu nggak disalib. Abang pilih yang mana? Yang disalib atau yang nggak disalib? Udah. Nah sekarang gini juga Hafsah. Sebenarnya di perjanjian baru ya, Yesus yang mau disamakan dengan Nabi Isa itu nggak disalib. Ketika dia akan disalib, ini orangnya sudah berbeda. Itulah kenapa, ini gue kasih bocoran satu. Ketika kalian melihat posisi ketika Yesus akan disalib, tidak pernah sekalipun dia disebut Yesus anak Maria. Nggak pernah sekalipun kalian lihat. Itu abang. Di Al-Quran Iya. nggak bilang. Nah kalau gitu, kalau nggak bilang gitu kan udah jatuhnya bukan disalib dong. Alkitab bilang dia disalib, abang. Enggak disalib dia itu. Nggak disalib. Jadi bertentangan. Coba dibaca Yohanes 20:28. Ketika Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambung dan ke tangannya Yesus, apakah bolong? Apakah bolong tangannya? Iya, berarti dia. Enggak, ya ini kalau bilang bolong itu doktrin. Yohanes 20:28. Ini Yesus disalib ya, Yesus disalib. Katanya Yesus disalib. Kita lihat sekarang.
Ketika Yesus bangkit lagi, lalu kemudian mana dia? Jangan kutip-kutip Alkitab, tidak membantah. Loh, katanya mau buktiin. Kita lihat dulu lah. Oh, takut banget Hafsah. Kita lihat dulu sama-sama. Kalau abang Nah, kita buka Yohanes 28 ya. Yohanes 20:27. nanti kepala Dia berkata begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Bolong nggak? Tertulis nggak itu bolong? Nah, kan sepi kan? Terdiam kan? Otaknya Hafsah yang bolong, Bang. Otaknya Hafsah bolong. Otaknya bolong disalib berarti palanya yang dipaku berarti. apa bang dengan tangan bolong bang? Dengan Kalau memang Yesus itu disalib, ketika ketemu harusnya tangannya bolong. Ayo mau tahu. Harusnya tangannya bolong. Logika kayak gini aja nggak nyampe. Ayo mau tahu bolongin dulu, ayo mau tahu. Mencucukkan tangannya, artinya dia pernah dipaku kan bang? Ya, artinya dia pernah dipaku. Kalau pernah dipaku harusnya tertulis bolong. Kalau nggak tertulis bolong, ini orang yang disalib berbeda. Yang mana yang dibolongin, ayo mau tahu? Makanya aku bilang kalau abang pakai Alkitab untuk Iya, Pak Doi. diselipkan, nanti kepala abang terbentur. Ini saya Enggak, lagi salah ya, saya lagi di kantor. Iya, ya. Ini saya ngebantu ngejawab kakak Hafsah. Maaf. Aduh, ini agamanya apa? Alhamdulillah saya Islam dari lahir, Muslim. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi tadi kan nanggepin dia ngomong, katanya kakak Hafsah ngomong kita percaya yang disalib atau yang tidak. Saya cuma mau nanggepin itu kak. Nah, jadi dulu di waktu saya sekolah itu ada guru saya namanya Pak Hasan, agamanya kuat sekali, saya tahu dia guru agama di kita, tapi dia belajar agama lain. Seperti dia tahu Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Dia bukan mengimani Kak Hafsah, tapi dia hanya ingin tahu. Dia mencari perbandingan antara Muslim, antara Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Iya loh abang, kan gini, si abang Selamat ini membenarkan dirinya dengan mengutip Alkitab. Artinya dia percaya Alkitab, bukan sekedar membaca. Kalau dia nggak pakai Alkitab untuk membenarkan dirinya, cuman sekedar baca, ya nggak apa-apa. Iya, Hafsah ya. Iyain aja dah. Gua nggak tahu mau kemana ini. Gitu abang. Karena kan abang pakai Alkitab untuk membenarkan semua argumentasi abang. Kayak itu. Lo argumen gue bener nggak? Kalau Yesus itu hamba Allah, bener nggak? Benar, Yesus itu hamba Tuhan, benar. Nah, argumen gue bener nggak? Kalau tidak ada Tritunggal. Kata Tritunggal memang nggak ada tertulis. Nah terus kenapa argumen gue masih disalahin kalau bener dua-duanya? Konsep Tritunggal ada abang, cuman kata Tritunggal. Tadi katanya nggak ada. Kalau konsepnya ada, tapi kata. Oke, coba di mana Bible membahas hakikat dan pribadi, silakan. Silakan. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Boleh. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, di mana itu dibilang hakikat? Ya kita kan tahu kalau Roh Kudus itu. Tahu dari mana kalau nggak dikasih tahu Yesusnya gitu loh? Kalau Yesus nggak kasih tahu ya jangan sok tahu. Kalau Yesus nggak ngomong begitu ya jangan difitnah. Kita
kita kan bisa baca secara komprehensif. Abang belajar dulu. Ya boleh baca secara komprehensif silakan, tapi jangan sampai melampaui apa yang tertulis 2 Korintus 3:16. Abang, kalau baca Alkitab harus reading komprehensif, nggak boleh Iya, baca. boleh komprehensif, tapi jangan fitnah, tapi jangan difitnah Yesusnya, bisa nggak? Boleh, Hafsah mau komprehensif silahkan, tapi jangan difitnah Yesusnya, bisa? Kita nggak pindah Yesus. Ya kalau gitu kenapa Yesus dibilang pribadi ketiga atau pribadi kedua atau satu hakikat? Itu kan fitnah jatuhnya. Karena ketiganya punya pribadi, punya kehendak masing-masing. Di mana pribadi? Di mana tertulis pribadi di mana? Kalau dia punya kehendak masing-masing, bilangnya apa dong? Nah kalau punya kehendak masing-masing ya jatuhnya berbeda-beda lah. Karena kalau entitas yang sama kehendaknya satu. Kalau kehendaknya masing-masing udah beda. Iya makanya dia kan punya kehendak masing-masing, tapi kehendaknya tidak bertentangan. Artinya mereka itu pribadi. Kalau nggak disebut pribadi, disebut apa bang? Nah, kalau kayak gitu, jatuhnya apa? Ada 2 kehendak. Kehendak Bapa lebih kuasa daripada kehendak Yesus. Iya, berarti ada pribadi toh di situ karena ada kehendak Bapa, ada kehendak anak. Nah, kalau ada kehendak ya bilangnya ada kehendak, jangan dibilang ada pribadi. Bisa nggak sih nggak difitnah? Kehendak itu menunjukkan dia punya pribadi sendiri, abang. Di mana Yesus yang ngomong pribadi? Di mana? Di mana Yesus yang ngomong pribadi itu di mana? Nah, kalau abang nanya-nanya gitu, berarti nggak bisa reading komprehensif. Ya kalau reading komprehensif membuat lu mengfitnah Yesus, mending jangan dipakai. Res, bentar Res, udah si sampah mending di bawah dulu sampah ya. Sampah. Dia udah kena sekak dia berkali-kali. Kasihan. Di bawah dulu ya, sampah di bawah dulu ya. Udah sampah. Mending di bawah dulu, Hafsah belajarnya di bawah aja. Sampah saya buang dulu ya, mending kita diskusi yang ini aja dulu. Pusing dengerin sampah pusing. Abang gitu. Lu Hafsah, lu harus tahu lu mau kemanapun bre, lu mau kemanapun, selama lu tidak berpegang apa yang tertulis dalam kitab suci lu kalah. Orang-orang bosan melihat lu kalah, bayangin. Lu ngeles ke sini kena counter, ngeles ke sini kena counter gitu kan. Mending lu menyerahkan nyawa, lalu kemudian bertobat gitu. Ya Alan Con, selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi, Bang. Disangkanya bagus sekali suaranya digitu-gituin. Siap. Selamat siang. Ateis ya? Ateis, Bang. Di KTP-nya apa? Oh, Bang, aduh, Bang. Kalau di KTP ini, makanya saya bilang, saya ini KTP agama aja, Bang. Iya. Buddha, Bang, Buddha KTP. Oh alah, oke. Kenapa bisa ateis? Apa alasannya? Karena serut-belut agama ini, Bang, sangat membingungkan, Bang. Semuanya serut-belut agama. Bang. Iya, Semuanya cari kebenaran. Cari kebenaran, Bang. Oke. Benar nggak? Salah. Itu salah, Bang. Buktinya sekarang Abang lagi ngomong kayak gini sama siapa nih? Sama yang tadi itu. Nah. Iya. Itu bukan cari itu ngasih tahu. Kalau nyari kita nanya, kalau nyari kita nanya-nanya. Ini Bang, saya misalnya Abang bilang mau kasih tahu, Bang. Sekarang gini, Bang. Misalnya lah, Bang ya, kita ngomong. Abang tahu kan rumah makan Padang, Bang? Iya, rumah makan Padang. Nah, rumah makan Padang tuh kan banyak, Bang. Setiap masakan itu sama nggak? Rumah makan Padang yang satunya sama rumah makan yang Padang yang lainnya, Bang? Rasanya atau menunya? Rasanya lah, Bang. Menunya pun boleh dibilang juga, Bang. Iya, menunya kan kadang sebagian besar sama gitu. Kalau rasa ada beda-bedanya dikit lah. Nah, terus? Iya kan? Lalu sekarang menu yang rasanya itu yang Abang bikin punya sama rasa yang saya bikin punya tuh kan beda, Bang. Lalu rasa saya itu kan, lalu saya suruh Abang tuh punya Abang tuh, lalu saya memasak Abang, rasa Abang tuh harus milik Ya saya. beda lah Abang bisa rasamu, nggak, Bang. Kalau beda Ya, rasamu. beda-beda. Makan babi, beda rasamu, banyak makan babi. Nanti Bun, jangan dulu. Apa? Iya, beda-beda. Terus? Beda kan? Lalu sekarang masakan Abang itu, lalu Abang suruh saya itu niru masakan Abang. Bisa nggak aku, Bang? Nggak bisa.
Lalu harus gimana bang? Ya harusnya kalau lu nyari Padang ya Padang gitu, jangan lu cari bakso. Karena kalau tujuannya Padang lu ngambil bakso, lu salah, lu sesat. Kalau lu pengen Padang lu ngambil martabak, lu salah, lu sesat gitu. Gimana bang? Makanya saya bilang tuh heran. Makanya agama ini kayak gini juga, sama-sama kan Padang, sama-sama cari Tuhan kan, ya kan? Benar nggak sama-sama cari Tuhan kan? Salah. Yang paling benar. Agama itu ngasih tahu tentang keberadaan Tuhan. Yang mencari Tuhannya itu manusianya gitu. Iya kan, makanya kalau mencari Tuhan yang mestinya dicari itu harus mempelajari, memperdalam apa yang kita percayain. Jangan kita campurkan ke orang lain, tahu nggak? Iya betul. Betul kan? Nanti tinggal pribadi-pribadinya mengkomparasikan dari dirinya sendiri kan gitu. Lalu kita ngomongin enggak bang, saya sih bener gini aja bang, saya sih ateis loh bang, makanya dari saya situ, makanya saya bilang, saya ini jujur aja, saya ini kalau ateis ini ngomong tuh nggak boleh bohong loh bang. Nggak boleh, siapa yang nggak bolehin? Ateis dapat hukum dari mana? Nggak boleh bohong. Memang karena kita manusia, karena ateis tuh tahu, ada banyak orang bilang ateis tuh nggak punya Tuhan, bukan nggak punya Tuhan bang, dia tuh percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya ada agama. Itu agnostik dong ganteng, agnostik itu nggak percaya agama, percaya Tuhan. Ya, kalau ateis dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Tunggu dulu bang, sebentar bang. Iya, nggak boleh. Bang, ya, saya hitung duit dulu bang, sebentar ya. Silakan. Ya, saya mute dulu bang ya, hitung duit dulu. Boleh. Iya. Bayar orang bang, sebentar. Ini udah definisinya aja salah. Kalau percaya Tuhan yang jatuhnya agnostik, lu nggak percaya agama aja gitu. Nah, konsepnya ketika lu bilang semua agama itu seperti masakan Padang ya salah juga gitu. Mana agama mau disamakan mereka ini Padang semua? Makanya gue kasih analogi yang lebih pas gitu. Agama itu macam rumah makan tapi beda-beda. Ada Padang, ada masakan Jawa, ada masakan Sunda, ada masakan apa lagi? Masakan Batak gitu atau masakan yang itulah. Nah sekarang lu mau nyarinya apa nih? Menurut lu yang paling enak menurut lu apa? Oh kalau gua nyarinya yang paling enak ini masakan Sunda gitu. Ya lu jangan ke masakan Jawa, jangan ke masakan Betawi, jangan ke masakan yang lain. Lu cari yang restoran Sunda kan gitu. Baru lu temu jalur yang benar. Terus Sundanya Sunda yang mana nih yang benar? Ya semua Sunda benar gitu karena restorannya restoran Sunda. Tinggal dipilih aja restoran Sunda mana yang enak gitu. Katanya lagi ngitung uang. Udah beres ngitung uangnya. 3889 kembali 11. Nah bang, lagi asli Ya? bang kalau ngomong tuh. Ada tuh kemarin tuh satu orang tuh bang, suruh aku masuk agama Islam bang. Ya kan di DM lah bang. Lalu dia suruh saya tuh masukkan room orang Islam, dia bilang, ya kan. Oh gara-gara itu berarti kesini ya? Gara-gara temennya? Bukan teman, ketemu di sosmed juga. Ya, Oh, oke, udah dua saya di kali sini nih nggak mau kesini, jelekan Les. Udah dua kali si sama A, ini. si B, si C bang. Saya nggak mau. Iya nggak apa-apa. Ya, saya mau nih kita nih adem, aman gitu bang, damai. Aman lah. Gue bisa bedain mana yang ngehujat, mana yang ngobrol. Kalau makanya saya bilang kita nih cari kebenaran itu kepada apa yang kita udah percaya bang. Jangan kita itu maksudnya masuk ke lingkungan yang tidak semestinya kita masuk. Benar nggak? Benar. Nah, benar kan, makanya saya tuh nggak mau bang. Makanya saya bilang masih ada chatnya tuh, kalau nggak percaya bisa saya screenshot, ya kan. Dia bilang tuh nggak apa-apa, gue iya aja gue karena baik bagus. Saya bilang nggak bagus loh. Kemarin sampai saya di binatang ini loh bang. Wah. Iya. Kalau nggak saya bohong bang, saya coba tanya Kian Santani. Dia kemarin kalau nggak salah masuk room ini. Ya udah Alan, gini aja, yang udah. Nah sekarang gue bertanya kepada lu yang ateis, lu tahu benar dan salah dari mana? Apa? Lu agnostik, lu kan ini nggak percaya agama, lu percaya Tuhan ada tapi lu nggak percaya agama. Lu tahu benar dan salah dari mana? Saya tahu dengan benar dan salahnya nih gini bang. Karena gimana? Gini, agama itu tujuannya tuh semuanya tuh pasti ada terikatan. Nih Alan, selama lu Kalau baik, kita kita ateis pasti ini kan baik ada di sini terikatannya, Bang. Alan. Tapi kalau kemarin lu nyenggol Islam, gua masukin lu ke knalpot Mio lu. Enggak, saya enggak. Iya, sekarang lu tahu benar dan salah dari mana gitu loh. Kami kan tahu benar dan salah itu dari Tuhan. Tuhan itu kan memberikan hukum dan juga memberikan larangan. Hukum-hukumnya kita jalani, larangannya kita jauhi. Nah, itu jadi benar dan salah. Kalau agnostik kayak lu ini yang nggak tahu agama, lu tahu benar dan salah dari mana?
Enggak tahu lah bang, soalnya di ateis kan gini bang, manusia itu Agnostik. adalah akal yang mempunyai akal sosial yang paling tinggi bang. Oh, kalau gitu manusia yang mana yang mau dibenarkan? Enggak. Akal manusia yang mana yang mau dibenarkan? Karena gini contohnya, parade pelangi di Eropa boleh. Tapi parade pelangi di negara-negara ortodok kayak misalnya Kristennya yang dominan atau Muslimnya yang dominan itu nggak boleh gitu. Akal siapa yang mau dibenarkan kalau kita bertanggal ke akal manusia? Oh, pantesan Alan lu masuk ke agama kosmetik lu, pelangi lu ah. Nah gitu Alan gitu loh. Kalau misalnya akal lu pakai, nggak akan ada kesepakatan di seluruh dunia. Harus ada Tuhan yang menjadi patokan semua manusia. Ya. Dasar yang sama. Kadang-kadang kita pikir nih bang, kalau gini bang, kalau Israel sama Palestina bang udah masuk ke situ lah bang, kenapa ya di negara ini tetap berperang bang? Ya karena ada penjajah, ada yang dijajah. Posisinya Israel ketika masuk, dia tidak bisa menghabiskan orang-orang yang punya rumah di situ terlebih dahulu. Gitu. Makanya ini orang-orang, makanya akan ada terus itu. Enggak disebabkan apa bang? Ya penyerobotan lahan lah. Simpelnya kan gitu. Lahan lu diserobot, orang yang diserobot nggak suka lah. Oh, bukan karena sengketa agama bang? Sengketa agama enggak, agama itu mengompori. Mengompori. Iya gitu. Supaya apa? Supaya hak-hak lu tetap terpenuhi. Nah, jadi kayak gini bagus nggak kalau agama itu mengompori supaya saling berantem tuh bang? Ya kalau misalnya lu mau ngikutin agama harusnya yang ngejajah mundur lah, kembali ke asalnya Polandia gitu kan, Swiss, Inggris, kembali ke sana. Makanya tapi kan mereka nggak mau pakai agama. Ya makanya. Atau gimana orang yang menjadi korban di sini harus legowo, gitu maksud lo? Oh, jadi kayak gitu. Lalu sekarang saya kembali ke India bang. Oke. India tuh kan agamanya Hindu. Tahu nggak di sana kayak gimana agama umat Islam tuh bang? Dipersekusi. Tahu kan? Terus itu disebabkan apa? Ya supremasi Hindu lah. Nah, disebabkan agama juga kan? Iya. Di Myanmar bang? Myanmar tuh apa ya? Myanmar itu Buddha ya, Buddha. Buddha. Ya. Junta ya, lagi junta sekarang ya. Ah, disebabkan apa bang? Itu kalau itu militer itu otoriter. Tahu tuh karena agama juga bang. Gini Alan, kalau lu misalnya menyalahkan agama terus agama perang gitu, yang namanya yang namanya sebuah peperangan itu terjadi karena orang-orang tidak mau beragama dengan baik, itu satu. Lalu yang kedua, seluruh infrastruktur budaya kultur yang ada di bumi itu datang dari agama. Orang-orang ateis dan agnostik itu numpang. Kalian numpang baru lahir komplain. Kalian komplain. Enggak loh bang, kami dan kalian tinggal di negara yang para orang-orang pejabat-pejabatnya ini beragama gitu loh. Itu lucunya agnostik sama ateis. Di sini gua bongkar-bongkar baru. Paham ya? Harusnya kalian mau ngata-ngatain orang-orang beragama, kalian harusnya duluan ada daripada orang-orang beragama. Bikin kalian budaya dan kultur sendiri gitu loh. Jangan kalian komplain ke agama, tapi produk agama kalian ambil gitu. Enggak, ini loh bang, bukan produk agama diambil bang. Sebenarnya gini, kalau misalnya agama itu bisa membawa kedamaian bang, ya kan? Berarti orang yang memiliki agama ini nggak bakalan ada istilah cari kebenaran bang. Benar nggak? Ya enggak dong, kalau misalnya orang nggak cari kebenaran, lu dari lahir udah tahu agama yang benar mana, nggak perlu nyari lagi. Gimana konsepnya ini? Ya makanya saya bilang. Orang nyari kebenaran karena mereka itu lahir dalam keadaan polos gitu kan. Makanya saya nggak mau lah bang, nggak mau ngomong agama lah, nanti biar saya singgung agama kan. Kita ngomong. Nggak aman kalau sama gue, lu mau ngomong kemana? Lu nggak gini Alan. Lu sampaikan keluh kesah lu tentang agama, nanti biar gue luruskan dan gue obati. Enggak, bukan saya obati bang. Saya gini, kita gue yang obati, lu yang sakit. Ngomong agama lah bang, nanti orang bilang saya ini, kamu pasti si Ontela, kamu pasti si itulah. Kemarin saya tadi malam enggak, lu sama gua, lu fokusnya sama gua, jangan lu lihat ke bawah. Yang bawah komen demokrasi dong. Kasih aja mereka mau ngomen apa. Saya dihajar juga bang. Saya nanti dihajar juga. Saya nggak mau di konsep agama lah kan. Ya udah, lu maunya di mana? Ngomongnya di logika aja bang. Sekarang, silakan logika. Kita bertetangga lah bang ya. Kita bertetangga, ya kan? Kita bertetangga.
abang kan taunya pokoknya saya ini tiap hari ribut terus kan, beribut, ya kan? Beribut kan? Abangnya, lalu abang menilai, oh ini keluarga pasti nggak baik. Tapi abang kan nggak tahu kenapa rumah tentang abang sama saya itu apa saya ributkan, benar nggak? Iya, terus mau dibawa kemana? Nah, abangnya kan harus hanya dengar aja. Makanya ibaratnya tuh gini juga bang. Agama itu kalau memang abang mantap lah bang. Sebenarnya ngomong abang tuh saya adalah sebagian saya suka bang. Ada yang sebagian saya nggak suka. Karena tidak bisa semuanya saya tuh sukakan. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Nanti lu belajar sampai lu suka. Ada sebagian enak didengar lah bang. Ada sebagian memang nggak enak didengar. Nah kalau enaknya didengar tuh di saat abang tuh ngusapannya tuh adem lah kan. Ada ya kan, makanya kadang abang tuh ada serang-serang gitu, bukan serang lah, ibarat cubit-cubit lah bang ya. Oh maksudnya dialog-dialog gua sebelumnya gitu. Iya kan. Oh iya, lu harus ini gua kasih tahu dulu Alan. Kalau gini bang, kalau memang mau bawa agama bang, kita fokusnya ke agama kita. Enggak, Alan gini, lu harus ngerti dulu gitu. Lu jangan menyimpulkan gua ngapain di sini. Lu jangan menyimpulkan gua tuh dialog. Nah, ini gua kasih tahu lu ya. Ini gua kasih tahu. Di sini gua bukan debat. Ini ya, terutama Selamat Tungtri ini, gue di sini bukan debat, gue bukan dialog, gue ini ngehajar para penghujat Islam. Itu yang gue lakuin gitu. Jadi gue hajar-hajarin yang ngehujat Islam, gue hajarin, gue ratain. Tapi kalau misalnya yang datangnya ternyata bukan penghujat, nah gue melunak, bahkan gue kasih ke orang lain gitu. Ngapain gue debat-debat agama? Nggak penting kan gitu. Di sini gue naik itu gara-gara gue mau ngebantai yang ngehujat Islam. Dia yang ngehujat Islam, gue hajar ini dari mukanya, imannya, backgroundnya, sampai hidupnya, anjir, sampai berhala-berhala yang dia semua gue hajar semua itu. Nggak ada yang sisa nanti. Gitu bre. Jadi jangan lu berharap gue ini dibilang sedang musik-musik agama orang, dialog-dialog kayak nggak ada gue gitu-gitu. Gue ngehajar penghujat Islam, itu intinya. Terus ketika lu pengen ngehajarnya dengan cara lembut, gimana lu nonjok tapi pelan? Apa yang mau kerasa? Kan gitu kan? Ya. Jadi itu yang lu harus tahu. Di sini gue bukan debat atau nyari-nyari kebenaran yang lu bilang. Nggak penting itu. Yang penting buat gue itu ngehajar penghujat Islam. Itu. Silakan. Ini kalau memang mau bawa agama itu ke kayak dulu lah bang, misalnya Wali Songo datang ke sini menebarkan ajaran, ya kan? Hindu Buddha kan nyingkil bang, bener nggak? Ya. Nah balik lagi Alan, lu nggak denger yang gue omongin. Gue di sini bukan menyebarkan ajaran, gue di sini ngehajar penghujat Islam. Beda. Ngerti ya? Gue bukan nyebarin ajaran gue mau lu mau masuk Islam atau enggak juga nggak peduli gue. Di sini gue pedulinya ada yang ngehujat Islam, gue ratain. Semua dalam hidupnya gue ratain dengan argumen. Itulah. Jadi jangan samain sama Wali Songo. Wali Songo bukan debat, bukan ngehajar penghujat. Wali Songo menyebarkan dakwah, mengajarkan tentang Islam. Enak, makanya orang itu makin ke masuk Islam tuh, ya kan? Ya gua nggak peduli. Kalau lu ngomong ke gua Alan, gua nggak peduli orang mau masuk Islam atau enggak. Yang gua peduli ada penghujat, gua hajar. Kalau gua nggak peduli. Makanya saya pun aneh. Kalau biar kita nggak menghujat, yang kan kita nggak bisa. Kalau misalnya lu pengen biar orang nggak menghujat nggak bisa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang radikal yang memang nggak suka melihat Islam itu mayoritas di Indonesia, ingin mereka perubahan gitu. Jadi lu akan selalu melihat gua lebih ke batosai, ngebantai-bantain daripada yang seperti ini. Karena memang gua fokusnya ke sana. Jadi bagusnya di mana bang sekarang? Ya bagusnya gini, di TikTok. Ini kalau Alan nggak suka yang seperti itu, yang rusuh-rusuh begitu, TikTok ada teknologi namanya scroll up gitu. Jadi kalau anjing saya nggak suka konten yang ini, apa nih anjir, ribut-ribut, scroll gitu. Sampai nemu yang suka, baru diem, gitu caranya. Jadi manfaatnya kalau kita enggak, tapi Lan gua aneh Lan, lu kan orangnya nggak mau ribut nih. Puji Yesus saudaraku. Bentar. Lu kan nggak mau ribut orangnya. Kenapa lu masuk ke dunia ribut kayak gini? Ke dunia dia mencoba mendamaikan itu, tahu gua. Cuman ya kalau orang nggak nah itu kalau bukan siapa-siapa nggak akan ada dampak dari apa yang dia omongin kan gitu Lan. Nah sekarang ini Alan nanya manfaatnya apa? Ini Alan manfaatnya. Ketika gua berargumentasi ngebantai-bantain ini para penghujat Islam yang di bawah yang mendengarkan, mereka mencontoh argumen gua untuk membuat penghujat bungkam. Mereka mencontoh itu.
Dan di sini tujuan gua itu lebih menyebarkan argumen gua kepada orang-orang muslim. Gini loh cara ngebantahin para penghujat. Itu tujuan gua. Nangkep ya? Udah Yalan ya, mending lu gini, Nah, Bang, kalau sekarang ini lu cari gimana, Bang? Lumpargoy ya Lan, Kalau- minta kalau gini linknya loh, ke Bang. Bang Jombi di bawah Lan. Enggak, Cari Bang. Lumpargoy Gini loh, Bang. lu. Kalau mau ada menghujat- linknya di Bang Jombi itu, minta lu. Dah. Ya, Pirgi Jato. Hah. Salon. Oke, puji Yesus. Puji Yesus. Apa itu kunci Yesus? Puji Yesus dan puji nama besar di surga. Oh, Petrus. Petruk. Halo, puji Yesus. Waduh. Itu namanya puji Yesus itu memuji nama Bapa di surga. Iya, terus saudaraku. gimana? Nah, Cek, kalau masuk nggak suaranya? Kedengeran nggak sama Faigi? pergi jatuh le. Kedengeran nggak? Udah nggak dengar. Enggak, dia lupa Ini, bawa telinga. Oh, dengar. Oke, Telinganya oke. Di kamar mandi. Walaupun telinganya. banyak-banyak perkataan yang sudah tertulis di Alkitab. Lu dengar atau suara di- gua nggak, Pergi? Ya. Dengar suara gua nggak? Saya dengar di situ Dia banyak. nggak denger loh. Jangan-jangan itu telinganya masih di lemari loh. Halo. Lu naik lupa bawa telinga. Halo. Iya, masuk. Dengar kita nggak? Dengar kita ngomong nggak? Dengar kan? Dengar kan? Faigi dengar gua nggak? Pergi Zatule. Ya, gua dengar gua dengar Faigi ngomong. Faigi dengar gua ngomong nggak? Iya. Kalau ngomong jangan berkata pada diri kita sendiri. Kalau Waduh, nggak jelas nyambung. ngomong. Wah, ini Ya. udah Nggak nyambung. sakit. Iya. Kalau ngomong kita jangan 2 menit berkata lagi pada diri Ahimoto kita nih sendiri. sakit nih dia nih. Begini, iya. Nah. Sian kalau keluarga. Udah tua Model- model banget. begini Saya mau nih yang tanya kasihan dulu nih. ini, saya mau tanya dulu. Boleh? Kedengeran suara gua nggak? Boleh. Dengar. Oh, alah, iya. Berarti dia dengar cuma ngomongnya memang nggak nyambung, Ikhwan. Gitu. Emang nggak Ya silakan nyambung. tanya. Ada gangguan dengan telinganya. Halo. Iya, silakan nanya. Boleh mau tanya? Boleh nanya. Enggak jadi gua revisi. Ini pendengarannya gua terganggu ini, selain nggak nyambung pendengarannya terganggu juga ini. Susah. Budak. Susah. Nah, Nggak ini bakal Bang ya. bener loh. Iya, silakan. Nah, ini ya. Tapi jangan-jangan Dan saya mukanya itu dengar mulut ya. semua loh, Les. Mulut semua itu mukanya. Iya, gimana? Nggak ada Wah. mata, nggak ada telinga Halo, gitu kan, nggak ada hidung. Passwordnya Mulut apa? semua itu muka. Jangan banyak suara kalau kita. Halo. Halo. Password. Dengar enggak? Password. Nah, ini. Saya mau tanya dulu pertama kalinya. Dan saya menanya ini bukan saya mau apa ini ya, nanti jadi cari-cari masalah bukan. Tapi cari duit. Nah ini apakah benar yang saya dengar-dengar? Apakah Muhammad itu Mending cari telinga tidak bisa menulis dan membaca dia? Dan juga saya dengar-dengar Muhammad itu mempunyai iblis. Dia tinggal di gua, dia mempunyai kan, iblis kita mulai. di gua. Yang ternyata dulu pertama kalinya. Apakah diperjelaskan itu dulu? Iya, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dia nggak punya iblis. Terus? Nah, udah dengar itu kan? Enggak. Dengar. Dengar. Tapi itu yang kukatakan itu kalau tertulis di Biblia atau di Alkitab yang mempunyai iblis itu adalah dia bersekutu dengan setan. Setan apa? Setan apa itu setan? Dia bersekutu dengan iblis. Kalau ya saya itu ya. Satu tiga. Kalian Faiz punya anak berapa? Nah, Punya anak berapa? bukan itu yang kutanyakan dulu, bukan. Enggak punya anak perempuan enggak yang udah bisa deh? Punya perempuan, punya laki-laki. Jadi yang kutanyakan dua jangan kita bawa ke Enggak, situ. maksudnya perempuan yang udah bisa diairin punya enggak? Kalau ngomong kita jangan berkata pada diri kita sendiri. Ini orang keluar dari mana sih ini? Dari lubang hidung dari mana ini orang? Kayaknya ini ibunya lagi hamil gede ya Imoto. Nyium aroma ini aroma sambal lagi digoreng gitu kan. Bersin, hacu, glutuk itu budak sah. Itu bayi siapa itu ngeglutuk?
Dia aku keluar. Faiz. Iya, Anak ini Muslim nih. enggak Kristen. Ini Ardiansa, Islam Kristen. Wah, di atas semua. Oh iya. Aku masih mau sholat dulu, More. Lanjut. Oh iya, saya kirain. Kayak kenal Terus suaranya. ini ibunya itu nyium aroma sambal. Haciu katanya. Glutuk. Oh, itu budak sahar. Glutuk tuh noe. More Mutu, aku boleh tanya nggak, More? Boleh. More Mutu, Iya. aku boleh nggak tanya? Kupingnya dua nih. Iya. Tambah lagi siapa satu lah. Oke. Jadi gimana menurut More tadi pertanyaan saya? Bagus sekali. Cuma untuk saat ini belum bisa diimplementasikan seperti itu, Pak. Untuk saat ini. Oh gitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Syukran jawabannya, More. Sama-sama. Pokoknya balik lagi itu semua tergantung kuat lemahnya baut. Itu aja. Anak lontong ada yang mau ditanyakan nggak seputar Islam? Nggak ada hotel. Malah turun. Itu banyak yang naik gitu. Tapi nggak tahu yang mana hotelnya. Tuh sepi. Bentar cari dulu. Rundut Sagalana bukan ini mah. Ya. Ayo teman-teman Oten anak hasil bersin silakan naik ke atas. Yang merasa anak hasil bersin silakan naik. Ini Selamat Tung Tri juga kayaknya Islam nih. Oh, aing udah be aku sih batang deui. Sabar kan. Carinya gini, Aimoto nandain itu Kristen apa Islam. Kalau fotonya mukanya nyebelin, nah itu pasti Oten. Beneran Letak saya. lagi. Kenapa saya suka banyak ya Oten naik, saya suka lihat ini mukanya nyebelin nggak. Nah, kalau nyebelin udah itu pasti Oten, saya jamin untuk 100%. Selamat Tung Tri gimana sih nggak nyebelinnya? Tahu sendiri kan? Nyebelin, ngeselin bukan apa. Ya ini kan hotel tadi peta obat sama dia. Moderator akang kalau mau nyari Oten lihat mukanya menyebelin nggak nih mukanya nih gitu kan. Kores tahun Oten. Ustaz Alif yang tobat di Oten. Ustaz Alif yang Tuhan yang benar. Tobat sama Kores. Apalagi Tuhan Jair 3. Nah ini ya satu nih, ini mukanya nyebelin lah. Bang itu pakai muka siapa bang? Bang Rundut. Yudas. Nah ini nih muka nyebelin kayak gini nih. Bang Rundut nggak usah open kamera, di close aja. Open lah. Ini nggak usah open kamera, kasihan lagi makan. Benar kan? Kalau muka nyebelin saya mah pasti bener lah itu cepet loh. Cepet ya. Pokoknya yang punya Komal ya, lihat nih ini ngebedain Muslim sama Kristen, lihat dulu fotonya. Kalau fotonya bener-bener nyebelin nih, udah itu pasti Oten. Saya jamin 1000%. Parah ya. Itu pasti anak hasil bersin tuh. Kian Santang. Aku cuma mau minta pertanggungjawaban Rum kalian ini. Kumaha eta beak
beak paket aing mah gantian atuh. Aisyah ngomong naon beleku. Biasa sebenarnya teh. Berjam-jam ngikutin room ini Kian Santang. Beak paket gantikan atuh. Aing beak rokok setiap beak udun, mana beak paket aing udun beak sia. Belikan paket lain atuh. Room ini room mantap soalnya. Mantap. Iya suka. Tetap layan makanya. Pakai banget kita sebelum tiap nipu anjing aman ditaekeun nya. Runjut sagalana aduh. Nipu pakai muka nyebelin pengen naik anjir. Ulah gitulah. Kumaha damang sadayana? Daramang Dragon Ball. Itu Islamkan dulu siapa itu anak lorong itu. Mantap itu. Turun. Turun. Cuma mau bilangin itu aja. Itu Bang Rundut saudara sama host sama Akang ini dari bapak dari ibu? Dari Nabi Adam kayaknya. Oh. Aku mau naik itu mau lihat oten-oten yang menghujat aja. Oten-oten yang bodoh. Kalau oten yang bentar. Ya. Nih, lu diam dulu muka belum beres. Diam dulu lu. Nih Bang Dimas Rodi. Dimas ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Dimas, ada yang mau disampaikan? Dengerin aja di atas Bang. Oke, siap. Makasih banyak ya Bang ya. Teman-teman, kita kan selama seminggu ini punya misi dan punya visi ya teman-teman. Aimoto, Ustadz Alif, Bang Kores gitu kan. Untuk ngebubukin Tritung. Saya kepaksa nih live-nya malam kan sampai pagi gitu kan. Malam sampai pagi. Gak apa-apa lah ya teman-teman ya. Yang penting kalian mendukung selalu ya dan semangat selalu. Tanggapan kalian mengenai room ini gimana nih? Mereka ngehujat terus dibalas sama kita, sama Bang Kores terutama ya, dihujat balik. Menurut kalian ini bagus apa enggak sih? Coba gua pengen tahu, kalau ada yang bilang nggak bagus gua blokir ya. Kita tuh harus sabar, jangan dikit-dikit turunkan. Nah sekarang nih, kayak begini nih, apa coba sekarang? Iya, ngobrol sama tembok lu sono. Harus kuat mental, saya udah ngomong berkali-kali. Islam itu mayoritas guys, harus kuat mental. Masa kalah sama domba-domba? Aduh, mental kita itu harus kuat. Udah biasalah kita mendengar, nggak mendengar hujatan di sini, kalian pasti akan mendengar hujatan di room Oten. Apa bedanya? Kalau di room Oten kalian nggak bisa membalas, tapi kalau di sini ada yang ngebalesin. Coba. Udah biasa kalau yang hujat mah. Daripada mereka ngehujat di komalnya, mending di sini kita hantam balik dengan hujatannya. Gitu loh. Setuju. Muter-muter nggak ada ilmu turunin. Menghujat turunin. Nah, nanti udah nggak ada nih Oten di sini lari ke room muslim lain. Itu ngehujat turunin, nggak ada ilmu turunin, muter-muter. Nah, udah habis di semua room muslim itu Oten, larilah ke room Oten. Nongkrong aja sambil hok caya anjing ngadengkeun. Aduh, aing nyeri hate. Lepok ku sia tah. Kalau di API ya, di organisasi API, terutama Kores dan teman-teman yang lain itu, ketika dia itu berani memberikan ide, dia juga harus berani mempraktekkan gitu kan. Ketika teman-teman nyuruh turunin, berarti juga harus bisa menyediakan penggantinya. Jangan sekedar turunin, nanti gantinya siapa. Kalau memang Oten nyebelin ya memang begitu. Kita pun di mata Oten juga, kita juga nyebelin gitu kan. Itu. Assalamualaikum Mbak Haji. Makanya. Soalnya mana? Belakang asisten Bu. Pencet nih Kang.
Oh, di sini. Oh, Bunda kepijit. saya kepijit. Baji Oh iya, iya. kepijit Baji. Iya, iya. Sorry. Siap Assalamualaikum. Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, seneng banget. Aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya. Pokoknya seneng banget biar yang di bawah panas itu oten-oten hajar terus sampai mampus, itu aja. Itu doang, ngasih duit enggak. Ini siapa yang ngomong nggak ngasih duit nggak? Siapa nih? Hah? Kores. Kiris moto. Kiris moto Pak ini kemarin pas haji umroh. Mana kiris moto? Oh itu kiris moto. Tuh kan basa-basi. Basa-basi doang ngasih. Padahal kita udah nginep di rumahnya tuh. Kita udah makan khas Solo itu kita. Boro-boro kita udah seneng ya. Ih, seneng banget lihat kalian di sini bisa ngebantah para oten, ngasih duit kagak. Siapa yang ngomong? Aku blokirin semua deh nih. Bercanda Bu Haji ya, bercanda. Oh. Ya pokoknya semuanya sehat-sehat semua. Oke. Siap Ibu. Tuh kan ya. doanya gitu Udah, sehat-sehat aku turun semuanya. ke becek. Sehat-sehat semuanya ya, kasih obat kagak. Bu. Sehat-sehat ya semuanya ya, Kang Kian Santang sehat, Moto, Bang Kores ngasih obat kagak, ngedoain doang. Masih yang bandel ini Akang nih ya, Akang ya. Omelin aja Bu. Omelin aja Bu Haji. Ya, kamu takut jatuh. Bunda lagi di mana itu Bun? Ini lagi di warung, lagi ada ngejualin. Oh. Ya. Siap. Kapan ke Solo? Moto semuanya. Saya kemarin ke Solo di tempat Bang Zuma. Hari apa? Sulawesi. Sulawesi aku ikut lah. Masih bulan apa? Nanti kita kan ngumpul apa? September apa ya? Apa sih? Ya. September ya. Oke. Ya udah aku turun dulu ya Allah kepencet. Maaf. Siap, sama-sama Bu Haji. Salam buat Pak Haji. Ya. Dan keluarga sehat-sehat semua. Makasih Bunda Mila, makasih Bunda. Bukan Bunda Mila, ini namanya Bunda Dwi Ratna. Oh iya, salah berarti saya. Aduh. Ini Pak siapa sih nih yang A0 berapa nih? 2 Apolak Bu Haji. Ardiansa. Oh ya Allah, Bang Ardiansa yang top Parkotop yang suka ngajar Oten ya. Aduh, top. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah anakku, nah ganteng gimana? Semalam udah. Alhamdulillah lelah dan tampan. Aku ngabarin juga sekalian ini ke Bunda Hajah Ratna Sarumpait MVP dan juga Ikhwan Filah yang di bawah ya. Alhamdulillah untuk pengadaan perangkat laptop itu sudah ada sekitar 16.300.000. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Masya Allah. Dan untuk hamba Allah yang tadi pagi juga semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat gitu. Res, eta saha 5 juta. Nggak mau dikasih ini namanya katanya hamba Allah aja katanya. Jadi ya udahlah. Tahu saya Siapsa kan? Siapsa. Makanya dia naik-naik terus supaya ditanya. Oh, Siapsa yang tadi toh suaranya merdu banget itu toh ya Allah. Bang. Iya. Kores tuh tadi Kores ngomong, ih tumben Kores nggak bentak-bentak. Ternyata pas aku dengerin puasa, iya, ini ngomong apa ini? Oten ngomongnya nggak jelas, ajak jadi mualaf aja, Kores. Wah, iya. Tadi udah satu tuh kena oleng dia. Siapa anak lorongku itu? Oh iya bener sih gitu dia. Alhamdulillah. Oke. Itu dia tadi dengar itu sama ininya Bun, sama siapa? Sama istrinya itu. Istrinya juga di belakang. Ini ada ini gitu. Oh Allah. Bunda nanti akan ke sana. Siapa tahu ada calon bini di sana Bun. Di mana? Di Solo. Yang itu nggak boleh. Enggak. Yang itu nggak boleh. Nggak masuk seleksi aku itu mah. Oh, akang mau tinggi seleksinya.
Yang penting Bun gini Akang mah jangan dicolok kempot, dikeluarin ke bawah sama kulit-kulitnya jepret gitu. Parah deh. Parah deh. Gini Pak Haji kayak gitu. Siap. Kok Akang itu mah? Ya, aku turun dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Crown, alhamdulillah duhur. Bang Crown. Bang Crown. Aku invite-in aja. Crown Eagle. Naikin Oten, begitu dinaikin Oten muter-muter, turunin, gak ada ilmu. Iya, gimana tuh? Muter-muter. Turunin, gak ada ilmu. Penghujat. Bang Rino, selamat siang. Alhamdulillah Jan. Selamat siang Cikgu. Gak ada Cikgu. Cep lagi ya. Edis, naik dong Oten, ayo Oten. Turunin bosan. Turunin bosan. Menghujat. Kang, tempatku ajan bentar. Di sini juga baru beres ajan. Kita tunggu Oten dulu guys. Kita tunggu Oten dulu. Belum ada yang mau naik. Aku mau tanya nih Moremutu. More. Halo. Ajan di sana ajan. Oh masih azan. Oh ya udah kalau gitu aku tanya Kang Kian Santang aja ya. Boleh. 30.000 satu pertanyaan. Yes Kak Sito. Hah? Apa nak? Ini sebentar. Simpel guys, kalau sama Akang mah ada gimana lagi ya tuh. Nasution. Tablet layarnya udah 1,3 M anjing. Tablet layarnya keren kalian mau jempolnya terbuat dari apa jempol kalian guys? Dari semalam ya tablet layar ya. Nanti kalau misalkan jempol kalian bengkak ya guys, jempol kalian bengkak nih. Kian Santang kenapa sih jomblo? Gak ada yang mau. Kemarin padahal udah digantungin di Alfamidi, Alfamart sama Indomaret, digantungin diskon 99%. Tetap gak ada yang mau eta wewe cewek. Aduh ya Allah aing kieu-kieu teuing nalangsa. Tapi kalian udah subscribe channel YouTube Akang yang baru belum? Ayo dong kalau nonton di sini nih Akang Santang Kreator. Cuma subscribe doang tinggal 100 lagi guys. Ya. Ini nih tinggal 100 orang lagi. Ya Kang. Nih Akang Santang Kreator ya ke YouTube sebentar guys. Ini kan 1K nih. Oh yang udah makasih banyak yang udah Bang Arjuna. Ini yang belum nih. Coba ditawarkan ke Oten laku. Kemarin udah ada nggak mau sama Oten mah pas takut malam pertama